Ya emang muat itu kalau masuk. Analogi yang seperti itu dimasukkan ke dalam ajaran yang nggak sama dong. Masa? Iya. Coba bagaimana menjelaskan yang baju merah ini bisa masuk ke dalam anaknya itu loh ya. Anak bapak ini masuk ke dalam anaknya. Silakan. Ya. Artinya Yesus menyatakan bahwa di dalam dia ada Bapa. Artinya apa yang dilakukan Yesus adalah sesuai dengan kehendak Bapa. Oh. Apa Jadi yang bukan soal dilakukan? fisik yang masuk ke dalam fisik Yesus, bukan soal fisik ini Bang, tapi soal kehendak dan firman yang ada di dalam diri Yesus, kan gitu. Oke. Apa yang dikehendaki Bapa itu juga yang dilakukan oleh anak. Mungkin itu ya, Pak kebenaran ya. Betul. Assalamualaikum, Bang Suma ada di bawah ya. Cuman begini Bang. Oke. Nah terus entitas yang tertinggi yang mana? Yang baju merah apa yang biru muda? Kalau digambar ya yang baju merah Bang. Yang baju merah, kita kasih tepuk tangan dulu. Ya. Sudah mulai ini Pak Dok ini. Iya. Lanjut. Sebentar, ada Bang Zuma di bawah. Naik Bang Zuma, Iya. izin. Minta naik lah. Naik Aki. Iya, belum di follow jadi nggak masuk di daftar ini ya. Memang biasa kalau Jumat beliau mampir di tempat saya ini, Masya Allah. Assalamualaikum maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek. Cek, Bang Zuma. Jangan-jangan ini bukan asli ini Bang Polopo. Coba Asli beliau, 59.000. Kalau yang nggak asli kan 9.000. Enggak. Iya. Lanjut. Ini udah mulai benar ini apa dokter? Ya. Apa yang diperintahkan Bapak itu juga yang dilakukan oleh anak. Ini udah mulai benar ini. Udah mulai benar. Silakan. Aku tidak berbuat sesuatu berdasarkan kehendakku sendiri. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku dan Bapak satu. Kalau kita gabung-gabung itu teks-teks itu ya memang nggak tekstual, saya katakan nggak letterlex ya. Tapi intinya ya menyatakan satu dalam visi dan misi. Artinya visi dan misi, visinya sama ya, misinya pun sama. Maka itu aku dan Bapak satu. Seandainya itu kesatuan roh, ya, kenapa ketika Yesus mau wafat, justru dia mengatakan Eli Eli lama sabaktani, Tuhanku Tuhanku kenapa tinggalkan aku? Artinya sang Bapa meninggalkan ya fisiknya kalau kesatuan itu kesatuan roh. Dan kalau kesatuan itu kesatuan roh, berarti kesatuan eksistensi, berarti kesatuan sifat. Kalau kesatuan sifat berarti Yesus harus semaha tahu Bapa. Harus semaha tahu Bapa ya. Maka semua ayat-ayat Bible yang bercerita Lukas 8 ketika ada perempuan menyentuhnya dia tidak tahu ya, perempuan yang meminta kesembuhan itu ya. Di Lukas 8 ayat 30 berapa sampai 40 berapa itu saya lupa ceritanya. Nomor ayatnya, tapi ceritanya saya tahu lebih kurang. Lalu ketika mengenai hari kiamat Yesus juga tidak tahu. Ketika ketika mau membangkitkan Lazarus, Yesus bertanya di mana dia, juga tidak tahu. Ya kan? Ketidaktahuan ini bukan menyatakan Yesus itu pengetahuannya seperti kita, tidak. Dia jauh lebih tahu daripada kita, tapi dia bukan sosok yang maha tahu. Maka itu mustahil lah kesatuan itu adalah kesatuan ruh atau secara hakikat kesatuan eksistensi, kesatuan wajadah, kesatuan wujud, mustahil. Gitu dia. Tapi dalam ketuhanannya dia maha tahu juga, Pak Dokter. Pak Dokter. Ya, bukan maha tahu, Jerry, banyak tahu. Kalau ditanya apakah siapa lebih tahu pengetahuan Yesus atau pengetahuan kita? Pengetahuan. Kalau ditanya apakah siapa lebih tahu pengetahuan Yesus? Aduh, Mas Aha, mana ini ya, doubling ya teman-teman ya. Tapi di atas saja dulu, nanti dia hilang sendiri kok biasanya. Lanjut, Nah, Pak Dokter. contoh lainnya misalnya, kalau boleh saya katakan,
Aki Juma udah mau mulai ini belum? Iya, ya. Assalamualaikum, Bang Suma. Cek. Lagi nelpon kayaknya kan. Lagi nelpon katanya. Oh, lagi nelpon ya. Jadi kalau Oke. kalau saya contohkan, umpamanya pengetahuan saya, pengetahuan Jerry, pengetahuan Pak Palopo, pengetahuan orang di seluruh dunia ini dikumpulkan, maka Yesus lebih tahu dari kita. Saya setuju. Tapi apakah dia maha tahu? Tidak. Banyak hal yang dia tidak tahu. Tapi begini, Haji. Sebentar, saudaraku tercinta, sebentar. Contohnya tekstual. Saya kasih contoh tadi bukan contoh dari pikiran saya. Tapi bunyi teks seperti itu. Ya kan? Bahwa dia tidak tahu kiamat, dia tidak tahu ketika perempuan itu menyentuh dia tidak tahu di mana kubur jenazah Lazarus, ya kan? Banyak yang dia tidak tahu. Ketidaktahuan dia itu bukan menunjukkan pengetahuannya rendah, bukan. Tapi dia tidak maha tahu. Itu yang saya katakan. Demikian, lanjutkan. Nah, silakan. Kalau dia tidak maha tahu, Pak Dokter, berarti dia bukan 100% Tuhan yang ada dalam diri. 100% yang kan orang-orang Kristen katakan 100% Tuhan, 100% manusia. Oke lah kalau 100% manusianya oke lah. Tapi kalau dia bilang 100% Tuhan, tahu dong sama dengan Bapa. Cuma kan dia misteri, banyak juga yang dirahasiakan. Contohnya dia dalam berdakwah di sana kan dia selalu pakai perumpamaan, alegori, macam-macam. Dia tidak langsung berbahasa yang terang-terangan begitu loh. Tidak apa maksudnya kamu nggak terus terang gitu? Apa tadi, Jar? Ya, tidak pernah dia berjalan di sana itu tidak dengan muridnya saja, dia pakai kiasan selalu loh. Dengan muridnya loh, yang paling dekat dengan dia ini murid-muridnya loh, yang 12 orang ini. Masih pakai kiasan. Ada kan tertulis, tapi nanti satu waktu dia katakan akan terkuak juga semuanya. Maksudnya banyak yang dia rahasiakan. Ini rahasia apa ini? Ini menarik ini. Menarik. Ya maksudnya begini, dia sadar diri, dia sebagai anak dia harus kasih otoritas sepenuhnya ke Bapa gitu loh. Otoritas semua memang ada pada Bapa, bukan berarti seperti yang dia bilang Pak Dokter, dia tidak tahu. Jadi kalau ada yang bilang gini, dia tidak tahu kiamat, saya bilang dia tahu, tapi dia tidak mau kasih tahu. Itu rahasia dia. Tunggu. Ini menarik ini. Tuhan sadar diri. Macam mana ini Tuhan sadar diri? Orang-orang Yahudi bertanya apakah kau tahu itu? Kan dia sudah kasih tahu tanda-tandanya. Ini orang Yahudi kan mau cari tahu semua. Orangnya kepo semua kalau orang Yahudi mau cari tahu. Dia kasih tanda aja, tidak usah kamu tahu semua. Karena itu memang rahasia Bapa dan Anak. Enggak, gini, dari mana kamu tahu? Gini Bang Jerry, sebentar Pak Dok. Dari mana saudaraku Jerry tahu bahwa orang Yahudi itu kepo? Literasi mana? Ngambil dari mana itu kamu bilang orang Yahudi itu kepo? Jangan deh. Ya, kita baca juga. Mau selalu mencobai Yesus kok. Selalu mau bertanya, tapi maunya bertanya yang menjebak. Seperti Pak Lopo bertanya juga menjebak. Orang Yahudi modelnya sama, beda-beda tipis lah, tipis silet ini Pak Lopo dan orang Yahudi. Tipis silet. Oke. Kita kasih dulu Pak Dokter sebelum Bang Zuma masih ada beliau lagi ada telepon ya. Ini bagus ini topik ini. Saya ambil narasi saudaraku Jerry yang baik hati yang sebentar lagi menjemput hidayah. Dia mengatakan Tuhan sadar diri. Macam mana ini Tuhan sadar diri? Silakan. Jadi banyak yang dirahasiakan, maksudnya banyak yang bukan sadar diri, banyak yang dirahasiakan. Banyak yang dirahasiakan. Jer. Kamu ngomong apa sih ini? Rahasia apa begini? Ketika Yesus lapar, mengutuk pohon ara, apakah Yesus sadar sebagai Tuhan apa sebagai manusia?
Jawab. Itu contoh dia kasih lihat bahwa kalau pohon Nah, sudah tidak ditanya berbuah lagi. ketika Kau bertanya terus kita jawab, kau tidak mau mendengar apa yang kita ini. Jadi dia kasih contoh untuk manusia pada zamannya itu bahwa kalau pohon sudah tidak berbuah dilempar ke neraka, sama dengan manusia kalau tidak banyak. Itu jawabannya pertanyaan saya, Jerry. Makanya aku tolak, nggak nyentuh, nggak kena. Jadi Ya habis lu cerita pohon ara. Pohon ara itu begitu Tapi kan karena konteksnya dia ketika itu lapar, Jerry. Sabar, Ketika itu sabar. kan dia lapar. Iya, Coba dia sekarang kan, ini saya cuman sebatas nunggu Aki Juma aja, ya kan? Kalau beliau udah langsung kita langsung saya mute nih. Gini, di Markus 13:32, tetapi tentang hari itu atau saat itu tidak ada yang tahu. Saya garis Siapa yang ngomong bawah. itu? Yesus. Siapa lagi? Yesus. Betul. Tunggu, Yesus dengar, jangan dipotong-potong. Ini sedang dibacakan nih teks cuci nggak boleh dipotong-potong. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak ada yang tahu, ya kan? There is nobody knows, nobody knows. Berarti tidak ada yang tahu, oke? Malahan malaikat di surga pun tidak. Malahan berarti ya, sekalipun malaikat di surga yang dekat dengan Bapa juga tidak tahu. Dan anak pun tidak. Artinya ada ditekankan. Tidak ada yang tahu. Yang terdekat dengan Bapa di saat itu adalah malaikat-malaikat. Karena Yesus sendiri ada di bumi, ya kan? Juga tidak tahu. Dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja yang tahu. Bapa yang tahu tentang hari itu apa? Hari datangnya kiamat. Nah, lalu kalau di situ masih mau dikatakan Yesus tahu tapi pura-pura tidak tahu, berarti kita bisa nanti menyatakan Yesus itu tidak menyampaikan semua dan dia pura-pura. Dalam kepura-puraannya itu ada dalam kemunafikan, nggak boleh, ya kan? Nah, lanjut. Tunggu, saudaraku, tunggu. Ada Matius 24:36 lagi, teksnya sama. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada yang tahu, malaikat-malaikat di surga juga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja yang tahu, ya kan? Jadi teks ini sinoptik sama ya, sama antara satu dengan yang lainnya. Nah, mungkin perumpamaan itu Pak Dok, bukan? Perumpamaan dari apa? Perumpamaan dari teksnya jelas kok, tidak ada yang tahu. Misalnya kalau teks itu tadi, siapakah di antara kita yang mengetahui sesuatu yang tidak diketahui? Bukankah aku diberitahu tentang apa-apa yang pada hakikatnya tidak diketahui oleh semua orang? Mungkin kalian tidak tahu semua hal, tapi ada bahagian yang aku tahu, kalian tidak tahu. Itu mungkin ada kalimat alegoris, metafora, kalimat yang tersembunyi. Ini enggak. Anak pun tidak tahu. Anak itu siapa? Ya udah, jadi kan nggak usah diputar-putar kalau yang udah sampai ke dalam tekstual dan nggak ada alegoris di situ. Persoalan di kekristenan itu ketika ayat yang tidak mutasabihat dimutasabihatkan, ketika ayat yang tidak alegoris dialegoriskan, itu persoalannya. Ya. Nah, begini dong. Bapak di surga pun tidak kasih tahu orang kan? Masa anak mau kasih tahu? Bahwa itu kapan terjadinya, sedangkan Bapa di surga pun merahasiakan, tidak ada yang tahu kok. Tuhan tidak pernah kasih tahu manusia bahwa ini hari nanti, ini tanggal begini, tidak ada, tidak dikasih tahu. Anak pun tahu, tapi dia tidak kasih tahu. Anak pun tidak, artinya membuktikan Bukan bahwa tidak, dalam arti tidak tahu, dia tidak mau kasih tahu. Itu bunyi teksnya seperti itu. Bagaimana kita mau mengingkari? Artinya kalau kita mengingkari teks itu, kita sama dengan mengatakan Bebel bohong. Oh mungkin gini. Ini satu, Yesus yang bohong. Sebentar. Iya. Sebentar, saudaraku. Ya. Oh sorry, Pak Menko, sorry. Iya. Mungkin maksud jadi begini Pak Dokter. Ini salah satu. Ya, mungkin masuk jadi begini, anak tahu, cuman pura-pura tidak tahu, mungkin begitu ya, Bukan jadi ya. pura-pura tidak tahu, lain pura-pura tidak tahu, lain dirahasiakan. Bedakan pura-pura tidak tahu dengan dirahasiakan. Iya, itu lanjut Pak Dok. Lanjut Pak Dok. Bedakan dirahasiakan dengan pura-pura tidak tahu. Kalau iya pura-pura atau tidak pura-pura di dalam manusia pura-pura tidak tahu, padahal tahu. Tapi kalau Tuhan memang dia rahasiakan. bukan. Sekarang anak pun tidak tahu. Kalau anak pun tidak tahu, berarti dia pun tidak tahu. Kata pun itu menyatakan penekanan, ya.
penekanan, taukid. Kalau dalam istilah bahasa Arab itu namanya taukid, penekanan. Ya, kalau udah penekanan berarti udah tuntas. Pun, hatta kalau dalam bahasa Arabnya, ya kan? Kalau Ana saya dia la adri, merahasiakan, sekalipun aku kalau saya tidak baca tahu kalau teks bahasa itu, Arabnya. Haji, Tunggu, Jerry, saya sederhanakan itu kan. Itu udah masuk ke dalam taukid apa? Hatta ana la adri, sekalipun saya tidak tahu. Nah, artinya kalau sekalipun saya tidak tahu, ya kan? Saya aja yang orang yang paling dekat ini umpama, ya siapa ana di sini ya Nabi Allah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, dia tidak tahu. Dan itu pengakuan yang tulus dan pastilah kita harus pilih. Kalau ayat ini kita mau tolak, ayat ini yang bohong atau Yesus yang bohong. Kan itu. tapi saya yakin Yesus tidak bohong, tapi dia merahasiakan. Yesus tidak Beda bohong. orang bohong dengan merahasiakan. Kalau Yesus tidak bohong berarti teks ini bohong, salah tulis. Berarti bebas. Saya tidak ada yang salah. Teksnya tidak salah. Saya mau ucapin Teksnya bunyinya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Akhirnya saya ucapin juga assalamualaikum. Masya Allah, kumpul semua Masya ya, Allah. ke rumah ya. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Dari tadi saya tekan mute ya kan, saya nyalakan lagi. Akhirnya tercapai juga. Siap, Ini siap. sedikit aja. Ketika Iya, iya. bicara tentang hari kiamat tadi ya, apa Yesus tahu? Begini loh, kalau Yesus tahu dan ketika ditanya terjadi hari kiamat kapan? Ketika ditanya terjadi hari itu. Masa Tuhan dimakan sama kiamatnya sendiri sih? Gimana ini? Ketika ditanya apa terjadi kiamat Yesus? Aduh, bros. Woi, ya enggak, akan nggak ada yang tahu. Makanya Allah rahasiakan itu. Saya kata, Nah, Yesus tahu, bagaimana tapi dia begitu tidak terjadi? tahu karena Tuhan itu punya rahasia sendiri. Saya nambahkan sedikit Bang Zuri. Itu dia. Biar saya Kalau jawab Bang terjadinya hari pengurusnya itu, sedikit tuh. begitu Oke, ditanya, Oke, Ah, gini. silakan Pak kebenaran. Jadi poinnya mengatakan Bang Jerry, dia tahu tapi nggak mau tahu gitu loh tentang hari kiamat. Tahu, dia rahasiakan, dia Tuhan kok. Dia rahasiakan. Rahasiakan. Oh iya, Jadi iya, dari iya. tadi Bang, ngomong, rahasiakan. saudara. Ini kebenaran jarang-jarang ngomong tadi dia. Iya, iya, jarang-jarang beliau ini. Silakan, mungkin mau cari kebenaran juga. Silakan. Ya, kalau menurut saya gini. Yesus mengatakan bahwa hanya Bapa yang tahu, anak pun tidak tahu. Karena Yesus mengatakan bahwa nanti kalau ada manusia yang mengatakan bahwa hari kiamat hari ini itu nggak betul gitu loh. Itu yang dimaksudkan Yesus. Jadi nggak ada manusia yang tahu kapan hari kiamat itu. Bukan menyatakan bahwa Yesus nggak tahu kapan kiamat. Nah itu maksudnya. Jadi memahami Alkitab memang konteksnya harus mengerti ya Bang. Itu kira-kira. Saya doubling nih, saya mute dulu. Ya, gini kebenaran. Saya jawab ya. Kalau di situ tidak ada konteks atau yang mau dibahas secara kontekstual, teksnya jelas, ya. Jadi nggak perlu dibicarakan konteksnya lagi. Yesus ditanya, lalu dia menjawab, ya kan? Tentang hari itu atau saat itu tidak ada yang tahu. Udah dia tegaskan tidak ada yang tahu. Malahan, ya kan? Malahan sekalipun, ya kan? Bahkan, itu saya ulangi kata-kata itu untuk penekanan aja ya. Malahan sekalipun, bahkan malaikat-malaikat di surga tidak. Dan anak pun tidak. Hanya. Garis bawahi, hanya. Udah tidak, terus hanya. Hanya Bapa saja yang tahu. Nah intinya apa? Berarti mensahajakan. Gak usah tanya-tanya. Gak usah bahas-bahas itu padaku. Aku tidak tahu, yang tahu cuman Bapa. Udah, itu kira-kira. Apakah itu namanya merahasiakan? Tunggu. Sabar, saudara. Ya. Apakah itu namanya merahasiakan? Ya kan? Tidak, ya. Artinya sesuatu yang dirahasiakan itu, maaf, aku tidak bisa memberitahu kalian. Sekalipun aku tahu, itu namanya Yesus tidak berbohong. Ya kan? Sekalipun aku tahu, maaf, aku tidak bisa memberitahukan buat kalian. Seperti Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin kusampaikan. Ya kan? Tetapi kalian belum mampu menerimanya. Nah, itu artinya ada yang dirahasiakan Yesus. Tapi kalau ini dia tidak merahasiakan, mestinya dia jawab sama seperti itu. Ya kan? Ketika ditanya tentang hari kiamat, maaf, ya, masih banyak yang mau aku sampaikan pada kalian. Tapi tentang ini aku tak bisa sampaikan. Begitu.
Tapi ada bukti Yesus mengelak atau merahasiakan sesuatu ketika ditanya, itu buktinya. Masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian, tapi belum saatnya kalian menerima atau kalian belum mampu menerima. Nah, sedangkan di sini Baginda tidak menjawab seperti itu. Baginda Yesus Kristus alaihissalam tidak menjawab seperti itu. Ya, Baginda menjawabnya sebagaimana bunyi teks itu. Dan sama sinoptik ya. Sinoptik sama ya antara Markus 13 berapa tadi itu? Ya, saya pun lupa. Markus tadi dengan Matius 26 tadi. Nah, jadi intinya apa yang mau saya sampaikan? Yang mau saya sampaikan, tidak ada lagi yang mau dibahas, tidak ada yang mau ditafsir, bukan alegoris, itu tekstual. Harfiah. Kalau bahasa Arabnya harfiah artinya. Demikian. Jadi begini Haji, kalau saya katakan Yesus tidak tahu, berarti saya menyangkal keesaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau saya bilang Yesus tidak tahu, betul Yesus tidak tahu, saya menyangkal dong keesaan mereka ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena kalau dia 3 di dalam 1 pasti tahu, cuma dirahasiakan. Karena karena hakikatnya memang tidak. Maka itulah dicontohkan dari ayat-ayat ini, terbukti bahwa pada hakikatnya tidak ada kesatuan eksistensi. Yang ada itu kesatuan visi dan misi, aku dan Bapa satu itu. Kalau kita di dalam dunia Kristen, Pak Haji, maaf, Jadi, iman kita memang Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Esa, itu satu. Itu baik. Tuhan, Baik. Tuhan yang satu, Tuhan yang Baik, saya nggak keberatan itu konsep keimanan Anda. Yang saya katakan bahwa Bible sendiri membantah itu. Kalau memang kesatuan itu ada, maka Yesus itu semaha tahu Bapa. Buktinya dia tidak tahu banyak hal. Tadi kan baru saya katakan soal hari kiamat. Ada lagi yang dia tidak tahu ketika wanita menyentuh dia di antara kerumunan di Lukas 8 itu. Ya kan? Di Lukas 8 itu wanita itu menyentuh di antara kerumunan, dia bertanya, siapa menyentuh aku? Simon Petrus menjawab, ya kan? Ini saya yang saya ingat ya. Nanti buka balik teksnya, jangan salah-salah. Simon Petrus menjawab, ya kan? Petrus menjawab, ya Rabbi, kita di antara kerumunan, bagaimana kita tahu? Ya kan? Siapa yang menyentuh? Aku merasa ada sentuhan, ada energi yang keluar dari tubuhku. Artinya energi penyembuhan itu keluar dari tubuhnya. Dia tahu itu. Tapi dia tidak tahu siapa yang menyentuh, ya kan? Tapi kalau dia maha tahu, dia tentu tidak perlu bertanya itu. Lalu ketika perempuan itu ngaku karena takut, ya kan? Ya memang ada yang menyentuh. Tapi persoalannya dia tidak tahu siapa yang menyentuh dia. Artinya kalau dia omnipresent, dia ada di segala tempat sebagai sosok yang satu hakikat dengan yang maha tahu. Dia harus yang maha omnipresent, yaitu Bapa. Maka dia harus omnipresent, ada di berbagai tempat. Yang kedua, hadir di berbagai tempat, bukan ada ya. Yang kedua, omniscience, tahu segala sesuatu. Yang ketiga, omnipotent, punya kemampuan terhadap melakukan segala sesuatu. Nah, ternyata di situ dia kehilangan satu hal, apa itu? Omniscience, dia tidak tahu segala sesuatu. Demikian, saudara. Pak Haji, tahu nggak waktu dia mau dihianati dengan Yudas, dia katakan di murid-muridnya, ya kan? Tahu. Jerry, tinggal dulu. Kasih tahu kan murid-muridnya siapa yang mengkhianati dia nanti, siapa yang mengkhianati dia, gitu loh. Jadi dia tahu kan yang mengkhianati dia ini Yudas, dicerita kan? Saya bilang dia bukan jadi dia tidak tahu. Dia bukan tidak tahu. Dia bukan tidak tahu. Dia banyak tahu, tapi dia bukan maha tahu. Tapi kalau Allah itu, ya Bapa itu tahu semuanya, maha tahu. Tidak ada yang dia tidak tahu. Mustahil dia tidak tahu sesuatu. Itu. Iya. Nah, sedangkan Yesus dia tidak maha tahu. Kan saya katakan tadi, pengetahuan saya ditambah pengetahuan seluruh manusia di dunia ini dijumlahi, mungkin Yesus lebih tahu lagi dari pengetahuan kita. Tetapi, ya kan, dia tidak maha tahu. Buktinya dia banyak tidak tahu. Kan di ayat Bible sendiri ditulis. Itu yang saya maksud. Makanya saya juga katakan dengan iman saya berkata bahwa kalau saya menyangkal keesaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berarti saya katakan dia tidak tahu apa-apa. Dia kurang tahu. Tapi karena dia ada keesaan Bapa, Anak, dia maha tahu gitu loh.
Bang Gini, Suma gini, ada. gini, gini. Jer. Gini, Jer. Dengar saya, Jer. Jer. Dengar dulu, Jer, ya. Dengar dulu, Jer. Coba kita dengarkan pernyataan Allah itu sendiri dalam Al-Quran ya. Bukan saya bandingkan ya, Jer, ya. Bukan saya bandingkan. Coba kamu dengarkan pernyataan Allah itu dalam Al-Quran surat apa ya? Surat Luqman ayat 34. Apa dikatakan Allah di sana ya dalam Al-Quran itu? Noise. Jadi sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Itu kata Al-Quran ya, kata Allah dalam Quran ya. Dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Itu Allah di Al-Quran menyatakan itu. Itu jadi. Yesus Jadi yang berbelat-belit berbentuk arahnya kemana jadi? dia tahu mati, dia tahu nanti mati 3 hari dia bangkit, dia tahu kok. Gini, sebenarnya gini, izin, sebenarnya gini, Jerry. Kamu kan suka membantah apa yang tertulis gitu loh. Satu-satunya cara, enggak, contoh tadi, anak pun tidak tahu. Saya lebih bijaksananya kalau kau menjawab begini aja, itu kedagingannya, gitu loh. Nah, ini kan keesaannya Bapa, Anak, Roh Kudus. Dia keesaan gitu. Nah, terus Kalau dia kedagingannya- tidak esa, saya bisa nyangkal. Nah, kedagingannya tahu nggak? Apanya? Kedagingannya tahu nggak? Saya tidak bicara kedagingan, kan kita bicara ini ketuhanannya di sini. Oh, iya, Kalau Maha tahu. Ya, jadi gini aja kamu bilang kalau ketuhanannya tahu tapi kedagingannya tidak. Ketuhanan saja. Oh, ya. Kita kan cerita. Berarti kan kita lebih fokus ke ketuhanan. Jadi kalau dibilang 100% Tuhan, terus dia tidak tahu apa-apa, berarti bukan 100%. Batal saya punya kepercayaan itu, Bos. Oh iya, masalahmu itu. Itu masalahmu. Masalahmu itu. Nah, Bukan itu yang saya masalahmu. percaya, tidak batal kepercayaanku karena saya tahu bahwa dia tahu tapi dia merahasiakan. Iya. Karena Jerry memaksakan menentang logika. Menentang logika itu bahkan sudah menentang teks. Yang ditentang itu sudah teks suci. Ya, ini bukan tulisan sembarangan, bukan tulisan artinya tulisan Paulus yang setelah Yesus wafat, bukan. Kan Ini saya tidak tulisan salah. Markus, tulisan Markus. Dan teksnya gitu terus saya Orang yang katakan, berjalan-jalan Yesus itu bersama Yesus, orang yang hidup bersama Yesus yang mencatat. Ini mau dengar siapa ini Pak Dok? Mau dengar Yesus atau mau dengar Jerry? Yesus berkata, anak pun tidak tahu, tapi Jerry bilang, anak tahu. Ya. Mau dengar mana ini? Ya mereka lebih Tuhan. dia merahasiakan. Memang Ya, ya, jangan orang Yahudi bertanya dan Aduh. Ini gimana nih? Ya, Ini yang gini, Tuhan Bang siapa Palopo. sih? Kawan-kawan, Bang Palopo, Bang Muhammad memang memahami itu secara tekstual ya Bang Jerry. Makanya ketika Yesus mengatakan anak pun tidak tahu, mereka langsung memvonis bahwa Yesus tidak tahu gitu. Padahal Yesus memasukkan di situ anak tidak tahu bahwa tidak ada manusia yang tahu kapan hari kiamat. Itu yang dimaksudkan di situ kalau kita baca secara kontekstual. Anak itu siapa? Iya, anak siapa di situ? Oke, kita lihat ke perjanjian lama, seringkali disebut anak itu dengan manusia gitu loh. Jadi orang-orang Israel sendiri sering disebut bahwa orang Israel itu anak Allah gitu ya. Jadi ketika dia menyatakan di situ anak, Anda langsung memahami bahwa itu Yesus sendiri gitu loh. Nah, makanya Jadi siapa lagi? Ya, silakan Jadi Pak. siapa lagi? Oh, iya. Maksudnya jadi siapa lagi? Anak itu siapa lagi? Kalau ada Bapak, Putra, Bapak, Anak, Roh Kudus, siapa lagi anak itu? Anak itu Yang orang-orang yang dibonceng ini. percaya kepada Allah, Bang. dibonceng Itu di foto disebut Pak Ini anak-anak loh, yang Allah. dibonceng, sabar dulu. Bang Suma monitor. Udah monitor, Bang? Cek. Udah monitor, Bang Suma? Cek. Ya, lanjut. Masih telepon mungkin beliau.
Ya. Ya, jadi anak yang dimaksud dulu itu siapa? Coba baca dari atas dulu lah. Coba teksnya itunya. Anak yang dimaksud di situ orang-orang yang percaya, Bang. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus disebut dengan anak, gitu loh. Tapi kan Kenapa konteks membandingkan- ayatnya kan jelas yang ditanya Kenapa itu Yesus. membandingkannya dengan malaikat di surga? Kan itu pembanding yang terlalu jauh. Coba. Jadi gaya membandingkannya itu tidak apple to apple antara membandingkan malaikat di surga dengan anak manusia pun tidak tahu. Jadi salah kalau gitu cara membandingkannya. Teks ini masih di dalam pembicaraannya Bapa, kan, malaikat dan Yesus sendiri Haji sebagai pernah sosok sentral. kitab Ibrani Berani pernah ada dikatakan di situ Yesus lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Aduh, kamu baca Lukas gak? Yesus takut sama malaikat. Yesus bilang kalau dia mau panggil perintahkan malaikat 12 legion dia bisa datang, dia tidak mau pakai, dia tidak mau panggil. Terus kenapa dia takut? Kenapa dia takut di Lukas? Dia itu perintah malaikat bukan Sabar malaikat. dulu. Kenapa Perintah dia. kenapa keringatnya berjatuhan seperti darah waktu ketemu malaikat? Silakan. Ketemu malaikat itu Kira malaikat pergumulan. maut. Atau memikul dosa umat manusia itu yang berat. Kok Tuhan takut Menanggung menanggung? dosa sendiri saja. Pikir menghadapi maut. Ini kan Inilah yang manusia. dimaksud tidak masuk akal, Jerry, saudaraku. tidak masuk akal bagi orang yang tidak percaya, saudaraku. Terus waktu dia takut sama malaikat di Lukas berapa? Lukas 20 itu ya kalau tidak salah ya. Itu dia takut sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Nah, itu kan yang itu yang bilang 100%. Mulai. Ya. Nah, 100% Tuhannya kemana? Ada dong. Loh, kok takut? Bukan takut. Memang dia harus menjalani itu semua. Dia sudah bercerita ke murid-muridnya. Nanti dia menderita. Kamu baca 2 ayat itu, lalu datanglah, sabar, jadi sabar. Lalu datanglah 2 orang malaikat untuk memberi kekuatan kepada dia. Nah, kekuatan apa yang diberi oleh malaikat? Berarti malaikat lebih kuat dong daripada 100% Tuhan, 100% manusia. Gimana? Ayo. Malaikat dia perintah. Astagfirullahaladzim. Datanglah sosok malaikat untuk memberi kekuatan kepada dia. Nah, di situ Yesus ketakutan, peluhnya seperti darah, Jerry. Itu gambaran Astagfirullahaladzim. baru Inilah itu selalu batunya. dikatakan malaikat. Jadi pertama, Pak Palupu, saya cuma mau tekankan ke satu persoalan, bahwa apa yang diyakini secara konsep Trinitas, saya belum bicara ke soal keimanan Kristen. Saya bicara Trinitas, tentang Trinitas. Bahwa konsep Trinitas itu cacat secara logika dan yang buktikan adalah sendiri. Ketika ditunjukkan beberapa ayat yang menjelaskan ketidaktahuan Yesus tentang segala hal, maka membuktikan bahwa dia bukan sosok yang omniscient, bukan omnipotent, bukan omnipresent, sebagaimana konsep yang digambarkan tentang ketuhanan di dalam ajaran Kristen sendiri. Bahwa Tuhan itu omnipresent, omniscient, dan omnipotent. Tapi Yesus tidak dalam ketiga-tiganya. Ya, buktinya untuk dia menghindari dari penyalipan dia harus berdoa dan dia meminta. Kalau dia omnipotent maka dia bisa melakukan sendiri. Buktinya ketika dia ditampar dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau dia mampu punya potensi sendiri maka dia akan melakukan sesuai dengan potensi yang ada pada dirinya. Tapi tidak ada. Begitu juga ketika menyangkut omniscience, dia tidak tahu. Kalau dia tahu,
tentu dia akan menjelaskan. Ya, karena penting bagi dia pesan kepada orang Yahudi agar orang Yahudi mau mendengarnya. Ya kan? Tapi dia karena tidak tahu maka dia katakan tidak tahu. Justru bagi orang Yahudi itu lebih mengagumkan karena jawaban Musa juga sama, bahwa Musa juga tidak tahu tentang hari kiamat, ya kan? Dan nabi-nabi sebelumnya juga tidak pernah ada yang berkata dia tahu tentang hari kiamat. Justru ujian itu dimenangkan Yesus. Dan ujian itu membuktikan bahwa Yesus menjawab dengan jujur. Mustahil Yesus itu tidak fatona, tidak sidik, tidak amanah, dan tidak tabligh. Ya, jadi kalau salah satu dari ini hilang dari diri dia, maka dia tidak bisa mengakui aku adalah utusan dan segala firman yang telah engkau berikan padaku telah aku sampaikan. Itu berarti bohong karena ada yang tidak disampaikannya. Ya, begitu Pak Palopo. Tetapi menurut kekristenan, iman Kristen mengatakan, apalagi saya akan menyangkal Trinitas. Kalau saya katakan, Ya, masalahmu itu. apa? Bukan masalah aku, ini masalah Kristen, Pak. Ini masalah kekristenan. Trinitas. Gak semua Kristen Trinitas, saudaraku. Tidak semua Masalahnya bukan Kristen Trinitas. Tidak ada masalah. Tetapi ini mengenai iman, bahwa apa yang tadi Pak Dokter katakan, itu berbeda dengan pendapat orang yang percaya. Seperti saya percaya bahwa Yesus tahu, tapi dia merahasiakan. Makanya dia bilang anak manusia pun tidak, gitu. Oke, kita Gak ada manusia pun di situ. coba. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Ambilin sambal labi, Bang. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Kepada siapa pula dia berdoanya? Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke langit. Nah, ini loh. Ini jelas ini. Ini Iya, nggak perlu sebagai manusia kan, ditafsir-tafsir ini. makanya sebagai manusia dia harus hadapi kematian. Kalau dia 100% Tuhan, dia tidak bakal mati. Wah, dari tadi kayak ngomong Yesus manusia. Ini kan kita bicara kematian, bukan bicara kalau cerita mah tahu ya menonjol ketuhanan dong yang saya cerita. Kalau Walaupun mengenai saya mundur dulu ya, mau persiapan Jumat nih. Oh, belum di sini. juga mau Ya, saya mau siap-siap. Belum di sini baru seperempat belum. Jadi begitu, Iya, nggak apa-apa. Pak. Saya siap mandi apa belum mandi lagi nih. Kalau dia tidak, Oh, iya, iya. dia Soalnya dia tidak mati. matkunya pun target dakwanya pun apa kali udah baca teks pun masih juga bandel membuktikan Iya, bahwa pada dibantah. akhirnya dia bukan agak sedang susah mau kita berdiskusi. berdialog. Ya kan? Karena- Jadi udah baca teks, udah baca kan? Itu Haji. itu sama dengan Haji. dengan tulisan dilarang masuk tapi dia masuk. Dia Ya kan? masuk. Dibenarkan masuk Susah. tapi dia keluar. Itu sama itu. Dah. Haji. Jadi Ini lawan kasus dia Bible-nya. Lawan Haji, dia ini kan Bible. sudah 30 tahun lalu saya pernah berhadapan dengan orang. Nah, kembali lagi zaman sekarang saya hadapin ini lagi. Kalau karena- Bukan soal itu yang saya bahas. Yang saya bahas itu bunyi teksnya. Iya, Kenapa betul. bunyi teks pun diingkari Saya tidak dan salahkan teks Haji. itu Saya tidak datang bisa dari Bible. Iya. Teks itu Saya kan- datang dari Bible. Tidak ada penafsiran di situ karena teksnya jelas, ya kan? Kecuali tadi dibilang ada kata Gehenna. Gehenna itu apa? Oh, Gehenna itu adalah jurang yang biasa dipakai untuk melakukan persembahan dengan Molok zaman. Itu boleh. Ini kata-kata di situ tidak ada yang mau ditafsirkan dan tidak bercerita tentang alegoris. Kalau tadi pohon ara mau dialegoriskan masih bisa didengar. Ini nggak ada teksnya yang sifatnya bersifat bisa dialegoriskan. Nah, kenapa? Saya berangkat dari orang yang sekolah di Bible juga, ya kan? 9 tahun saya berurusan dengan Bible. Kalau gampangnya 7 tahun lah, karena kelas 2 belum lagi baca-baca Bible, ya kan? Pas 3, 4 sampai SMP saya biasa dengan Bible, ya. Jadi makanya saya itu bisa bilang, nggak bisa bilang nomor ayatnya, tapi saya ingat ayat-ayatnya. Nah, itulah dia makanya ketika ayat ini disampaikan, ini tekstual. Mungkin Haji lebih banyak membaca Alkitab dari saya, gitu loh. Cuma kekurangannya Pak Haji kan tidak percaya apa yang tertulis di dalam Alkitab, gitu loh. Lu yang nggak percaya, Jer. Kalau saya nggak percaya, tentu udah saya bilang bahwa ayat ini semuanya salah. Salah. Tentu saya akan bilang Yesus tidak ada, kiamat tidak ada,
Ya kan, percaya tidak ada, Bapa pun tidak ada, semua tidak ada. Tapi saya katakan bahwa yang tidak ada itu adalah kesatuan hakikat. Persoalan keimanan itu urusan masing-masing. Tapi yang saya katakan, Betul, Pak jangan mengangkangi teks. Itu yang saya maksud. Teks itu jangan dikangkangi. Karena kalau mau diskusi itu, pertama kita harus berpegang bahwa teks itu benar. Kalau kita anggap teks itu tidak benar, maka nggak ada diskusi. Ya kan? Maka itulah yang dikatakan modal asumsi dan congor doang kita. Tapi kalau Tapi kan teks saya juga tidak bisa kita juga ingkari, cuma satu teks ini, Haji. Saya tidak berpandangan berpatokan cuma Betul. satu teks ini karena di dalam kitab suci Teksnya kita ada itu memang dua. ada kontradiksi. Jadi kalau saya cuma Betul. memakai teks ini berarti saya batalin ini dong. Teksnya Yohanes pasal 1 yang saya batalin ayat 1 sampai 18. Kalau saya cuma berpatokan di sini yang Haji ngomong. Teks ini. Karena justru Anda salah tafsir di Yohanes 1 ayat 1. Kaputan. Nanti kita ini cari waktu, kita bahas. Bukan, iya. Karena justru Karena saya di tidak situ yang mau- perlu tafsir. Di situ yang Iya. perlu tafsir. Di sini tidak perlu tafsir, saudaraku. Di Yohanes 1 sampai 1:14 itu perlu tafsir. Tapi di sini tak perlu tafsir. Nggak ada yang mau ditafsirkan. Karena di situ tidak ada kata-kata yang sinonim, nggak ada. Di situ ada dafar, ada terjemahan dari logos, ada rema yang mau dibahas di situ. Antara 3 kata Yunani yang memesankan kata yang sama. Apa itu? Firman, rema, dafar, ataupun logos. Nah, sekarang yang sedang kita bicarakan ini nggak ada satupun persoalan ke situ. Tekstual dia, ya, harfiah kalau dalam bahasa Arabnya. Jadi, saya mengundurkan diri ini bukan karena melaju sama Jerry, memang saya harus siap-siap. Ini udah setengah 11. Saya mandi, Wajar, biasanya harus saya kalau sholat. mandi Jumat lama kali, Jerry. Karena kan Kalau semalam Haji malam tidak Jumat. sholat, saya usir Haji dari sini. Saya bilang, Haji pergi cepat sholat kan. Iya, tapi Harus sholat sholat, Jumat Pak. itu lain. Dia ada Jadi persiapannya, memang- ada taharannya, ada gunting-gunting kukunya, ada cukur-cukurnya gitu ya. Oke, ya udah dulu ya. Assalamualaikum. Oke, siap, Pak Dokter. Jadi memang begitu, Jerry. Jadi agak sulit kita berdiskusi dengan Kalau Dulu saya begitu ya. berpatokan Karena- satu teks ini Oke. aja, Bang. Saya berarti tidak percaya teks yang lain lagi. Nah, teks yang lain mengatakan Yesus tahu Yudas mau menyangkal, Ya mau menjual Allah. Yesus. Dia sudah cerita ke muridnya. Prabowo Bukan aja maha tahu itu, Bos. Prabowo aja tahu siapa yang mau mengkhianati La dia. ilaha illallah, Prabowo tahu bagaimana. Aduh. Prabowo aja Pakai tahu dia Prabowo. siapa yang mau mengkhianati dia. Tahu kok. Kenapa Aduh. dipaksakan? Sudah jelas-jelas di situ hanya Bapak yang tahu. Ada orang Lobo. bertanya, Jerry, Pak Lobo. siapa yang aduh. Waktu Yesus ada bersama dan murid-muridnya, dia masih hidup, dia sudah cerita nanti dia mati 3 hari bangkit. Mereka tidak percaya, belum dia tahu itu. Murid-muridnya belum, tidak yakin. Nanti sudah terjadi apa yang diceritakan Yesus, baru mereka tahu dan yakin, oh ini yang dicerita yang masa lalu. Padahal waktu Betul. lalu juga diceritakan, mereka tidak percaya, tidak. Berarti Yesus sudah tahu kematiannya 3 hari akan Oke. bangkit. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Kekuatan apa yang diberikan kepada Yesus? Jawab. Iya, kemanusiaannya karena dia mau menghadapi maut gitu loh. Astaga, kemanusiaannya lagi. Karena begini, kalau begini, Bang Palopo, Bang Palopo harus ingat, kalau Yesus semata-mata Tuhan, bukan manusia, tidak mati dia biar disalib, tidak mati. Justru dia yang diutus jadi manusia supaya dia bisa mati. Jadi separuh Tuhan, separuh manusia. Bukan separuh Tuhan, separuh manusia, 100%. Oke, berarti Yesus 100% Tuhan, 100% Betul. bukan Tuhan. 100% manusia, jangan bilang bukan Tuhan, lain lagi artinya, Manusia kan Bos. bukan Tuhan. Tapi dia 100% dirinya manusia. Dirinya Tuhan, Oke, Bos. oke. Waktu dia ketakutan Nah, ini, betul. dia Tuhan atau bukan Tuhan? Waktu dia ketakutan. Siapa? Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Waktu dia berbicara begini, dia sebagai Tuhan atau sebagai bukan Tuhan? Sebagai Tuhan, sebagai manusia, saya tidak bisa pisah. Berarti kan
yang mau menghadapi kemudian Astagfirullah, Jerry. Jerry. Eh. Macam mana kau otakmu, saudaraku? Ini apa? Kasih masuk, Bang Palopo. Ya izin sedikit ya. Ini Bismillah, alhamdulillah ya. Apa namanya? Ke Bang Jerry, ini kan Yesus ini Anda Tuhankan ya. Ya menuhankan yang namanya Yesus. Nah ini selalu sering diucapkan ini ya. Kebetulan juga alhamdulillah ada Bang Juman ya. Ketika dikatakan Yesus mengatakan itu ya, enyahlah kalian para pembuat kejahatan. Nah itu kalau Bang Juman ngomong bilang itu ya, bacain itu ya. Itu oten itu semua tuh tiba-tiba itu ada sesuatu. Kalau Anda lalu bertahan ya, bahkan akrobat di situ ya, kalimat itu Anda obrak-abrik itu kalimat itu. Kalau bukan buat Anda ya, pertanyaan baliknya, pantas nggak seorang Tuhan ya mengusir penjahat yang katanya punya ajaran kasih? Di mana kasihnya? Kok pilih-pilih penjahat itu nggak? Apakah penjahat itu nggak bertaubat? Dia udah tertutup pintu tobatnya buat penjahat ini. Gimana ini? Kok ini Tuhan loh? Ya ini Tuhan loh ya. Saya bicara yang Tuhannya, karena ini bicara yang turun kedua kalinya. Ya, bukan bicara pada saat berada di tengah-tengah Bani Israel. Karena Anda saudara-saudara Kristen ini, ketika Bang Juma ngucapin, wah itu ya kan akrobat, dia muter ya kan, ada yang dorong pagar lah, ada yang dorong motor, macem-macem lah, ya. Tapi hati kecilnya itu kena banget kalimat itu. Tapi kalau Abel masih menolak juga, pantaskah Yesus yang Anda Tuhankan ini berucap seperti itu, menutup semua pintu tobat kepada kejahatan ini? Silakan. Itu cuma dia tafsir itu, dia katakan ke orang Kristen. Masa saya lebih percaya Zuma daripada pendeta yang menafsir itu? Pasti saya lebih percaya pendeta dong yang menafsir itu daripada Zuma, karena Zuma bukan sesama Kristen gitu loh. Astagfirullah. Wah, dengar sendiri ya. Waduh. Lu pikir pendeta doang yang bisa baca? Bukan, ini kan surat untuk orang Kristen gitu loh. Jadi kalau ada orang di luar Kristen yang menafsir, saya rasa tidak tepat gitu loh. Oke. Tidak Lalu bagaimana jika seorang pendeta mengatakan bahwa 6.000 lebih ayat di Bible salah tafsir? Bagaimana itu? Kok bukan salah tafsir? Tipu, itu namanya tipu, atau apa dibilang salah cetak atau apa? Bukan dibilang salah. Jangan dibilang tafsir atau bagaimana. Sekarang yang dipermasalahkan kalau kitab suci tidak. Sekarang kitab suci juga tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu Yesus Kristus gitu loh. Bukan kitab suci loh. Kalau di dalam tulisan, kalau di dalam ngaco ini ngaco. Ngaco ini ngaco. Ya. Lanjut. Mana ada Yesus itu yang menyelamatkan? Ngaco. Ya itu kepercayaan saya Andikku cuma. Ini kepercayaan saya loh, iman loh. Yesus yang menyelamatkan saya, kan kepercayaan. Di mana dalilnya Yesus menyelamatkan? Tak butuh dalil. Buka dong, kitab-kitab Paulus banyak banget, Galatia. Nah itu Paulus, kan bilang kalau Yesus yang mengatakan dia menyelamatkan, resepnya cuma satu. Kalau mau selamat menurut Yesus itu cuma satu resepnya. Percaya tidak ada Tuhan selain Allah dan percaya dirinya utusan Allah. Cuman itu saja, gak ada yang lain. Kalau mau selamat ya ikuti itu. Ya itu kan berbeda ajarannya Zuma dengan saya punya kepercayaan loh. Itu ajaran Yesus, Deng. Coba Anda baca di Yohanes 17 nomor 3. Apa kata Yesus? Hidup kekal adalah satu, mengenal Dia satu-satunya Tuhan. Dia menunjuk ke atas langit dan mengenal Yesus menunjuk ke bumi sebagai utusan. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Itu hidup kekal kita bisa dapatkan. Di luar daripada itu nonsen, hanya angan-angan. Hanya angan-angan, dan angan-angan ini tidak bisa merubah, angan-angan ini tidak bisa merubah api neraka menjadi dingin. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya harus kita punya kaidah dong. Dalam beragama itu punya kaidah, punya prinsip, bukan doktrin dan dogma. Iya kan? Hidup kekal itu, apa itu hidup kekal? Ya hidup, bukan mati.
Hidup kekal ya di surga, di jannah. Apa solusi hidup kekal menurut Yesus? La ilaha illallah. Yesus Rasulullah. Dudukkan Yesus sebagai Rasul, udah selesai. Maka hidup kita akan menjadi kekal di surga. Itu ajanya. Tak ada yang lain. Makanya Islam Kristen itu ribut. Kenapa? Islam mendudukkan Yesus Rasul, Kristen mendudukkan Yesus ilah, Tuhan. Tabrakan kita, ribut kita. Betul, betul. Nah, sekarang kita kembalikan ke Yesus. Wahai Yesus, ya paman, siapakah dirimu? Kan gitu. Siapakah dirimu? Apa kata Yesus? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah. Jadi doktrin Yesus Tuhan itu bagus, menarik sih, menarik. Tapi kembalikan ke Yesus. Yesus, ya paman, siapakah dirimu? Murid-muridnya mengatakan dia Mesias. Apa Mesias itu? Manusia yang disucikan, manusia yang diurapi. Manusia loh. Nah sekarang mari kita bandingkan dengan orang Yahudi. Wahai Yesus, kamu itu anak zina, kamu itu anak haram, kamu itu anak dari prajurit Pantera. Kamu bukan siapa-siapa. Yesus jawab apa? Enggak, aku Mesias. Aku jalan, aku kebenaran, aku hidup. Kalian tidak akan sampai kepada Tuhannya Abraham kalau tidak melalui aku. Oh tidak, kau siapa? Kau itu tukang sihir. Nah itu dia. Jadi kita dudukkan Yesus dengan orang yang sebangsanya. Yesus mengatakan apa pada saat itu? Aku Mesias. Apa Mesias itu? Orang yang diurapin. Apa orang itu? Ya manusia. Kenapa dia diurapi? Karena dia utusan. Dia orang suci. Di atas wali beliau itu. Dia nabi, dia rasul. Wajar kalau dia menghidupkan orang mati. Sekali dia minta, ya Allah, ya Tuhanku, hancurkan bumi ini. Hancur bumi ini, dibuatnya. Hancur. Ya Tuhanku yang Bapa ada di surga, tumpahkan bencana di Yerusalem. Hancur Yerusalem, Palestina rata dengan tanah. Itu kalau Yesus yang berdoa. Kenapa? Karena dia Rasulullah. Dia wakil Tuhan, coy. Gak ada yang bisa menghalangi beliau kalau beliau berdoa. Tak ada. Makanya kami umat Islam itu beriman kepadanya. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Kenapa kita ribut? Karena manusia yang kami sucikan dianggap terkutuk oleh agama Kristen. Harusnya saudara Kristen itu bangga punya saudara Islam. Harusnya orang Kristen itu senang. Ketika Yesus datang ke Bani Israel, Yesus ditolak, dihinakan, bahkan dipaksa untuk dibunuh. Tapi ketika Islam datang, Islam meluruskan itu semua. Islam membuang semua fitnah yang ada yang melekat pada dirinya. Tidak, Yesus bukan orang terkutuk. Yesus tidak pernah diludahin, tidak pernah ditelanjangin, tidak pernah ditombak, nggak pernah dibunuh. Yesus itu manusia luar biasa. Begitu diniatkan, Allah sudah merencanakan penyelamatan buat dirinya. Tapi saudara Kristen ini aneh. Justru mau supaya Yesus itu dihina, direndahkan, mati, dibunuh untuk dosa-dosa. Siapa yang mau Andiko? Tidak ada yang mau. Orang Kristen. Nah kita juga ini hidup 2000 tahun kemudian. Pada zaman itu tidak ada yang mau. Kalau saya sebagai muridnya pun tidak mau kejadian itu terjadi. Bahkan tapi muridnya juga kabur semua. Waktu terjadi penyaliban, kabur semua, tidak ada yang tinggal. Takut juga semua. Oke. Nah sekarang permasalahannya adalah ketika kita diwartakan kemudian ada dua pilihan. Berita narasi yang dibangun kemudian oleh surat kabar gembira atau berita gembira atau berita sukacita atau yang saudara sebut Injil atau Bible. Ada dua aspek di sana. Yang pertama, aspeknya adalah Yesus manusia suci. Perintah Tuhannya adalah jangan kau membunuh orang suci, orang benar. Jangan. Jangan kau sentuh dia. Jangan kau apa-apai orang yang ku urapin. Jangan. Yesus juga mengatakan apa yang aku minta Bapa pasti kabulkan. Nah, aspek lain ada yang dikutuk, ada yang digantung, ada yang dibunuh.
Aspek pembenarannya adalah yang digantung, yang dibunuh adalah orang yang dikutuki oleh Tuhan karena dia melakukan dosa yang setimpal dengan hukuman mati. Kristen berdiri di mana? Kristen berdiri di pengajaran Yesus mati terkutuk untuk dosa-dosa orang Roma, orang Yunani, sang penjahat. Islam berdiri di mana? Tidak mungkin Nabi kami Yesus atau yang kami sebut Isa mustahile tersentuh kulitnya oleh penganiayaan orang-orang kafir. Itu pembedanya kita. Pembedanya kita itu di sini. Orang-orang Kristen mengiyakan dan mengaminkan kerja setan. Aduh. Bagaimana ini kalian ini? Parah kalian ini, parah. Aduh. Gak benar kalian ini, gak benar kalian ini, gak benar. Gak benar kalian ini. Kurang ajar kalian ini, gak benar. Jangan repot-repot kalian ini. Aduh, hai. Duluan. Parah kalian ini. Jangan fitnah. Apakah begitu caranya, Jerry? Apakah dengan begitu caranya, Jerry? Repot orang. hai. Nah, saya juga kalau ada saudaraku yang saya tahu begitu, yang suka report orang, saya juga tidak senang dan saya tidak suka. Jangan gitulah Jerry, report-report kau Jerry. Gak kondusif. Nah, siapa yang report maksudnya? Oke, kita Saya ulang kembali. Siap. Ketika kemudian Maria atau Maryam di dalam agama kami Islam berkata kemudian, Inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya. Sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, wahai Roh Kudus, jika engkau adalah orang yang bertakwa. Innama ana rasulu rabbik li ahabalaki gulaman zakiyya. Malaikat Jibril, Roh Kudus kemudian berkata kepada Maryam, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seseorang anak laki-laki yang suci. Suci. Beliau ini suci. Kisah Para Rasul 4 nomor 30, noise-nya luar biasa. Beliau ini adalah hamba yang suci. Yesus, Isa hamba yang suci, baik Al-Quran maupun di Bible. Sedangkan yang dikutuk oleh Elohim adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Sedangkan Yesus manusia suci. Mustahile dia dikutuk oleh Elohim. Mustahile. Sedangkan munculnya pengajaran kutuk terhadap Yesus itu dari Paulus. Galatia 3 nomor 13. Orang yang diurapi Tuhan telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ini Paulus dapat ilmu dari mana? Itu betul loh kepercayaan kita. Itu oke. Paulusnya dapat ilmu dari mana? Kalau Yesus ini terkutuk. Dapat ilham Roh Kudus lah kepercayaan dari Kristen. Di sinilah titik permasalahannya. Di sini abangku, titik permasalahannya itu di sini. Ketika saudaraku ini mengatakan, yes, Paulus ini menerima dari Roh Kudus. Tunggu dulu. Yang datang kepada Paulus itu bukan Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus, membisikkan Paulus itu adalah makhluk halus yang mengaku Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Sedangkan Yesus berkata, yang datang setelahku itu ada dua, Yesus palsu dan Nabi yang membawa kebenaran. Yang datang kepada Paulus, Yesus, tapi palsu. Inilah yang mengajarkan hal tersebut. Tunggu dan semua tunggu silakan. Itu di Kisah Para Rasul 9, di situ ada saksi orang yang bersama-sama dengan Paulus mendengar juga suara daripada Yesus. Ada saksi loh, bukan Paulus sendiri yang mengarang-arang bahwa dia ketemu Yesus. Kalau dia berjalan sendiri, terus dia ketemu dengan roh lah yang dikatakan Dain Suma, ketemu roh. Terus bisa lah, saya pun bisa bercuriga. Saya yang percaya pun bisa curiga bahwa dia sendiri. Tetapi ini ada saksi.
1 atau 2, 3 orang bersaksi itu sah gitu loh. Oke, baik. Oke. Sekarang begini. Ketika dikatakan di dalam kitab Matius nih ya, Matius sendiri yang menerangkan, bukan saya. Matius 24 nomor 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini dulu. Ini dulu poinnya. Sabar. Saya kasih clue-nya. Ketika Yesus sebelum terangkat ke langit, Yesus mengajarkan apa? Yang datang setelah dia bukan Yesus, tetapi roh kebenaran, seorang penolong lain. Bukan Yesus. Tetapi Yesus berpesan, ketika ada orang berkata dia bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu dengan Yesus di dalam bilik penjara, apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Jangan percaya. Sementara saudaraku Jerry percaya ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Nasihat Yesusnya jangan kau percaya. Karena yang datang setelah Bang Yesus, Bima, sedikit ya. Yang Anda nyatakan tadi di ayat mana dinyatakan bahwa ada yang bertemu dengan Yesus, jangan kau percaya. Di mana? Matius itu kira-kira? 24. Oke, saya buka ya. Silakan. Matius berapa? Ya. Matius 24. Matius 24 ayat berapa kira-kira? Mulai dari data 23 coba. Oke, saya baca. Kebenaran, dulu kebenaran, kau cari ayatnya. Begini dan Suma, yang Ya. dia katakan Yesus yang mengaku, jadi manusia yang mengaku. Nah ini kan yang datang roh, bukan manusia. Yang dia katakan Yesus, jangan percaya kalau orang datang mengaku Yesus. Tetapi Yesusnya. ini kan yang datang, yang samperin ini Paulus memang Roh Kudus, yaitu Roh Tuhan, yaitulah Yesus. Orang mengaku. Jangan kau percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan aku. Ya, oke, Orang. saya bacakannya. Paulus Saudara Jumayan. orang mengaku bertemu dengan Yesus. Ya, saya bacakannya. Oke. Silakan. Matius 23 ayat 24. Pada waktu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan Apa? kamu percaya. Jangan kau percaya. Artinya apa? Di sini Yesus, sebentar. Di sini Yesus menyatakan kalau ada orang yang mengatakan Mesias ada di sini, bukan Yesus. Dari mana saudara Juma menyimpulkan di situ Yesus mengatakan bahwa kalau kamu bertemu Yesus, nggak ada seperti itu. Yang ada kalau ada yang mengatakan Mesias ada di sini dan Mesias ada di sana. Dan Anda lihat kelanjutan di ayat 24, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Jadinya kalau kita lihat di ayat 24-nya kelanjutannya bahwa akan ada orang-orang yang mengaku dia sebagai Mesias. Bukan seperti yang Anda narasikan bahwa siapa Oke. yang bertemu dengan Yesus itu tidak betul Baik. gitu loh. Jadi Baik. narasi Anda ini, Anda mengubah-ubah ayat Alkitab dari Baik. Mesias menjadi Yesus. Ini Oke. sebenarnya masuknya sudah ke ranah penghujatan sebenarnya. Karena Anda mengganti-ganti apa yang ada di dalam Alkitab. Silakan. Oke, baik. Yang dimaksud Mesias ini siapa? Dimaksud di situ kalau kita di ayat 24-nya bahwa ada orang yang akan mengaku bahwa dia itu Mesias. Karena di Iya, ayat 24 iya, disebut yang seperti itu. dimaksud Mesias di sini siapa? Yang dimaksud di Mesias di sini adalah Mesias palsu. Iya, yang dimaksud Mesias palsu ini siapa? palsu. Yang dimaksud Ya, kita Mesias tahu palsu siapa di yang sini akan siapa? mengaku sebagai seorang Mesias gitu Anda loh. Itu salah. yang dimaksudkannya. Anda kenapa tidak mau menuju kepada esensi? Ketika kemudian Yesus bertanya kepada temannya, menurutmu siapa aku ini? Muridnya Mesias. menjawab apa? Allah Engkau yang adalah tinggi. Mesias. Nah, Berarti apa kata Yesus? Jangan kau katakan siapapun kalau aku ini adalah Mesias. Sekarang permasalahannya ketika Yesus mengatakan Mesias palsu, maksudnya apa? Yesus palsu atau bom-bom palsu yang dimaksud di situ? Jawab. Yang dimaksud di situ akan ada orang yang mengaku sebagai Mesias. Iya, Jadi jangan Mesias yang percaya dimaksud di sini bahwa siapa? Ada Mesias lain selain Yesus. Itu yang Oke, dimaksud ayat ini. sekarang yang dimaksud Mesias di sini kan Yesus. Ayat 23 itu bukan Yesus dimaksudkan di sini. Berarti ada Yang Yesus dimaksudkan palsu. Di situ adalah Mesias yang selain Yesus. Yesus palsu. Bukan Yesus palsu. Yesus Mesias palsu. Anda bedakan Yesus dong. palsu Anda baca karena secara hanya ada teks di satu situ. Mesias. Hanya ada satu Anda- Mesias. Coba Anda Yang lihat Anda di nomor lihat di 5-nya, situ, Bung. Coba Anda disebutkan lihat apa? Mesias nomor atau Yesus? 5-nya, coba Anda lihat. Baca ya.
Saudara Juma kita baca. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, bukan Yesus. Anda Siapa mengganti bilang? Mesias di situ Baca bukan nomor Yesus. 5-nya. Oke, Sebab kita baca. banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Memakai nama siapa? Yesus. Berarti Mesias palsunya ngaku siapa? Iya. Yesus. Kita baca lagi. Alamak. Kalau data ini masih kurang, silakan Anda berselancar ke Lukas 21. Waspadalah kepada penyesat, sabar dulu, sabar. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Berarti ada penyesat yang datang memakai nama siapa? Nah, ini pindah lagi beritanya Ya, kalau dia memakai nama siapa? Jawab dulu. Menurut Yesus, betul, pakai nama penyesat Yesus, betul. datang dengan memakai nama siapa? nama Yesus, betul. Nah, selain yang datang kepada Paulus, kepada siapa lagi ada penyesat ngaku Yesus? Jawab. Iya, beda. Jangan kita tembak ya deh. Begini loh. Dia katakan begini. Kalau ada orang Mengaku bertemu mengaku dengan Yesus. Ya, ada orang loh, orang. Jadi Nah, ada orang. jadi Paulus ketemu. bukan orang. Dia kan sudah meninggal, dia sudah datang berupa Ada orang yang mengaku, dengarkan, pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, orang, Paulus ini yang dimaksud. Lihat, salah tafsir lagi yang di Queen. Aduh, salah. Bukan. Yang dia katakan itu kalau ada yang mengaku sebagai Yesus, bukan Paulus. Nah, yang Dikut tadi bilang Paulus Baca ini dalilnya. ketemu. Tunggu dulu. Paulus ini bukan ketemu Yesus, tetapi roh yang apakah? iya, Ini kan dia bertemu Yesus. dengan roh halus, bukan dia Iya. bertemu dengan Yesus. Dia bertemu dengan roh halus. Roh Dia Tuhan, cuma Yesus mendengarkan dia suara. Suara bang, suara tanpa jasad itu namanya roh halus. cocok Mi, tapi ada Nah, Dan Yesus itu nanti ada saksi, datang. yo. Yesus Ada datang saksi kedua sekarang. kalinya. Yesus datang kedua kalinya dengan roh saja atau lengkap dengan jasad? dengan tubuh rohani dong. Kalau dia Dengan melengkap- jasad juga. Ini tubuh rohani dong. Kalau dia Jasadnya mau enggak? Kalau dia mau pakai tubuh rohani, itu dipakai tubuh rohani. Kalau dia cuma Jasad tidak. merupa seperti Jangan malaikat. Anda merubah Bible. Ingat, Saya Bung. tidak merubah loh. Malaikat berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti kalian melihat dia terangkat ke langit. Itu kata malaikat. Berarti Yesus datang kedua kalinya lengkap dengan jasadnya. Terus? Sementara yang datang kepada Paulus tidak ada jasad, cuman suara tok. Terus di mana dia punya kepalsuan bahwa Lah itu bukan Yesus. Kurang bukan apa lagi? Tuhan Yesus yang datang. Itu bukan Yesus. Ada saksi, ada Saudara Jerry, aduh. meskipun satu dunia mengaku bersaksi, saya lebih percaya kepada Yesus yang mengatakan, jangan kau percaya ketika ada orang mengaku melihat aku di padang Ada gurun. orang, bukan loh, ada orang yang datang memakai namanya. Jadi itu jasad yang Oh, jasad. Anda salah. Saya bacakan dalilnya. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini. Atau lihat, Mesias ada di sana. Jangan Mesias kamu palsu. percaya. Mesias yang dimaksud di sini Yesus. Bukan. Sebab, sabar dulu. Mesias cuma satu kali datang, dia itu Yesus. Jadi kalau ada lagi yang mengaku Mesias, itulah sudah palsu. Nah itulah yang datang kepada Akan Paulus. datang ke- Pintar. Anda pintar Akan kadang-kadang. datang lagi. Anda Mesias. pintar kadang-kadang. Sekali Mesias itu siapa? Sebab Itulah Yesus Kristus. Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat,
dia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat, dia ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Dia yang dimaksud di sini Yesus. Apa buktinya? Baca nomor 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya. Nah, itu yang kedua kali. Tetapi kalau wahyu bisa. Berarti Wahyu Mesias itu bisa palsu. berulang-ulang kali. Berarti Mesias palsu yang dimaksud di sini adalah setan yang mengaku Yesus. Hah? Yang kedua Paulus. Maksudnya? Setan yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Nah, salah. Sudah. Mesias Saya sudah palsu, bilang. penyesat. Penyesat Andiko sudah itu salah setan, planos. Iya, sudah salah tafsir kan, Dik? Tidak ada salah tafsir. Menurut Yesus, Salah, Dik. untuk kedua kalinya dia datang nanti ditandai dengan cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Jadi kalau ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Sebab aku datang kedua kalinya nanti ditandai dengan cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Selesai. Yang datang kepada Bagaimana? Paulus yang mengajarkan Yesus Tuhan itu adalah iblis. Bukan Yesus yang asli. Masih banyak orang-orang yang begitu masuk ke Kristenan, begitu ditanya, kenapa kau bisa masuk di dalam Kristen? Kau percaya Yesus? Dia datang pada aku berupa Nah, cahaya. itulah dalam setan. kamarku. Itulah setan. Yesus berkata, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Waspada kalau manusia, tetapi kalau setan, Gak ada. Yesus mengatakan kepada penyesat. Apa kalau penyesat itu? Setan. Waspadalah kepada setan yang datang kepadamu memakai namaku. Ya, tunggu Memakai dulu, namaku saya kasih tahu ya. dan mengaku akulah dia. Berarti Ya, ada setan yang datang mengaku Yesus. Oke, saya tunggu, saya bantak ya. Saya begini, bahwa tidak mungkin lagi setan mau memakai nama Yesus karena setan siapa bilang? karena setan sudah dikalahkan di dalam kematian Yesus. Nah, itu ajaran Paulus lagi kan? Itu ajaran Paulus itu. Itu ajaran Paulus. Faktanya sabar. Faktanya Yesus jadi mainan oleh setan. Yesus itu jadikan mainan oleh setan. Salah tafsir. Tidak salah tafsir. Yesus selalu dibawa. Yesus dibawa ke padang gurun. Yesus dibawa ke bumbung bait suci. Oleh siapa? Oleh setan. Yesus itu jadi bulan-bulanan. Jadi jangan Anda ngarang-ngarang. Tunggu dulu. Jangan Anda ngarang-ngarang. Ini waktu saya sudah selesai ya. Saya harus ibadah dulu, teman-teman. Oh ya udah, oke. Lanjut. Yang pasti Harus sholat. saudaraku Jerry harus tahu Yesus datang ke dunia ini cuma 2 kali. Pada saat dia lahir dan pada saat dia datang sebagai hakim untuk kalian. Dan yang datang kepada Ananias, Paulus dan juga yang penulis wahyu itu bukan Yesus, tetapi makhluk penyesat yang mengaku Yesus. Sabar dulu, Pamit dulu, sahabat-sahabat. Kita ibadah dulu, habis itu kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia kesampu. Iya. Oke, Bang. Iya. Oke, teman-teman, untuk wilayah Makassar dan sekitarnya sesaat lagi masuk ibadah sholat Jumat ya. Mungkin untuk wilayah barat ya, Bang Imrus silakan dilanjut. Dulu ya, saya off juga, tapi tetap on ya, saya mute aja. Silakan Bang Imrus, dilanjutkan. Bang Imrus. Imrus di mana kah ini? Dempalopo? Ya, Jakarta. Imrus di mana? Jakarta, preman-preman gitu. Oh belum deh, kalau Jakarta sejam lagi. Alhamdulillah siap. Oke, untuk sementara Alhamdulillah siap. untuk sementara Bang Imrus dihandle dulu ya, karena sudah masuk waktu Jumat ya. Saya kasih moderator ya Bang Imrus. Kalau siapa? iya, Jadi ada sabar Bang dulu, Farid sabar juga dulu. itu. Ya, Bang Farid Makassar. Kalau masih keras kepala Bang Jerry disepa aja ya. Lanjut. Oh iya, oke. Baik. Oh, jadi begini ya. Itu tadi kan jawaban dari Bang Juma. Anda Jerry mau Anda bantah. Ya. Bantah yang mananya sih? Saya katakan bahwa itu Andiko Zuma atau Densuma itu ya salah tafsir lah. Kalau salah tafsir, yang benar tafsirnya Anda gitu.
Oh iya dong. Saya percaya kalau iya Yesus dong. Kristus. Saya punya kitab loh. Saya punya kitab ini. Bukan. Ya kan? Enggak segampang itu, enggak segampang itu, harus seenak itu. Karena percaya sama Yesus yang Tuhan itu, lalu bisa benar semuanya, enggak begitu dong. Bro, saya ini kasihan. Saya walaupun tidak sekolah teologi, tidak sekolah kita. Jangan bawa-bawa nggak sekolah. Jangan bawa nggak sekolah ya. Bukan, tapi saya juga ada guruku yang ajar saya banyak, saya belajar walaupun tidak melewatin inilah pendidikan resmi gitu loh. Yang dibilang teologi, sekolah teologi gitu. Jadi apa yang kita bahas-bahas sekarang di Alkitab ini, yang kitab-kitab ini sebenarnya saya sudah pernah lalui juga gitu loh. Sudah pernah saya lewati 10-20 tahun lalu. Oh, begitu. Iya. Ini ada Pak Candu nih. Assalamualaikum Pak Candu. Enggak, gimana bisa? Ya, Anda tadi mentafsir lalu menyalahkan yang tafsiran Bang Juma. Iya, kalau yang benar itu tafsirnya Anda itu dari mana? Apa Yesus tahu apa? Tunggu dulu. Habis cuma Bang Juma Dain Zuma ini, itu Zuma ini yang berkata bahwa Yesus Paulus itu ketemu setan. Assalamualaikum. Ya gitu loh. Cuma Waalaikumsalam Zuma yang bilang ini Paulus warahmatullahi ketemu setan. Bukan. Belum pernah saya ada Emang penafsir ketemu penafsir yang mengatakan Bukan. ini betul loh. Belum. Bukan, enggak, kita coba ya. Kita ambil netral aja. Ambil netral. Yang menafsir kita. Yo. Enggak, coba kita ambil netral ya. Saya baru ketemu. Yo. Karena kan di sini ya, Orang. yang disebut Ada benar saya nggak baru ketemunya Tuhan? Kan yang dipermasalahkan Tunggu apakah dulu. benar? Ya, tunggu Oke, dulu. silakan. Saya tanya Oke, dulu. silakan. Saya tanya, Imrus saya tanya. Oke. Baru saya ketemu orang ini yang punya tafsiran bahwa yang ketemu itu di ayat pasal 9 Kisah Para Rasul itu, yang ketemu Paulus itu setan. Baru ini Andi Kusuma ini baru satu manusia yang saya bilang ketemu mengatakan bahwa dia ketemu setan. Nah, yang lain-lain pun tidak berani masuk ke situ tafsirnya. Gitu loh. Enggak kayak begini. Ya ini secara netral di tengah aja ngambilnya ya. Kenapa bisa? Kalau sudah pakar-pakar kitab suci di bidang kitab suci, saya tidak saya tidak mau menghasut ya. Dia sudah menghujat karena mengatakan bahwa Yesus itu setan. Bukan, sebentar dulu, tadi Anda kan Gitu udah loh. bicara. Ya, gantian izinkan saya bicara. Ya, sekarang kenapa ini kan kita harus dudukan dulu. Iya, betul. Kenapa Bang Juma mengatakan itu bisa jadi setan? Ya, sekarang begini, yang nggak kelihatan yang dalam bentuknya roh ini di tempat Anda ini hanya ada dua juga loh. Ya, yang satu Tuhan, yang satu lagi setan, betul nggak? Anda nggak bisa menolak itu. Bukan, ada teks. Mungkin Imrus punya kitab enggak? Ada teks di Kisah Para Rasul pasal 9. Kita baca itu pasal 9 semua sampai habis. Tidak ada Bacanya gimana? ketemu setan, tidak ada. Iya, sebentar dulu. Jangan kita tutup Seperti dulu orang-orang kesimpulan tulis di bawah ini, ketemu Paulus setannya. bukan Cuma Peter. Iya begini loh, yang roh ini ya, yang nggak bisa kelihatan ini, yang lihat kan hanya Paulus doang. Nah Bukan hanya ada Paulus dua doang, nih. ada saksinya Ya. loh, teman-temannya loh. Kalau ada saksinya berarti itu semua jadi rasul semua itu. Bukan Paulus saja jadi rasul itu. Tapi kan Paulus yang dipilih, walaupun banyak orang di situ, Paulus yang dipilih. Oh nggak bisa, nggak bisa. Kok nggak bisa? Hanya Paulus doang yang matanya nggak ngelihat. Iya, Hah? tapi Nggak bisa loh. semua yang begitu mendengar. Nah, itu sudah tertulis teks di kitab suci itu begitu tulisannya. Bahwa Makanya Paulus karena ketemu ini Yesus tertulis, Kristus. Nah, ya, datang coba dan kita semua pertanyakan, ini kita kritisi mengatakan sedikit. bahwa Paulus itu ketemu setan. Tapi saya tidak mau ambil di hati. Saya bukan orang tipe yang suka lapor-lapor. Ya udah jangan diulang-ulang. Makanya Iya. coba kita angkat dulu ini, bener nggak? Ya, kan itu ketemu Yesus ya, bener ya? Iya, Imrus pernah baca baik. itu kitab? Pernah baca nggak itu kitab? Iya, enggak gini loh, gini. Ya, kalimatnya jelas loh, sebenarnya kalimatnya jelas ini ya. Kita ambil yang paling gampangnya aja. Yesus mengatakan, kenapa itu Yesus selalu mengatakan bahkan
di dalam disebut terkenal lah Yesus akan turun untuk yang kedua kalinya. Kenapa angka 2 ini selalu nempel? Kenapa? Jangan terlalu naif menafsir. Jangan terlalu Bukan menafsir. Bukan Anda dianugerahkan akal. Bukan akal ini agar kita bisa menempatkan sesuatu ini pada tempatnya. Kenapa sih angka 2? Ada angka yang namanya nomor 2 ini ditempelin di situ? Begini loh. Loh. Kenapa? Perjanjian lama Tuhan datang bertemu dengan Musa. Perjanjian lama tulisannya nabi-nabi didatangi dengan Tuhan. Terus di perjanjian baru Menarik nih. Baik. setan ketemu Paulus. Waduh berat saya. Bukan. Kalau kata-kata didatangi ya, perhatikan kalau didatangi itu dalam bentuk apa? Banyak dalam bentuknya, tapi nggak pernah dia ada angkanya. Ketika dia dilampirkan angka, itu mau nggak mau dia valid pasti, ya udah dihitung ketetapan bunyinya. Kalau ada angkanya, sampai anak manusia akan turun yang kedua kalinya sebagaimana dia pergi naik ke atas. Bunyinya begitu. Jangan dulu kalau kita berbicara di konteks Paulus ketemu Yesus, jangan dulu kita berangkat ke jauh yang akan datang kedua kali. Akan datang kedua kali itu mungkin miliaran tahun akan datang pula masih bisa, karena itu rahasia Tuhan. Ini yang kita bicara. Itu makanya Yesus ketemu lewat Roh Kudus. Yesus ketemu di Paulus, disangka dengan zina, dibilang itu roh halus, itu bukan Yesus, ini begini. Kepercayaan orang Kristen sudah fix, final, bahwa yang ketemu Paulus. Baik, Anda mengatakan itu fix ya. Ya, Iya. berarti itu Yesus turun dalam bentuk roh. Betul? Kenapa? Yesus waktu bertemu dengan Paulus dalam bentuk roh. Iya, kenapa ya kan ada suara Iya. cuma cahaya. Iya. Berarti yang terang ini ada malaikat juga bisa jadi malaikat terang ya. Setan juga bisa berubah jadi malaikat terang, menyamar dari malaikat terang. Ini ya. Ini Tuhan yang Yesus ini dalam bentuk roh ya. Iya. Ya, berarti waktu dia turun itu ada Bapa nggak? Aduh, kenapa cerita ke Bapak lagi? Loh, bukan. Karena posisinya Yesus ini Jangan bawa Bapak lagi. Ini kan kita nggak bisa. Kalau kita mengatakan itu, Imrus, nah kita kan sudah berbicara, orang percaya itu sudah tahu bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus satu, gitu loh. Apalagi Yesus sudah naik ke surga. Kalau datang Yesus datang berupa wujud roh dan cahaya, sudah pasti bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Kalau kita konsep Trinitas ya. Jadi Anda meyakini ya. Imrus yang buat Anda meyakini ya. Enggak, sekarang Anda langsung meyakini bahwa itu ketika Yesus yang turun itu sama Bapa juga ya. Karena Bapak Imrus loh, bukan saya. yang bawa Anda Bapak siapa? Anda mengatakan. Tadi kan kita katakan Bapak, tapi Imrus yang bawa, bukan saya. Makanya saya harus pertegas kembali. Bener nggak ini Yesus yang datang? Karena Anda keberatan ya kan? Baru kali ini ya Bang Juma ngomong begitu. Ya lain, bukan lain, karena Anda sudah menolak, belum menerima, udah ditolak duluan. Tidak. Itu Gitu loh. banyak orang yang sudah membaca dan ada di kalangan Muslim sudah mengiyakan bahwa itu datang. Ini orang yang beda iman itu dulu yang 20 tahun lalu. Nah baru saya ketemu Andi Kopoeng, orang Makassar yang sama-sama dan saya. Terus dia bilang begini, itu katanya roh halus. Terus apa? Dia perjelas setan. Mati ya Lucifer ada. Bukan. Ya karena ketika Anda mengiyakan kalimat yang disampaikan Bang Juma, gugur udah semuanya. Langsung gugur. Ya. Nggak bisa mengotak sendiri. Ada Imrus waktu kita saya berdiskusi tentang dialog tentang kemahakuasaan kemahatauan.
Ada. Terus, ya, kita Ini cerita kalau dengan bicara dokter. tentang kemahatauan ya, bicara tentang kemahatauan Tuhan. Karena begini Ya, loh, ini ya. kita tidak Ya, bisa silakan. cuma melihat satu konteks ayat saja atau satu konteks perikop. Kita harus melihat keseluruhan. Walaupun di dalam kitab suci ada kontradiksi, tetapi kita harus melihat keseluruhan totalitas kitab suci mulai dari Matius, Markus sampai Wahyu. Jangan kita sepotong membaca satu ini terus kita mau membatalkan semua yang tertulis. Tidak bisa begitu, Indus. Nggak bisa gimana, nggak bisanya. Coba Bang, kasih tahu dulu nggak bisa gimana. Ya. Tidak bisa, maksudnya gini loh, kita ambil ayat di sini. Oh, Yesus bilang gini, anak manusia pun tidak ada seorang pun yang tahu kejadian akan datang itu seperti kiamat, dan anak manusia pun tidak tahu, tidak tahu. Iya, Ya, itu ini mungkin menarik, ya dia ya. berbicara kemanusiaannya. Bukan Tapi di ketika dalam bicara tentang ketuhanannya Yesus, kan dia kemanusiaan Yesus dan ketuhanan. Kita ini orang percaya gitu. nggak bisa dipisahkan begitu. Ketika bicara tentang kemanusiaannya, ya dia menjawab. Misalnya dia ditanya, terus dia jawab. Ketika dijawab Tidak tahu, terus tidak tahu beneran. apakah Tidak kemanusiaannya nggak tahu, apa ketuhanannya doang yang tahu? Terus tidak tahu. Kan Tapi dia tidak satu tahu. paket Saya dia. kan- Kalau Anda Ya, tapi kalau kan saya Anda tidak mengimani tahu. seperti itu dia satu paket. Tapi makanya saya bertentangan. Gimana sih? Ya, makanya saya bertentangan dengan Pak Dokter karena saya katakan Yesus itu satu dengan Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Itulah yang dibilang Allah yang esa, Tuhan yang esa. Astagfirullahaladzim. Bagaimana caranya dia tidak tahu? Nah, dia itu Tuhan. Dia tahu, tetapi dia merahasiakan. Jadi dia tahu. Kalau dia merahasiakan berarti ada pernah diperintahkan sama Tuhan Bapa ini untuk merahasiakan. Ada. Itu sifat. Ada nggak? Salah satu sifat dari kini kan kepercayaan Kristen yang saya bicara ini. Salah satu sifat Iya. dari Tuhan itu merahasiakan segala sesuatu. Seperti hari kiamat. Betul. Dia rahasiakan. Betul. Tidak boleh ada yang tahu. Betul kalau itu. Ya. Tapi apakah benar yang Anda maksud Tuhan di sini adalah yang bernama Yesus itu? Itu pertanyaan kuncinya. Nah, kita percaya. Kalau Tuhan Bapa Orang Allah percaya. Kita Subhanahu orang wa Ta'ala, percaya. itu benar. Nah, ketika ada turun ke bawah Tapi, lagi, nah jadi Bro. ya itu udah nggak mungkin, Bro. nggak bisa. Bro. Saya menyangkal itu. Terus Nah, kenapa? saya turun dulu. Capek saya bicara. Ntar dulu, silakan dulu. Hmm. Silakan, Nanti saya naik lagi. silakan, Bang. Bukan ntar dulu nanti dibilang ya kan, wah Nah. jangan-jangan bener itu Bang Jerry ya kan, wah, jangan begitu lah. Terus lu tidak sholat. Lu tidak sholat. Yang bagaimana ini saya menjaga gawang ya kan, menjaga gawang ini. Menjaga gawang. Ada candu. Iya. Candu di mana? Candu di Sumatera kan? Nih, Nah, Pak, silakan. candu di Sumatera kan? Nah iya. Berarti masih 1 jam lagi sholat kan? Nah iya, betul. Betul. Jam Berarti 12 sekarang waktunya. ya, berarti saya turun dulu, mau siap-siap makan juga. Nanti naik lagi kalau sudah ada Daim Palopo, ada Den Ya Suma. masih lama. Hah? Masih lama bagaimana? Enggak, pas saya sholat Jumat nanti kamu baru turun. Masih lapar nih. Malam tadi kena omel sama ini ya, sama Mimi Chan. Siapa? Kena omel sama Mimi Chan. Saya lebih diam deh kalau ngundang dia. Perempuan kalau Iyo, malu kita kalau kita berdebat. itu masih juga kau jawab belum tadi. Apa? Masih juga kau jawab belum tadi. Suruh diam gak mau. Siapa? Akhirnya dirungkatkan Lopo kan. Tapi ada Bang Palopo, Daim Palopo DM saya, tapi itu rahasia. Iya itu udah tahu saya tuh. Iya. Aduh. Lebih dia. Tidak begini.
Masa kita sesama manusia memonyet-monyetkan manusia, nah manusia ini kita percaya bahwa siapapun manusia itu pasti ciptaan yang maha kuasa kan? Nah kalau kita monyet-monyetin manusia sama dan kita monyet-monyetin yang penciptanya. Karena kita diciptakan bukan sebagai monyet, sebagai manusia loh. Ya salah kau tuh Jerry, mana tadi kau jawab, itu yang salahnya. Kau biarin aja mau bilang ngomong apa terserah, kan udah diam aja. Kau jawab itu kesalahannya, jangan kau itu. Jawab berdebat biasa. Yang penting kita masih tetap saling mengasihi, saling mengingatkan. Itu kalau saya. Yang penting satu hal. Kalau memang ada hujat di mulutku, saya tidak akan naik lagi di ini. Bukan saya mau ini ya, takabur ya. Saya mau berjanji tidak akan hujat, tidak ada keluar hujat di mulutku. Itu saja. Bukan saya mau sombong ya, bukan saya mau ini. Makanya saya bisa diterima dimanapun. Saya pergi ke komal-komal orang. Walaupun dibilang gini, bilang itu sama orang. Iya, biar saya dibilangin monyet, biar aja. Sabar kan? Itu sabar. Saya di Makassar saya candu. Waduh, saya punya tetangga itu semua muslim, pergaulanku semua muslim, di sekolah pun semua muslim. Jadi saya sudah tahu lah karakternya. Bagaimana ini teman-teman, saudara-saudara semua. Nah, saya juga dulu lama, setengah kawan saya waktu kuliah di kelas di Medan itu open separuh isi kelas saya. Kalau di Medan begitu ya? Memangnya di Medan banyak kok. Tidak kan? Banyak ada, makanya sekarang ini yang bereaksi ini kan banyak di Sumatera Utara, Manado. Kalau di Manado, kampung bapak saya memang banyak, tapi orang di sana santun bos, tidak ada orang yang begitu. Manado paling enak. Bukan saya mau ini ya, bukan karena saya punya suku bapak Manado, terus saya mau bela-belain ya, bukan ya. Karena tidak ada aman-aman orang di sana. Damai Sumatera orang Utara itu perbandingannya 60-40 kalau salah itu. 60 Muslim. 60% Islam ya. Iya, Muslim. 40 itu ya. Oh ya. Oh di sana. Tapi sekarang mungkin udah lebih, mungkin 60% udah lebih, itu 60 itu tahun 90-an itu. Makanya di dalam TikTok ini harus ada yang merintis supaya kita istilahnya rekonsiliasi, kita kembali ke asalnya bahwa kita janganlah hujat menghujat. Kalau kita berdiskusi, berdialog, ada batas-batas yang kita jangan sampai lewat batasnya. Itu mungkin. Supaya tidak kesimak ini jadi. Ada Fiti Bang Zuma itu yang lagi ngamuk sama siapa malam tadi ya, di nama hotelnya siapa tuh, Melvin siapa nama hotelnya. Pertama masih lembut ngomongnya, nama-nama ngeyel juga di si Melvin, akhirnya keluar juga marah Buzuma. Karena itu tadi udah dikasih tahu kata Allah itu yang awalnya berasal dari bahasa Arab, dia yang punya orang Islam, Tuhannya umat Islam. Nah, masih juga dia ditunjukin, datang pula Bang Jibril. Nah, masih juga. Nah, bagaimanapun Yeri itu nggak bisa, karena penerjemahan itu kan tahu sendiri lah, masuk ke Melvi, ada yang tulis Melvi. Nah, itulah dia malam tadi, tapi bukan langsung malam tadi itu saya nonton tuh dari rekaman orang juga. Cuman jadi woi, marah betul itu. Jadi kalau mau aman jadi cabutlah semua istilah-istilah itu dari Bible itu. Nah, tidak begini candu begini, karena saya juga berhadapan dengan taruhlah seperti tulisan kata yang dibilang Allah itu nama dari
Tuhan Muslim, ya kan? Nah, ada di kitab saya. Nah, ini kan saya sudah berharapan dari kecil, bukan dari kecil lagi. Sebelum saya lahir sudah ada. Jadi bagaimana caranya supaya itu tercabut? Kalau memang saudara-saudara Muslim keberatan, saudara-saudara Muslim lah yang maju ke pengadilan dulu, bikin tebusan. Diterima. Berarti kan pemerintah juga, ya berarti kan pemerintah juga yang sahkan. Jadi tidak salah saya, jemaatnya. Ini tidak ada berhubungan langsung ke pemerintah. Terus ya ke Jadi pemerintah tetap dulu. berapa kali dikasih berita, nggak ada reaksi. Jadi bikin surat keberatan semua ormas harusnya. dulu. Semua ormas Muslim mewakili semua ya, terwakilkan semua ormas Muslim. Di sini ormas Muslim kira-kira di Indonesia ini ada ribuan loh. Dan mereka beribuan loh mewakili. Nggak usah semua ormas Muslim, gini. Karena saya simak dari pembicaraan selama ini, pertama para petinggi gereja itu dulu yang datang minta, kan kemarin sudah diakui sama pendeta siapa Saragi itu yang di LA itu kan. Nah, minta maaf ya kan. Nah, kan ada organisasi gereja kan banyak, ada PGI yang kayak itu tuh yang ngadap para pendetanya. Sudah tuh baru kalau Islam mau diwakili ya boleh lah main foto bawa dia. Nah, udah itu ngapain banyak. Tapi yang utama itu dari Kristen dulu. Tidak bisa. Harus. Ya, dua-duanya boleh. Nah, sama. Kita belum kejadian. Nah, iya betul. Nah, cuma satu lagi, itulah oke lah terjadi itu nanti itu urusan yang istilahnya pemuka ini tuh. Nah, yang kemarin sama malam tadi di rekaman itu sama siapa? Melvin. Nah, itu masalah pengertian pneumatos apa itu yang diartikan ke bahasa Inggris itu Holy Spirit kan. Holy Spirit itu ke bahasa Indonesia larinya apa? Roh Kudus. Nah, disitulah salah kau tuh. Kenapa? Holy Spirit itu kalau diartikan ke bahasa Indonesia namanya hantu suci. Tapi kan kita artikan Roh Kudus, tidak tahu lagi kalau Di situlah rusaknya itu sudah jadi penyalahgunaan arti itu dibawakan ke padahal kalau Holy Ghost itu hantu suci kali. Iya hantu suci. Itu Holy Ghost kan. Holy Spirit sama Holy Ghost. Holy Spirit sama Holy Ghost itu sama arti hantu suci. Spirit itu kan semangat. Ya. Nah, murni, suci, bersih. Saya sudah pernah bicara dengan Zuma waktu saya dialog waktu 3 minggu lalu. Saya bilang, di Kusuma, kau kan punya kayak ormas begitu, AIA apa dia punya ormas? API. Mengundang ormas Muslim datang ke polisi, surat keberatan, datang ke pengadilan, datang ke Mahkamah Konstitusi, datang ke Mahkamah Agung, surat keberatan. Biar harus ada tekanan. Jadi kalau pemerintah lihat wah ini memang sudah ngeri ini karena semua jadi keberatan. Bukan pemerintah memikirkan. Itu dari tahun 90 sudah saya lewat Mahkamah dari tahun 90 Konstitusi saya alami. bukan ditegur. Jadi diminta juga ke LAI bahwa tolonglah dari pemerintah kan bilang LAI tolonglah ini kita kan ini diganti kalau saya cocok umpama Allah itu Tuhan bagi saya. EUHN huruf besar semua kalau saya gitu loh. Nah, kalau saya tapi kan banyak orang Kristen yang sudah menyatu di darahnya bahwa iya kalau jadi seorang memang nggak mungkin itu yang tadi bilang pemuka-pemukanya. Cuma yang saya kasih tahu ini kan contoh salah penerjemahan.
Salah penterjemahan. Saya kan cuma mengasih contoh salah penterjemahan. Ya. Kenapa dia dilarikan ke Roh Kudus? Padahal malam tadi itu lengkap betul tuh Bang Suma ngomong itu. Ya. Roh Kudus itu ada sebenarnya kurang kalau penyebutannya, itu adalah gelar bagi malaikat Jibril dalam Al-Quran. Rohul Kudus tertulis dalam ayat. Kenapa diambil sama LAI waktu itu? Kenapa tidak diartikan hantu suci tadi? Sama kalau saya terjemahan, maksudnya kalau saya mengertinya dalam Kristen, saya Gak sama, jadi gak sama. Beda. Tunggu, yang saya bilang Roh Kudus itu bukan Jibril. Kalau ada orang bilang Jibril, ya bagi saya itu salah, karena Roh Kudus itu ya Roh Tuhan, gitu loh. Nah, itu kan itu lagi situ salahnya tadi itu. Rohul Kudus itulah salah satu gelar dari malaikat Jibril. Nah, sama. Ini beda pandangan kita, Bang Candu. Nanti kalau dia tanya sama Bang Suma, Pak itu pernah Omer. Terserah kalau dia mau angkat. Tapi kan saya sudah mempercayai bahwa kita itu percaya Roh Kudus itu adalah Roh Allah, Roh Tuhan, Roh Tuhan. Gitu. Roh Kudus ya yang ada di dalam diri Anda itu apa? Roh apa ya? Itu Roh Kudus, Roh suci gitu loh. Sama di dalam diri manusia. Di dalam manusia itu ada roh. Tapi roh bukan makanya dari roh dulu tuh rusaknya itu salah mengartikan. Makanya generasi-generasi yang masih kecil-kecil dulu tuh sekarang tuh berkarat jadinya. ya seperti kayak saya lah ya yang belum lahir umpama masih tahun 60 dia tercetak, otomatis kan saya belum lahir kalau tahun 60. 74. Nah, taruhlah 74. Ya kan? Berarti Bang Candu belum pensiun. Lagi berapa tahun pensiun? 5,5 lagi. 5,5 lagi. Berarti saya lebih tua. Hah? Saya lebih tua. Tahun berapa lahir? Saya 2 tahun lagi pensiun. Dia tahun berapa lahir? 70 lah. Duluan saya 1 tahun. Hah? Kok 5 tahun lagi pensiun? Oh karena anu ya, karena guru ya jadi ditambah. Nah, iyalah. Hah? Nah. Oh, saya cuma sampai 65. Oh. Oh, 68 ya. Berarti ikut 68 ya, ikut yang peraturan baru ini kemarin ya. Ya dong. Peraturan baru kemarin itu yang 2 tahun lalu dong itu di sampai 68 dengan TNI jadi 60. TNI 60. Enggak, saya gurunya dari dulu udah 60. Hah? Oh, guru 60. 60 belum ada berubah belum. Polisi tentara itu 58. Oh, terus Tapi perwiranya 60. enggak, 58 itu perwiranya yang 58 itu. Kalau perwira tinggi, bintang itu Ya, 60. dari perwira menengah sampai perwira tinggi itu 658 pensiunnya. Oh. Nah, bintara 55. Kecuali 4 bintang ya, berbeda yang kalau 4 bintang. Jenderal itu tetap 58. Oh ya, bukan sampai 60. Enggak, 58, 60. 60 Terus itu Bang guru. Candu sampai berapa? 60. Wih, dah banget. Itu aturannya di undang-undang kan? Tetapi bukan anu tuh, bukan makabut. Tahu makabut? Kalau hakim 65, hakim pengadilan negeri 65. Bang Candu tahu makabut tidak? Bukan je makabut, saya bilang bukan makabut Bang Candu kan? Tahu makabut? Apa tuh? Makan gaji buta. Oh. Guru mana bisa Jerry. Guru tuh ngajar terus ya. Lah iya. Iya. Kalau nggak masuk ketahuan, murid itu nanya. Ada absen. Murid yang nanya, bukan absen lagi. Murid yang nanya ya. Nanya sama guru piket. Mana bapak ini masuk nggak? Nah. Tapi guru sekarang sudah terjamin lah dia punya ini kesejahteraan. Sudah kalau guru sekarang ya disediakan enak. oleh pemerintah. Hah? Guru sekarang ya enak betul, udah. Iya, sudah disejahterakan. Ingatlah pada Gus Dur. Gus Dur itu yang mensejahterakan para pegawai sipil. Saya tidak bisa lupa itu kalau Gus Dur. Karena saya punya keluarga kebanyakan pegawai negeri sipil. Yang mulai menaikkan gaji ini bukan Gus Dur.
Siapa? SBY. Hah? SBY ya? SBY. Apalagi nanti nih Prabowo, naik lagi. Tunggu. Itu udah dikaji sekarang tuh. Iya. Yang tambahan 2 juta tuh udah Di atas 10 berarti ya? dipastikan. Nah, Sudah di atas 10 ya? enggak, kaji yang penambahan saja. Iya, maksudnya jadinya kalau semua dihitung di atas 10, 2 digit lah ya. Kalau guru sekarang. Kan Saya ada aja tuh. enggak, saya aja digabung aja sama sertifikasi itu udah mendekati udah 9 lebih itu. Tapi kan ada tunjangan istri, tunjangan anak. Ya kan? Itu digaji udah masuk. Oh. Enak lah pegawai negeri. Makanya digabung gak sertifikasi sama gaji guru, gaji apa PNS itu udah lebih 9. Iya ya. Bisa lebih kali ya. Nah, makanya kalau guru nggak bisa karena itu berhubungan dengan ini apa kemajuan bangsa. Pokoknya tenang di zaman Prabowo ini, pelan-pelan dia mau sejahterakan rakyatnya. Saya mendukung kalau Jadi katanya itu pensiun. Jadi pegawai apa? siapa? Jadi Saya. Aduh. Saya cuma ini pegawai ini apa ya? Pegawai tidak tetap. Apa namanya kalau dibilang pegawai tidak tetap? PTT. Pegawai tidak tetap. Ya kata cocok nih kalau PTT pegawai tidak tetap. Ya, emang itu satunya dokter. Nah, P3K itu bukan? Pokoknya bukan pegawai tetap saya, karena saya kayak apa ya, kantor cuma ya begitu aja. Iya P3K. Sekarang P3K kan mau diangkat ini semuanya. Kalau kayak denggeri itu kayak honorer, ya kan? Betul tidak? Iya. Nah, saya kayak honorer, Tapi seluruh honorer yang udah bertahun-tahun itu mau diangkat sekarang menjadi P3K itu di akhir tahun ini harus habis itu jadi. Itu negeri. Kalau saya kan swasta. P3K. Kalau saya kan Bukan swasta. kontrak. Saya swasta. Iya, saya kontrak, betul. Saya sistem kontrak. Jadi Nah, tapi itu diangkat nanti semuanya diberikan nomor induk kepegawaian NIK namanya. Bukan ya, NIK. itu kalau pegawai negeri, kan? Kalau pegawai negeri, kalau swasta NIP enggak. untuk pegawai negeri, EDP untuk pegawai negeri. Kalau NIK nomor induk kepegawaian itu untuk P3K. Jumat. Beda. Iya. Itu Kalau yang saya kan membedakan itu. swasta. Ini benar nih Faisal tuh outsourcing. Saya saja Outsourcing itu kalau untuk Pertamina. Saya ini tidak tahu saya apa outsourcing kah atau kontrak. Kalau saya kan tiap tahun tanda tangan perpanjang kontrak. Jadi itu outsourcing namanya kan? P3K juga itu P3K juga tiap tahun tanda tangan kontrak kok. Oh begitu kah? Tapi negeri itu. Ya ngajarnya bisa di negeri, bisa di swasta. Oh, gitu ya. Oh, udah tahun depan 29 tahun udah masa kerja tuh jadi. Siapa? Masa kerjanya Candu? Iya. Ushi, ada kan itu, bukan ada dapat itu kayak penghargaan 30 20 Nah, itu saya nggak pernah ngusulin. Saya nggak pernah ngusulin, nggak pernah mikirin. 35 Nggak tahun. pernah. Ya tahu tuh ada rencana setia tuh kan. Ya. Tentang ini saya nggak pernah kalau ada dapat itu. Saya nggak pernah ngusulkan. Malah nggak ada guna bagi saya. Nggak serius. Saya pensiun Candu sama dengan istriku. Bareng saya karena umur dan saya dan istriku sama. Pensiunku juga sama, tinggal 2 tahun lagi. Sama. Istriku pensiun, saya pensiun. Cuma saya lebih duluan. Karena kan dihitung tertanggal kan pensiunnya. Umpama saya Januari. Bulan lahir. Tanggal ke bulan lahir. Iya, saya Januari lahir Januari. Ya, Januari saya mulai pensiun. Kalau istriku nanti 2 tahun akan datang kan oh iya masih 2 tahun. Kalau saya istriku nanti istilahnya di bulan 5 karena dia lahir bulan 5.
Gitu. Kalau saya juga beda 5 bulan. Oh ya, sama bini. Hitungannya 5 bulan. Karena istri kan pegawai kantor. Kalau kantor kan 58. Iya, 58 Kak. Iya, kantor 58. Kalau Dia istriku pegawai Depak. istriku BUMN. Ya sama aja sebenarnya. Tapi kasihan ini istriku ngeluh karena kalau dia pensiun nanti cuma dikasih 20% uang pensiun, dan 80% dipegang dulu dengan negara. Nanti 10 tahun kemudian baru bisa diambil. Aneh kan? Kebalik. Uang tolaknya kalau pensiun di BUMN uang tolaknya yang besar. Dia mau terbalik ya? Oh iya, Balik. BUMN ini sekarang 20% yang dipegang, 80%-nya disimpan dulu kayak tabungan. Enggak. Tapi Adik saya itu ada di BUMN juga. Dia pensiun tinggal ini 2 tahun. Dia kelahiran 72, berarti 58. Umur dia sekarang itu berarti 52, 6 tahun lagi. Nah ini kalau dia tulis ini di typing kan, Raja, ibuku 350 juta pensiunnya. Berarti kalau 20%, kalau dia BUMN ibunya ini 350, berarti nanti tahun 10 tahun lagi baru ada dapat 80%-nya ini. Ini Raja terakhir ini yang dia typing ini. Kalau dia BUMN. Iya, adik saya itu di PTP dia kerja, itu pensiun di katanya pensiunnya memang kecil, tapi uang tolaknya kayak Pertamina itu. Uang tolak, ngerti nggak uang tolak? Saya nggak ngerti. Saya nggak pernah mau pusing juga. Nah, itulah makanya beda. Kalau di PNS, kalau masa kerja Kalau Kejagung itu anu ya, BUMN ya, Kejagung. Kejagung badan negara itu PNS itu kalau pegawainya tuh. Oh, PNS dia bukan BUMN ya. Kan. Ini besar berarti ini mamanya dia dapat Kejagung. Staff Kejagung yang kalau PNS nak instansi apapun gajinya sama, jadi cuman yang membedakan ini sesuai masa kerja kalau gajinya, tapi yang membedakan ini tunjangan kinerja. Nah, itu yang membedakan. Kalau saya di sini kerja tidak ada gaji, bonus. Kasihan. Ya itu ya BUMN ya bonus. Adik saya kan sering bilang itu. Bonus Tidak, saya di sini kerja bonus. Kalau gaji kecil, tapi kalau bonus besar. Kalau berhasil, ada proyek yang saya urus berhasil, ya besar. Jadi kalau gaji saya, kasihan paling kecil di Jakarta. Biasa yang penting hidup kan, ya enggak? Iya. Harus bersyukur. Kalau manusia tidak punya rasa syukur, ya sudah. Nggak usah dia jadi manusia. Kalau PNS jadi kalau pensiun, kalau masa kerja full, umpamanya sampai umur saya di 2030. Di tahun 2030. 58 pensiunnya. Saya 60 jadi. Umur 60. Oh, 60. Iya, umur 60 pensiunnya ya. 2030 nanti. Masa dinas berapa tahun itu? 40 tahun kali. 33. Kecil banget, berarti mulai kerja di umur berapa? 28. Tuanya itu baru kerja. Iya, orang saya juga sekolahnya juga umur 8 tahun masih SD kok. Oh, berarti sempat kuliah dong. Ya kuliah tamat SMA tuh 89, nganggur setahun. Baru PGRI ambil PGRI. Kenapa lebih tua? Kenapa lebih tua? Kenapa lebih tua Candu? Kenapa lebih tua dari saya? Ijazahnya salah tulis. Ayah. Nah, saya waktu ijazah itu salah tulis bukan kaget. Sekarang Candu aslinya umur berapa itu saja? Aslinya nih. Aslinya sekarang mau masuk 56. Oh. 55 lebih.
Tapi ijazah kan tidak boleh dirubah kan? Iya. Nah, waktu tamat tuh SD itu saya nulis minta data, saya kasih 69. Nah, ujungnya ditulis 70 sama kepala SD-nya. Nah, mau dirubah kan nggak bisa. Udah ikut aja jadi sampai perguruan tinggi. Iya. Makanya saya mudah setahun. Mul, kunci mobil dong. Sorry. Bacandu, sorry. Nggak apa-apa. Maka umur saya muda setahun dari yang seharusnya jadi dari ijazah itu ya. Hah? Saya dimudahkan setahun. Itu manipulasi data berarti itu. Woi, salah tulis ngerti dah? Hah? Salah tulis. Iya. Saya kan udah bilang ijazah itu kan tidak bisa dirubah. Iya betul. Bukan ijazah, akte kelahiran kali yang bisa dirubah. Oh ijazah ya? Akte kelahiran bisa dirubah. Makanya kalau salah ijazah, udah ikut ijazah tuh. Ijazah dari SD sampai perguruan tinggi itu harus sama, nggak boleh beda. Maka kalau ijazahnya udah terbuat tahun 70 udah aktenya yang ikut dirubah ya. Kakak juga bisa dulu. Kakak juga harus Jangan ikut. dapat diskon katanya. Ya udah. Bukan diskon, lain diskon. Yang Ini salah. dapat bonus. Yang salah kan bukan saya. Saya masukkan data 9, keluarnya 70. Tapi kalau kita juga lihat di Indonesia, kalau kita lihat pengangguran masih banyak banget, kasihan ya. Penganggurannya kembali ke diri sendiri. Apalagi anak zaman sekarang ini. Aduh, merokok ya. Woi, Merokok ya. jadi 2 bungkus jadi. Wih, saya enggak merokok, Bang. Ini bisa rokok. Ya nak merokok ya sudah. Bagus, itu lebih bagus. Jangan pernah rokok. Tapi kayak mana? Karena candu rokok itu Pak yang lepasin. Dulu saya perokok 25 tahun lalu saya perokok. Berarti sudah lama 20, sekarang terhitung 26 tahun lalu saya perokok. Lama berarti saya berhenti. Ya berarti saya kuliah dulu berhenti merokok tuh jadi. Iya, benar. 26 tahun lalu saya berhenti. Saya SMP pergi ke sekolah, saya minta jatah dari orang tua. Mana uang rokok? Kalau tidak dikasih tidak pergi sekolah. Bukan main SMP. Nah, cara beda saya dengan Jerry di kelas kami di Sumbar nggak berani melawan orang tua zaman dulu, apalagi ya mau ngomong. Bukan, itu bukan berarti kita melawan orang tua. Orang tua yang manjakan kita, ya salah sendiri orang tua. Itu jangan pernah nyari orang tua jadi nggak boleh. Nah itulah beda. Jangan pernah nyalain orang tua nggak pernah salah, yang salah anak tetap. Nah tidak pernah saya lawan orang tua aku. Cek. Percuma mereka beribadah kepadaku sementara yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Pertanyaannya, di mana ada perintah ke gereja? Silakan. Tuhan Yesus tidak pernah Udah memerintahkan. selesai Bang Mulopo sholat. Baru selesai, Pak. Sudah. Nah Jadi gantian inilah- dari saya sholat lagi. Nah, lagi. Jadi begitulah Ini di sini, Kristen ini. Bang Candu. Ini Apa di yang sini, Bang. diperintahkan tidak dilakukan. Apa Itulah. yang tidak diperintahkan dilakukan. Jadi memang sungsang dia. Terbalik. Iya, Terbalik. logika terbalik. Sungsang. Saya mau makan dulu deh, lapar deh. Gara-gara Imrus saya temani katanya jaga pos kamling. Jangan kau turun sebelum syahadat, ha? Jangan kau turun, awas. Oh, Saya bilang malam tadi Bang Mulopo jadi enak kena opel WeChat saya bilang. iya.
Padahal sudah jelas kata Yesus kepada mereka, percuma mereka beribadah kepadaku, sementara yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Itu orang Yahudi dikatakan Yesus kepada orang Yahudi. Ya memang Yesus untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Makassar. Aduh, kau ini. Cocok nih. Tetapi murid-muridnya untuk bangsa-bangsa. Jadi untuk orang Yahudi atau untuk orang bangsa-bangsa? Muridnya untuk bangsa-bangsa. Semuanya. Iya, untuk seluruh dunia. Buang itu, hapus ayat. Aku diutus hanya untuk kepada domba-domba yang hilang. Hapus aja. Ayo, lanjut dulu deh. Saya mau makan dulu dong. Lapar. Kipuro. Baca dulu, makan dulu ya, baca dulu ya. Silakan. Sholat, kan? Dari tadi saya tanya, sekitar 20 menit lagi. Iya. Macet mereka. Ya memang terbalik-balik memang ini si Jerry ini, terbalik-balik. Imros, Jakarta belum kah? Jakarta udah mungkin udah ini udah azan mungkin. Karena Jakarta duluan 20 menit dari tempat saya Bawang Kelopo. Oh iya. Ini penonton Masya Allah bertahan ya. Masih. Mungkin ada yang salat Jumat, HP-nya ditinggalin aja dulu, pergi dia salat Jumat kan? Iya. Lagi makan juga nih. Malam tadi hilang tiba-tiba, kenapa Bang Kelopo? Biasa. Tentara Romawi. Malam lagi dia baru aktif lagi tuh. Yang sama Memican itu? Iya. Jadi yang akun C6 itu nggak bisa keras-keras di situ. Kalau keras langsung jatuh dia, banyak yang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Baru pulang dari Jumatan, Bang Polpo, Pak Guru. Iya, kan Makassar duluan. Saya ntar lagi. Mana Jer? Lagi makan. Oh makan. Lapar dia. Dari tadi udah mau makan, saya tahan juga bertahan nih kan, supaya jangan Komal ini diam tadi. Padahal ini ya dari Farid ya. Apa yang dijelaskan sama Bang Suma tadi udah terang gitu kan? Oh, terang Masuk beneran aja aku dia. baca tuh. Masih dibantah sama Jerry. Ya memang susah ini. Sebenarnya begini Bang Polo. Yesus itu untuk pemahaman saya ya. Yesus itu sebenarnya Yesus akan diturunkan kembali untuk meluruskan ajarannya. Itu juga diterangkan di dalam Bible mereka. Di dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23 kan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, maka mereka yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang berada di surga, dan seterusnya. Sampai 2223 itu kan dinyatakan di situ oleh Yesus. Jadi itulah tujuan Yesus sebenarnya nanti akan turun kemudian hari. Nah, dia akan juga menjelaskan bentuk pertanggungjawaban nanti kemudian hari oleh Allah kan Subhanahu wa taala. Yesus, benarkah kamu mengatakan bahwa kau mengatakan bahwa dirimu adalah Tuhan dengan ibu bersama dengan ibumu? Apa kata Yesus? Berani saya mengatakan ya Allah. Karena engkau dah mengetahui kan? Gitu. Jadi nyambung ini Pak Polpo di ayat Al-Quran dengan Bible di Matius ini Pak Polpo. Ya, sedangkan Pak Polpo, menurut Anda bagaimana Pak Polpo? Namun juga kira-kira. Lanjut ya dulu, kayak lagi makan kayaknya. Alamak. Aduh, gitu Bang Candu ya. Menurut Bang Candu bagaimana Pak Candu? Iya sesuai. Yang masih Sesuai, murni. Iya. Saya ingat betul tuntutannya yang waktu di Tanah Arab itu, ya kan ada dua pemuka agama dulu kan Nasrani kan.
Sebenarnya Kristen sudah ada, tapi masih di luar tanah Arab. Nah, yang di tanah Arab itu kan Nasrani. Kenapa saya berani bilang Nasrani? Masih murni ajarannya, masih ngikutin Nabi Isa. Itu kan pertama waktu Nabi dibawa pamannya itu ke berdagang ke Syam itu. Nah, waktu sampai sebelum sekitar di luar sebelum Syam itu kan disetok sama pendeta ini siapa? Buhaira ya, Buhaira. Dia ingin lihat tanda-tanda kenabian. Nah, di situ itu satu yang dewa, dan itu masih murni ajarannya itu. Sudah itu pamannya Siti Khadijah. Warakah bin Nopal. Nah, itu juga masih murni. Iya. Nah, jadi pemahaman saya makanya ditambah lagi waktu itu Nabi boleh menikahi perempuan ahlul kitab kan? Malah Rasulullah ngambil satu kan? Iya. Nah, itu makanya masih ini. Tapi yang di luar udah rusak. Waktu yang pertama kali itu kan di Antioquia itu 325 itu penyebutan Kristen itu awal itu pertama. Dan terjadi dua sisi pendapat. Yang saya ingat ini yang masih memperkatakan Yesus bukan Tuhan itu Ananias itu kan? Iya. Nah, di situ kan terjadi sudah tuh pertentangan antara Ananias dan yang menganggap Yesus itu Tuhan. Nah, di situ dikejar, dibunuhin yang pengikut Ananias ini. Iya, betul. Jadi sebenarnya Yesus ini tidak mau dipanggil Tuhan karena dia sudah menyatakan dirinya, saya bukan Tuhan, saya hanya utusan. Kenapa kalian memanggil saya Tuhan, gitu kan? Nah, itu yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti kemudian hari. Benarkah kamu menyatakan dirimu Tuhan bersama ibumu? Ya, makanya Yesus mengatakan dalam Bible, bukan hanya orang yang mengaku Tuhan. Dilarang sama Yesus, nggak mau dia dipanggil Tuhan di situ sebenarnya. Nggak dikatakan, kan gitu kan? Nggak mau. Itu kan nanti kemudian ada kan pertanggungjawabkan, menyampaikan kepada kalian manggil Tuhan. Kenapa kalian manggil saya Tuhan? Siapa yang nyuruh? Gitu kan? Nah, gitu. Jadi kadang-kadang termasuk saudara kita Kristen nggak paham ya. Artinya seperti Jerry ini nggak paham, dikasih tahu berapa kali Bang Juma udah jelaskan usia detail mungkin masih aja ngeyel. Bukan begitu dan Juma gini gitu gini. Apaan? Itu Pak Cando, Pak Guru. Jadi nanti ini Jerry masuk neraka nanti karena dia panggil dia Yesus Tuhan. Padahal Yesus nggak menyuruh dia manggil dia Tuhan, malah dia panggil Tuhan. Jerry nanti masuk neraka ini. Berada dalam kerajaan yang paling terendah nanti di kemudian hari. Orang Yesus nggak perintahkan kau manggil Tuhan, kau panggil dia Tuhan. Parah kamu nanti nih Jer. Udah bekarat kalau untuk dibersihkan si Jerry ini, makanya sulit. Jadi Yesus itu bukan Tuhan, Jerry, utusan. Yesus sendiri yang mengatakan itu, bersaksi tentang dirinya juga kepada Allah bahwa ia hanyalah utusan. Itu pernyataan siapa? Allah saksi dengan Yesus. Bukan disaksi jadi satu esensi, bukan. Tunggu bisa makan dulu, jangan ngomel-ngomel di situ kok dong. Yahud dia. Ya, kamu kau dilupain. Sorry saudaraku. Kamu kau. Banyak Tapi dia makan bang kita. Intinya begini, Den Farid. Satu-satunya orang Makassar yang masuk neraka Jerry. Cuma Jerry. Semua orang Makassar masuk. Cuma dia di blender kok nanti. Di blender kok nanti, Jerry percaya sama kok. Bukan cuma Allah yang blender kok, Yesus juga blender kok nanti. Dua orang yang blender kok itu. Allah dengan Yesus. Tahu aja nggak? Saya mau ketemu di surga Jerry, makanya kita kasih begini kok, supaya bagaimana kita anggap kok saudara, kita sayang kok, supaya kita sama-sama bisa ke surga sama-sama. Takut nanti kalau kau nanti dipati di blender sama Yesus, so aja nggak? Yang kita kasih bikin takut saudara.
Jika masih ada juga kesempatan, dia proses belajar itu. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya bilang deh, satu-satunya orang Makassar masuk neraka cuma dia. Yang lain masuk surga semua. Proses tahu enjo roki sinampe enjo dan mau tonji tahu masuk surga, siapa mau ke neraka tahu. Ini yang harus dibahas betul-betul. Karena Al-Quran itu datang kemudian untuk meluruskan, menyelamatkan kita semua manusia ini. Tuhan pencipta langit dan bumi sudah membeberkan semuanya. Ketika iblis minta penangguhan, fa innaka minal munzarin, Allah kemudian memberikan penangguhan untuk panjang usia. Kalau saya tidak bisa menyesatkan orang ini hari ini malam, kalau bukan malam besok, besok lusa. Hari ini mungkin dia sadar, bisa jadi besok saya berhasil. Kalau saya tidak berhasil, lewat anaknya lagi sedeng. Kalau tidak bisa lewat anaknya, lewat istrinya lagi. Iblis tidak akan pernah tenang melihat manusia taat kepada penciptanya. Tidak akan pernah tenang. Ila yaumi waqtil maklum, sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu kiamat. Iblis akan selalu mengiringi kehidupan manusia. Iblis mengatakan apa? Fa'abi izzatika, demi kemuliaanmu wahai Tuhan, la ughwiyannahum ajmain, aku iblis akan menyesatkan mereka semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Kemudian Allah berfirman, fal haqqu wal haqqa aqul, maka yang benar adalah sumpahku dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Sungguh aku akan memenuhi neraka dengan kamu wahai iblis, dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka. Kata Allah, la'amla anna jahannam minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Aku Tuhan pencipta langit dan bumi sungguh akan memenuhi neraka dengan kamu wahai iblis dan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya. Permasalahannya sekarang ini adalah siapa yang mengikuti iblis di antara dua agama yang dekat ini. Islam, Kristen itu adalah agama yang paling dekat. Kenapa paling dekat? Karena menceritakan kaidah yang sama, objek yang berbeda. Objek yang sama dengan prinsip yang berbeda. Kata Tuhan, aku akan memenuhi neraka ini dengan golongan setan dan orang-orang yang mengikuti setan. Siapa di antara dua agama ini yang mengikuti setan? Setan menginginkan pembunuhan kepada manusia suci. Islam tidak menginginkan itu. Pencipta langit dan bumi pun tidak menginginkan itu. Dan penyaliban itu terjadi. Siapa yang menerima hasil upaya iblis? Islam atau Kristen? Siapa yang menerima upah dengan embel-embel keselamatan dari kerja iblis? Islam atau Kristen? Dari sanalah kita lihat siapa pengikut-pengikut iblis. Setan mempekerjakan kemudian manusia dalam upaya menyalibkan manusia suci. Iblis turut serta di dalamnya. Bahkan beliau adalah penggerak semua sistem yang ada pada masa itu. Orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, semua dipeloncoh sama iblis. Termasuk Yudas, imam kepala, orang Farisi, mahkamah agama, semuanya dipeloncoh sama iblis. Supaya ada pada ending pembunuhan terhadap orang yang suci ini. Iblis berhasil melakukan penyaliban, tapi tidak berhasil membunuh orang yang dicintai oleh Allah. Iblis tidak habis pikir. Iblis tetap merencanakan rencana B.
Apa itu? Menjadikan korban di atas tiang salib ini untuk menjadi Tuhan selain dari Tuhan yang sesungguhnya. Ada korban, ada. Siapa yang korban? Yang percaya atas pekerjaan setan. Makanya mereka menjadikan kemudian kejadian ini sebagai simbol keselamatan. Maka kita lihat Islam bukan pecahan dari Yahudi. Islam bukan pecahan dari Yahudi. Kristenlah yang pecahan dari Yahudi itu. Maka untuk mencari siapa pengikut sang penyesat, lihat di antara keduanya. Yahudi atau Kristen. Islam sudah jelas, Islam itu di luar garis. Islam adalah solusi terakhir untuk menuju kepada pencipta langit dan bumi. Ini yang dua inilah yang harus kita lihat. Di mana di antara keduanya yang menjadi tempat bermuaranya setan. Nah, saya kira begitu. Jadi saudara Jerry ini masih proses mencari kebenaran itu, meskipun dia gengsi untuk menyatakan kebenaran itu sebenarnya yang mana. Masya Allah. Baik Bang Suma ya. Jadi ajaran mana yang mengikuti ajaran iblis? Cakep ini topik ini. Kita sapa dulu Bung Dr. Jack. Udah siap sahabat? Selamat siang. Selamat siang dan selamat buat teman-teman semua dan selamat siang buat Gurunda Juma. Sudah lama tidak mendengarkan suara yang lembut ini. Aku udah kangen ini. Dari mana saja? Dari mana saja saudara saya ini? Aku nih melalang buana Bang Juma, tetapi seperti yang Bang Juma katakan tadi, mungkin pada hari ini saya akan mencari solusi terakhir, yaitu ajaran Islam. Mantap, mantap. Masya Allah. Kita kasih tepuk tangan dulu. Apa ini? Keren. Sabar dulu. Bos Meme, minumnya apa? Kopi atau apa? Aku Es campur. minum anggur. Es campur, teman-teman, campur kopi, campur masako. Silakan. Ya, anggur merah. Lanjut, Bos Meme. Bang Juma, kita dialog lah, udah lama kali. Atau Bang Juma mau sholat ini? Sudah. Wes. Oh ya, Alas. mantap. Berarti memang udah dipersiapkan untuk berdialog pada siang hari ini lah ya. Aku Iya. udah kangen. Topik apa yang harus kita tentukan pada siang hari ini supaya bisa didengar oleh teman-teman yang ada di bawah? Ya, itu tadi, siapa pengikut iblis? Tidak mungkin Islam dan Kristen ini dua-duanya benar. Pasti ada salah satunya yang benar dan salah satunya salah. Iya, luar biasa ya. Tapi Oke, diskusi saya ini sepakat. dibangun secara ilmiah ya. Iya. Jangan pula nanti dibilang kita saling menghujat. Silakan. Iya. Kanda duluan atau saya duluan ini? Tadi saya sudah membuka bahwa ketika Adam alaihissalam dipelonco oleh iblis, Allah kemudian bertanya kepada iblis ini, "Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima halaktu biyadah?" Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu menghormat kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Astakbarta am kunta minal alin? Apakah kamu menyombongkan diri atau merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Iblis menjawab, "Ana khairum minhu, halaqtani min nar wa halaqtahu min tin." Aku lebih baik daripada Adam, wahai Tuhanku, karena engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam hanya dari seenggot tanah. Lalu kemudian Allah menjawab, menimpali pernyataan iblis, "Fakhruj minha fa innaka rajim." Kalau begitu keluarlah kamu dari jannah. Keluar engkau dari surgaku ini. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Dan sungguh kutukanku terhadapmu iblis
sampai hari pembalasan. Kemudian iblisnya menjawab apa? Tertunduk lalu menjawab, Rabbi, Tuhanku, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Saya menyampaikan ini saudara, karena di sini iblis masih mengakui Allah sebagai Tuhannya. Rabbi, wahai Tuhanku. Jadi iblis meskipun ingkar kepada perintah Allah, iblis masih percaya kalau Allah itu adalah Tuhan satu-satunya. Rabbi fa'anzirni ila yaumil yub'atsun. Wahai Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka manusia dibangkitkan dari kematian. Allah mengatakan apa? Fa innaka minal munzarin. Sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan. Artinya Tuhan mengiyakan iblis diberi umur panjang untuk mencoba manusia. Nah, saya teringat dengan Matius 23 nomor 15. Ada pengikut orang Farisi yang 2 kali lebih jahat. Maksudnya lebih dari iblis. Kalau iblis ingkar, iblis masih mengakui Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi ini sebagai Tuhannya. Tetapi pengikut daripada orang Farisi, selain ingkar terhadap pencipta langit dan bumi, dia juga menyembah kepada ciptaan dari pencipta langit dan bumi. Nah, saya rasa ini yang harus kita bahas. Siapa pengikut setan, bahkan yang lebih setan daripada setan, apakah Islam atau Kristen? Demikian. Iya, luar biasa Kanda. Saya mungkin harus melanjutkan paparan saya ya, Kanda ya. Silakan. Iya, baik. Ini topik pembahasan ini memang sangat manis yang diajukan oleh sahabat lama saya itu Bang Juma, bahwasan ajaran Islam itu apakah Islam atau Kristen yang mengikuti ajaran iblis? Tetap teman-teman Islam dan Kristen, bahwasan hari ini hanyalah sekedar dialog lintas agama ya, tetapi saya tidak akan mungkin mengatakan agama Islam itu adalah ajaran iblis, tetapi ini hanyalah sekedar dialog. Nah, baik. Saya akan memaparkan bahwasan dari perspektif Alkitab, bahwasan ajaran iblis itu adalah orang-orang yang tidak menuruti perkataan Tuhan. Nah, jadi orang yang tidak menuruti perkataan Tuhan itu dimasukkan ke dalam kategori mengikuti ajaran-ajaran iblis. Nah, mengingatkan saya ada sebuah peristiwa ketika Yesus berkhotbah ataupun memberitakan Injil, yaitu kabar keselamatan dari surga kepada orang-orang Israel. Lalu mereka ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang selalu membantah ketika Tuhan menyampaikan kabar baik kepada mereka. Ini sebuah peristiwa tertulis di dalam Yohanes 8:44. Maka Yesus mencelah orang-orang tersebut. Apa celahan Yesus kepada mereka? Yesus mengatakan mereka bahwasan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Yang dimaksud di sini, iblislah yang menjadi bapakmu artinya iblislah yang menjadi Tuhanmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Tuhanmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan Tuhan segala dusta. Jadi Yesus menegaskan bahwasan orang yang tidak mendengar perkataan Tuhan adalah orang-orang tersebut mengikuti ajaran setan ataupun iblis. Nah, kategori-kategori orang yang tidak mengikuti ajaran Tuhan ini apa saja? Orang-orang tersebut adalah mengikuti ajaran-ajaran palsu yang diajarkan oleh nabi-nabi palsu. Jadi kategori orang yang tidak mengikuti perintah Tuhan ataupun mendengar perkataan Tuhan, kategorinya adalah orang-orang yang mengikuti nabi-nabi palsu, pengajaran sesat kepada mereka, lalu mereka ini mengikuti ajaran-ajaran palsu, artinya ajarannya ajaran iblis. Nah,
nabi-nabi palsu mengajarkan tentang ajaran-ajaran palsu ini, dia tidak bisa berbuat mujizat secara langsung kepada manusia yang disaksikan oleh banyak orang. Maka ketika diuji oleh nabi-nabi yang lain, apakah dia bisa melakukan mujizat? Dia tidak bisa melakukan mujizat. Itu adalah kategori nabi-nabi palsu. Kalau sudah dikatakan nabi-nabi palsu, berarti dia mengajarkan tentang ajaran palsu yang bersumber dari iblis. Nah, saya mungkin mengutip sebuah peristiwa ya, yang terjadi di zaman Elia. Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 46. Nah, di 1 Raja-Raja ayat 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 6 ini menceritakan sebuah peristiwa. Ada sekelompok nabi palsu yang mengajarkan kepada bangsa Kanaan dan bangsa Israel bahwa Tuhan yang sebenarnya itu adalah Baal. Jadi mereka ini setiap hari memberitakan tentang ajaran-ajaran palsu mereka. Mereka menganggap bahwasan Tuhan pencipta alam semesta ini adalah Baal. Maka terdengarlah di telinga Nabi Elia bahwasan ada sekelompok nabi-nabi palsu ini mengajarkan tentang Tuhan-Tuhan yang palsu kepada bangsa Israel ataupun bangsa Kanaan. Maka datanglah Nabi Elia kepada nabi-nabi Baal itu. Apa kata Nabi Elia kepada mereka? Jika memang benar kamu mengajarkan Tuhan yang benar kepada orang Israel ataupun bangsa Kanaan, maka marilah kita uji apakah Tuhanmu itu benar atau Tuhan saya yang benar. Bagaimana cara mengujinya? Maka Elia berkata, baik, sembelilah dombamu dan aku sembelikan dombaku, tumpuklah kayu apimu dan tumpuklah kayu apiku, maka kita taruhlah domba kita taruhlah domba kita di atas kayu api kita masing-masing. Maka dari situ kita memohon dan meminta dan berdoa kepada Tuhan kita masing-masing untuk menyambarkan api dari langit supaya membakar membakar kayu yang sudah kita tumpuk. Oke, sudah. Dikit lagi, paling 2 menit lagi, sabar Kanda. 5 jam. Enggak, dikit lagi, sabarlah. Jadi, dikit lagi dalam posisi lagi. Jadi, Elia menguji mereka, jika memang Tuhan itu benar-benar Tuhan dan bukan iblis, maka marilah kita uji, mintalah kepada Tuhanmu supaya dia menyambar api dari langit untuk membakar kayu api yang sudah kamu tumpuk. Maka nabi-nabi palsu ini pun mengiyakan apa yang ditantang oleh Nabi Elia. Maka mereka memulai pertarungan itu. Dan ketika nabi-nabi palsu itu memohon kepada Tuhan mereka yang namanya Baal, mereka berdoa dan sampai menangis, api tidak menyambar dari langit. Maka Nabi Elia mengejek mereka dengan berkata, mungkin saja Tuhanmu itu sedang tidur ataupun berjoget. Ini celahan Nabi Elia terhadap nabi palsu yang mengajarkan Tuhan yang palsu, yang sumbernya daripada iblis. Maka apa kata Nabi Elia kepada nabi palsu? Baik, sekarang giliran saya. Apa kata Nabi Elia? Dia berdoa, wahai Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhannya Yakub, hari ini tunjukkanlah kemahakuasaanmu kepada bangsa Israel ataupun bangsa Kanaan, bahwasan engkau adalah Tuhan yang maha kuasa. Tiba-tiba api menyambar dari langit dan membakar kayu tadi yang ditumpuk. Dari situlah bangsa Israel. Sudah. Sabar. Kau lama sekali kau. Ya lanjut Gurunda, Bang Suma. Assalamualaikum semua. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk mengerucutkan permasalahan, dengan cara apa kemudian Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu disembah? Dengan cara sujud. Sujud, cara penyembahan yang benar itu sujud. Sederhana. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan kekudusan dan gemetaran hai segenap bumi. Perintahnya sujud, menyembah kepada Tuhan yang berhiaskan kesucian. Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus, memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu. Yesus pergi jauh sedikit dari situ lalu sujud, menyembahkan muka ke tanah, dan kemudian berdoa. Cara menguji
iblis perintah sujud. Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kesimpulannya, iblis bersama dengan orang-orang yang tidak mau sujud. Ya iblis, ma mana'aka antas juda lima halaktu biyadah astakbarta am kunta minal alin. Wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri? Al-Quran pun mengatakan, Rabbi bima aqwaitani la uzayyanna lahum wa la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Iblis bersumpah, ya Tuhanku, oleh karena engkau memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Iblis melarang manusia sujud kepada pencipta langit dan bumi. Maka siapa di antara kita yang tidak sujud kepada pencipta? Kita lihat dalam kehidupan keagamaan kita sehari-hari. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa manittaba'aka minal gawin. Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat. Yesus memberikan contoh sujud. Matius 26 nomor 39. Yesus bersujud di dalam beribadah. Lengkap kemudian di dalam kitabnya saudara Kristen praktek itu. Yesus sujud dalam menyembah kepada Tuhan. Nabi Abraham sujud, Nabi Musa sujud, Daud sujud, Salomo sujud, Yesus sujud, Nabi Muhammad sujud. Iblis tidak sujud. Jadi penggambaran ketaatan kepada pencipta langit dan bumi dilihat dari prosesi ibadah. Karena itu adalah nubuat. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang sujud beribadah kepadaku. Alhamdulillah, kami umat Islam kemudian sujud menyembah hanya kepada Allah pencipta langit dan bumi. Nah, jadi kalau kita melihat iblis enggan sujud, pengikutnya pun enggan sujud. Mereka tidak mau, kemudian mereka enggan untuk beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Yang kita lihat hari ini, orang beribadah justru kepada manusia yang menjadi hadiah iblis yang digantung di atas pohon. Itu sederhana untuk mendeteksinya. Karena Yesus sendiri mengatakan, aku mengenal muridku, aku mengenal pengikutku. Mereka mendengarkan aku dan mereka mengikuti aku. Ketika aku sujud, pengikutku sujud. Nabi Muhammad sallu kama ra'aitu muni usalli. Sujudlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sujud. Jadi hari ini kalau kita mau lihat siapa pengikut iblis, siapa yang tidak sujud di dalam beribadah. Kalau saudara Kristen sujud, nanti benjol semua jidatnya. Karena di gereja di depannya pas ada dudukan kursi, bahaya itu. Silakan saudara, kita sederhanakan aja, kita kerucutkan bahwa bukti ketaatan manusia kepada Tuhannya adalah sujud kepada penciptanya. Bukan salto, bukan jingkrak, apalagi kayang ke depan, roll belakang. Bukan. Tapi sujud sebagaimana yang dicontohkan oleh para nabi. Dan itu adalah perintah Tuhan. Bukan perintah siapapun, itu perintah Tuhan. Demikian, silakan. Masya Allah. Silakan Pak Dr. Mehmet yang dilantik oleh tukang gorengan. Silakan. Pakai dalil lah. Kau ini. Saya sudah melantik kau jadi profesor, kau ubah-ubah lagi kau. Oke. Ya. Baik, saya akan lanjutkan. Bantah pakai dalil. Iya. Tentang saya masih mungkin fokus kepada
tentang penyesatan dulu ya. Jadi teman-teman jangan ini dulu lah, jangan ganggu dulu ya. Saya lanjutkan lagi ya. Nanti saya akan jawab tentang sudut ataupun yang lain-lainnya. Jadi saya melanjutkan peristiwa ajaran palsu yang terjadi di zamannya Nabi Elia. Nah, ajaran-ajaran palsu ini sudah pasti berasal daripada ajaran iblis untuk menyesatkan manusia. Maka Elia itu dengan semangatnya ingin menghancurkan ajaran-ajaran palsu ini dengan apa? Dengan membuktikan kemahakuasaan Tuhannya kepada manusia secara kasat mata pada zaman itu. Peristiwa ini membuat saya mengingatkan akan sebuah peristiwa yang terjadi di dalam Al-Quran. Peristiwa yang terjadi di dalam Al-Quran yaitu di Anfal ayat 32. Jadi ketika Nabi Muhammad memberitakan Al-Quran kepada bangsa Quraisy, maka bangsa Quraisy ini tidak yakin tentang apa yang disampaikan oleh Muhammad, apakah ini benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan pencipta alam semesta, ataukah berasal dari bukan. Maka bangsa Quraisy ini mereka mau menguji Muhammad. Apa kata bangsa Quraisy kepada Muhammad? Di dalam surah Anfal ayat 32. Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, ya Allah, aduh ada yang doubling ini, jangan. Bang Dalbo mute dulu Bang Dalbo. Apa ya, tunggu. Kamu jangan kemana-mana, tacap kau itu. Iya aja. Ya di mute dulu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi bangsa Quraisy ini ingin menguji kira-kira Al-Quran ataupun firman Allah yang disampaikan Muhammad kepada mereka ini benar-benar dari Tuhan pencipta alam semesta atau bukan. Karena mereka dalam keraguan-raguan, bahkan mereka sampai berkata kepada Muhammad, Al-Quran yang kau beritakan kepada kami itu hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Makanya apa kata mereka kepada Muhammad? Di dalam surah Anfal 32, dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, ya Allah, jika betul Al-Quran ini dialah yang benar dari sisi engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Peristiwa ini sama seperti ketika peristiwa di zaman Nabi Elia. Dan kita lihat apa yang terjadi ketika bangsa Quraisy ingin menguji kepada Muhammad dan Tuhannya, bahwasan jikalau memang Al-Quran ini berasal dari Tuhan pencipta alam semesta, maka jatuhkanlah batu dari langit untuk menimpa kami. Lalu apa yang terjadi? Ternyata tantangan daripada bangsa Quraisy kepada Allah sebagai pencipta alam semesta yang dianggap oleh Muhammad tadi tidak terjadi. Maka saya mau mengatakan begini ya, seandainya Nabi Muhammad yang diimani oleh umat muslim hidup di zaman Nabi Elia, maka Nabi Elia akan menantang dia untuk menguji kemampuan Tuhannya. Tetapi sayang sekali Nabi Muhammad tidak hidup di zaman Nabi Elia. Sayang. Maka mengingatkan saya. Jawab dulu itu tadi. Ya, jawab. Jangan ganggu lah Dalbo. Saya lanjutkan sedikit lagi. Kamu jangan ngadi-ngadi kau. Iya. Jadi jawab dulu itu yang disampaikan oleh Bang Suma. Iya, sabar. Jadi ajaran-ajaran palsu seperti ini mengingatkan saya dalam dakwanya Yesus kepada murid-muridnya. Apa kata Yesus kepada murid-muridnya di dalam Matius 18 ayat 7? Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Berarti Yesus ini menyindir kepada nabi-nabi palsu yang mengajarkan kesesatan-kesesatan yang berasal dari iblis, supaya manusia itu terjerumus jatuh dalam dosa, supaya mereka akan dicampakkan ke dalam lautan api. Dan syukur kami sebagai orang Kristen, kami bukanlah umat yang mengikuti nabi-nabi palsu yang mengajarkan tentang penyesatan kepada kami yang bersumber daripada iblis supaya menjerumuskan kami masuk ke dalam neraka. No. Tetapi orang Kristen itu dari dulu konsisten mengikuti. Paham nggak pertanyaan Bang Suma? Paham nggak? Dalbo ini aku udah paham malas nggak sekali lah pertanyaan Dalbo Bang ini. Suma? Udahlah aku mute lah, malas lah Dalbo kalau kayak gini. Masa
Kamu nggak mau jawab-jawab. Siapa yang mengajari Ya, kau sabar beribadah dulu lah. dengan nyanyi-nyanyi, joget-joget? Ya sabar dulu. Nabi-nabi terdahulu sudah dijabarkan oleh Bang Suma. Mereka Ya semua tahu, setuju. janganlah ganggu Bang Juma lagi konser itu. Kami dua ini udah lama, jadi udah lama kali nggak jumpa, maka kangen kami. Dengan kangen seperti ini, beliau semangat ini. Kamu badiam dulu lah, badiam. Nah, silakan Gurunda. Oke, silakan Gurunda lah nanti. Lihat kau. Disuruh jawab malah nari-nari. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara mengenai Al-Quran, surah Al-Anfal ayat 32. Untuk mengetahui kandungan isinya, kita harus menjelaskan dengan ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituk aw yaqtuluk aw yukhrijuk wa yamkurun wa yamkurullah wallahu khairul makirin." Dan ketika orang-orang kafir Quraisy merencanakan tipu daya terhadapmu wahai nabiku Muhammad, untuk menangkap, untuk memenjarakanmu, atau untuk membunuhmu, atau bahkan untuk mengusirmu dari kampungmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Wa iza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Dan apabila ayat-ayat kami bacakan kepada mereka, orang-orang Quraisy, orang-orang kafir ini mengatakan, sesungguhnya kami telah mendengarkan ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Ini kata orang kafir. Wa isqalu, kemudian mereka berkata, lahumma in kana hadha huwal haqqa min indika fa'amtir alaina hijarah minas sama' aw wi'tina bi'azabin alim. Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik ini berkata, ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Wa makana Allah liyu'azzibahum. Apa kata Allah kemudian? Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau wa anta fihim, engkau wahai nabiku yang kucintai, masih berada di antara mereka. Wa makana Allah, dan tidak pula Allah akan menghukum mereka mu'azzibahum, sedang mereka memohon ampunan. Wahum yastaghfirun. Jadi Allah tidak mau menghukum mereka karena Rasulullah adalah nabi penutup yang ada di tengah-tengah mereka. Tidak mungkin Allah mau membinasakan itu semua. Beliau nabi terakhir yang diperuntukkan untuk menyampaikan risalah sampai hari kiamat. Maka Allah menggunakan orang-orang musyrik, orang-orang kafir pada zaman itu kemudian untuk sebagai pelanjut tongkat estafet dakwah Rasulullah Muhammad SAW, meskipun sebagian kecil mereka ingkar. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Orang-orang Quraisy, orang-orang kafir justru bergelombang, berkelompok-kelompok, kemudian mereka memeluk ajaran Islam dan menjadi orang-orang pertama, golongan orang-orang pertama pada masanya untuk beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menjawab itu, "Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim." Wahai nabiku, engkau berada di tengah-tengah mereka. Aku tidak akan menghukum mereka. Tidak. Wa ma kana Allah mu'azzibahum. Dan tidak pula Allah akan menghukum mereka, sedang mereka memohon ampunan. Wahum yastaghfirun. Mereka memohon ampun. Bagaimana mungkin Allah ingin mengazab mereka? Ampunan Allah datang kepada mereka sejazirah Arab menjadi pengikut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sujud mereka. Tanah Arab
bertasbih, tahmid, takbir, bersujud kepada pencipta langit dan bumi. Sedangkan yang tidak sujud kepada pencipta langit dan bumi, ketika kemudian di dalam pengajaran Nabi Musa, di dalam bilangan 20 misalnya, apa yang dikatakan? Musa, Harun meninggalkan kemudian umatnya pergi ke pintu kemah pertemuan. Apa yang mereka lakukan berdua? Nabi Musa, Nabi Harun, kompak mereka kakak beradik sujud. Sujud. Sujud mereka menyembah kepada Allah. Lalu kemudian bagaimana dengan apa yang diterangkan kemudian? Ketika nenek moyang mereka memerintahkan mereka untuk beribadah. Seperti misalnya apa yang dikatakan oleh Nabi Daud di dalam 1 Tawarik 29. Sekarang pujilah Tuhan Elohim, maka seluruh jemaah itu memuji Tuhan Allah, ilah, Eloah nenek moyang mereka. Lalu mereka sujud menyembah kepada Tuhan dan Raja mereka. Ini fakta real. Bible yang menerangkan itu. Orang-orang yang didatangkan sebagai nabi di hadapan pencipta langit dan bumi dan di hadapan ciptaan manusia mempertontonkan ibadah sujud. Nabi Abraham tersungkur ke atas bumi, tersungkur dia di bawah tanah untuk bersujud kepada pencipta langit dan bumi. Sujud, 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 dan sujud. Imamat, lalu keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu memakan habis korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Ketika seluruh umat melihat itu, bersorak-soraklah mereka dan sujud menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Hanya ada satu makhluk yang tidak mau sujud kepada pencipta, iblis dan konco-konconya. Mari kita lihat rumah ibadah Islam Kristen. Kita datang ke masjid, apa yang mereka lakukan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka bersujud. Allahu Akbar, wahai dikau yang maha besar, kami sujud beribadah, menghambakan diri kepadamu. Kalau yang di gereja kita lihat, apa yang mereka lakukan? Anda boleh lihat apa yang mereka lakukan. Sedangkan ciri-ciri orang yang menyembah kepada pencipta langit dan bumi itu ibadahnya jelas. Sujud. Abraham sujud, Ishak sujud, Yakub sujud, Nabi Musa sujud, Daud sujud, Salomo sujud, Daniel sujud, Yesaya sujud, semuanya sujud. Yesus sujud, malaikat pun sujud, Nabi Muhammad sujud, umat Islam sujud, Kristen joget. Ini dari sini kita lihat. Dari sini kita lihat implementasi dalam kehidupan. Makanya dikatakan dari buahnya kamu melihat dia. Dari buahnya lihat mereka. Lain daripada yang lain, berbeda daripada yang lain. Nabi Abraham tidak mengajarkan Tuhan menjelma menjadi manusia, mati, disembah manusia. Nabi Musa tidak mengajarkan juga hal yang sama. Yesus pun tidak. Nabi Muhammad apalagi. Tapi hari ini antara Islam dan Kristen ada satu kelompok di antara keduanya yang justru aneh daripada umat para nabi. Jadi sederhana, siapa yang tidak sujud beribadah kepada pencipta, itulah dia. Apa yang dikatakan iblis 10 detik terakhir dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, Rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la uqwiyannahum ajmain. Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan aku sesat, aku iblis akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka orang-orang yang mengikutiku, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Sesat
sesat, enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kesesatan, kejahatan. Silakan. Iya, luar biasa teman-teman ya, harus Sebelum kamu jawab, tekankan dulu ini sujud ya. Oke. Jadi yang disampaikan oleh Gurunda, semua para nabi itu sujud. Lalu yang joget itu siapa? Oke. Jawab ya. Baik. Teman-teman yang di bawah, yang Kristen maupun Muslim, kalian harus memberikan apresiasi kepada Bang Juma, yaitu bagaimana cara apresiasinya dengan memberikan tepuk tangan. Silakan teman-teman di bawah. Nah, oke, sekarang saya akan lanjutkan berkaitan. Ya. Jadi saya akan lanjutkan berkaitan tentang sujud ya. Tetapi sebelum saya menarasikan tentang sujud, mungkin saya akan menarasikan sebuah peringatan dari Yesus kepada teman-teman yang mengikuti ajaran sesat yang telah menghancurkan diri kalian. Apa kata Yesus kepada kita semua? Nah, kata Yesus begini di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 18 ya. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Tuhan, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Jadi Yesus ini berharap kepada orang-orang yang sedang berada dalam kegelapan ini untuk kembali menjadi terang, mengikuti dirinya. Nah, kategori orang-orang yang berada di dalam kegelapan ini, apakah mereka sujud menyembah kepada Tuhan ataukah kepada makhluk? Baik, kita akan lihat ya. Para nabi terdahulu di dalam Alkitab tidak pernah menyembah kepada makhluk. Artinya mereka tidak pernah bersujud kepada batu, mereka tidak pernah bersujud kepada pohon ataupun yang lain-lain. Itu dipastikan di dalam Alkitab. Sebab jikalau ada manusia yang sujud berhadapan dengan batu atau pohon ataupun yang lain-lain, maka saya katakan bisa jadi mereka ini menyembah kepada iblis. Karena iblis juga minta untuk disembah, bukan Tuhan saja. Jadi kita tidak tahu apakah mereka menyembah kepada Tuhan atau iblis. Nah, jadi ada sebuah peristiwa, iblis itu mengajak Yesus untuk menyembah kepada dirinya. Nah, ini diinformasikan di mana? Ini diinformasikan di dalam Matius 4 ayat 8 sampai 11. Teman-teman, semoga pasang telinga baik-baik apa yang dipaparkan oleh seorang dokter Jeki untuk mengingatkan Anda supaya Anda tidak jangan tertawa Bang Juma. Tembak aku Bang Juma, tembak dulu. Oke, saya lanjutkan. Udah Bang. Ketawa dulu kau, Matt. Jadi ada sebuah peristiwa, iblis mengajak Yesus untuk menyembah kepada dirinya. Jadi teman-teman tahu bahwasan yang minta untuk disembah ini bukan hanya Tuhan, tetapi iblis juga. Maka saya berharap kepada umat-umat yang beragama, jangan sampai kalian salah menyembah. Maka saya akan membacakan sebuah peristiwa ketika iblis mengajak Yesus untuk menyembah kepada dirinya. Matius 4 ayat 8 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan di dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Iblis minta disembah, Pak, di sini bukan hanya Tuhan aja, tapi iblis juga minta disembah. Jadi para nabi di dalam Alkitab sudah dipastikan mereka menyembah kepada Tuhan. Karena di depan mereka tidak ada batu, tidak ada pohon ataupun yang lain-lain. Oke, sekarang kita masuk kepada teman-teman Muslim. Ketika mereka naik haji ataupun pergi haji, mereka mengelilingi batu. Dan mereka tidak berani untuk membelakangi batu tersebut untuk bersujud. Tetapi saya pastikan bahwasan teman-teman ini pergi ke Mekah, mengelilingi batu ini lalu sujud kepada batu ini. Maka saya mungkin berasumsi begini,
jangan sampai teman-teman ini salah sujud. Kenapa saya katakan salah sujud? Nabi-nabi terdahulu sujud itu tidak ada batu. Kenapa teman-teman ini malah sujud di hadapan batu? Jadi saya berharap bahwasan jangan sampai teman-teman ini jatuh dalam kesesatan. Kenapa saya katakan teman-teman ini jangan sampai jatuh dalam kesesatan? Karena Tuhannya teman-teman ini mengutus setan ataupun iblis ini untuk menyesatkan manusia. Jangan ganggu lah. Aku kalau lagi bernarasi jangan ganggu, Bang. Saya lanjutkan lagi, Bang, ya. Jadi di dalam surat Miriam 83, Tuhan yang disembah oleh umat, lalu setan dan iblis ini diutus ke dunia untuk menyesatkan manusia. Maka ketika dia mencoba untuk menyesatkan Yesus, untuk menyembah kepada dirinya, maka Yesus berkata, hanya kepada Elohim sajalah engkau menyembah. Tidak boleh kepada iblis yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam 83. Ini ditanya apa, jawabnya apa? Ini sujud, Bang. Bang Dalbo. Ini sujud, Bang Dalbo. Izin teman-teman. Dibantu di kopi. Dibantu tap-tap dulu teman-teman. Bantu tap-tap ya. Agak ngelek ini. Ngelek. Lanjut. Bang Dalbo ini kan sujud. Bang Dalbo tadi kan sujud nih. Tahu. Bang Dalbo minta kan saya harus menjawab tentang sujud. Oke, untuk sementara Bang Jumat sudah tidak sabaran, mungkin beliau akan melakukan counter yang sangat luar biasa. Silakan. Baik. Jadi nubuatan tentang ibadah tadi saya sudah menjelaskan Yesaya 66 nomor 23. Sabat berlalu, bulan boleh berlalu. Namun manusia kelak semuanya akan datang sujud beribadah kepada Aku. Itu dulu. Nubuatan itu harus tergenapin. Kemudian terkait dengan Mekah, diterangkan di dalam kitab Yesaya 60. Dikatakan bahwa pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa mereka kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang Aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya tidak perlu terlalu jauh kita kemudian membahas, karena itu sudah dinubuatkan kemudian adanya keadaan di mana Tuhan akan menjadikan manusia sujud beribadah kepadanya, bukan beribadah kepada setan. Di dalam kitab Nehemia, kalau Anda melihat secara detail di data di bab 8, di situ diterangkan tentang bab solat. Lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, dengan berkata ucapan amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan mereka bersujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Lalu kemudian di dalam ibadahnya umat Islam, mereka teriak kemudian Eloah Gadol, Eloah Gadol, Eloah Gadol, Allah maha besar, Allah maha besar, Allahu Akbar. Mereka mengangkat tangan, mereka ruku, mereka sujud, wajah sampai ke tanah. Lalu yang mereka sembah siapa? Yang maha suci, yang maha tinggi. Tidak ada kemudian dia menyembah makhluk. Mereka umat Islam itu memuji pencipta langit dan bumi. Tidak ada kemudian mereka itu melakukan satu prosesi kepada makhluk. Ketika mereka membaca Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifa. Allah yang maha besar, maha sempurna kebesarannya, segala puji bagi Allah,
pujian yang sebanyak-banyaknya, dan maha suci Allah sepanjang pagi dan petang. Kuhadapkan wajahku kepada hakikat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh ketulusan dan kepasrahan. Aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya ibadahku, solatku, hidupku, matiku, semuanya untuk Allah penguasa alam semesta. Tidak ada sekutu baginya. Dan dengan demikian aku diperintahkan, dan demikian aku termasuk orang-orang yang muslim berserah diri kepada perintah pencipta langit dan bumi. Di sini tidak ada unsur penyembahan terhadap makhluk selain daripada Dia pencipta langit dan bumi. Kuhadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi. Tak ada kemudian sedikit pun menghadapkan diri kepada hakikat yang lain. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan diriku, hatiku, jasadku hanya kepada hakikat yang menciptakan langit dan bumi ini. Kami tidak ada menyebut wahai Yesus. Menyebut Yesus berarti menyebut anaknya manusia, anak orang. Wahai Roh Kudus berarti menyebut burung merpati. Tidak ada. Yang kami sebut adalah wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Kami hadapkan diri kami kepada Dikau pencipta langit dan bumi dengan khusyuk. Lalu kemudian masuk ke dalam bacaan salat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kami meminta dan memohon hanya kepada pencipta langit dan bumi. Ihdinas siratal mustaqim, jauhkan kami kepada kecenderungan hati kepada kemaksiatan, luruskan istiqamah kepada jalan yang Engkau tunjukkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang Yahudi, bukan juga jalannya orang Nasara. Ini bacaan dalam ibadah. Jadi tak ada unsur kemudian penyembahan terhadap makhluk. Semuanya menuju kepada hakikat pencipta langit dan bumi. Berbeda dengan yang Anda lakukan. Menyembah Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang datang kepada Paulus. Sedangkan Yesus yang datang kepada muridnya berbeda dengan Yesus yang datang kepada Paulus tersebut. Nah, makanya implementasinya kemudian adalah sujud. Sujud dalam beribadah adalah bukti ketaatan manusia tersebut kepada pencipta yang benar. Tapi kalau cuma salto-salto, jingkrak-jingkrak, ya, salto sana, salto sini, joget ke sana kemari, tabrak-tabrakan dan seterusnya, ini prosesi apa? Sedangkan yang dipercontohkan kemudian oleh para nabi sujud. Bahkan Tuhan mengatakan Yesaya 66:23, bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, seluruh umat manusia akan datang untuk sujud. Jadi syaratnya sujud dulu. Syaratnya sujud dulu. Nah, setelah sujud, lihat, dia sujud kepada siapa? Rabbus samawati wal ard. Sujud menghadap kepada pencipta langit dan bumi sesuai dengan yang diperintahkan. Nah, kalau Kristen tidak sujud. Sujud aja kagak. Apalagi yang lain. Iblis sujud gak? Enggak. Orang Kristen sujud gak? Enggak. Para nabi sujud gak? Sujud. Nah, umat Islam sujud gak? Sujud. Kami menemukan keadaan kami mengikuti para nabi, dan kami menemukan Kristen mengikuti para setan. Itu fakta. Itu real. Itu real. Tak ada yang bisa mengatakan, oh itu cuma bualan. Tidak, itu fakta, itu real. Coba aja saudara-saudara Kristen ke gereja sujud. Kalau tidak bengkak jidatnya karena ketabrak pintu. Apa? Kursi. Kursi ada di depan, sujudlah di situ kalau tidak bengkak jidat. Sedangkan rumah ibadahnya orang Yahudi, rumah ibadahnya umat Islam, memang dipersiapkan untuk sujud kepada pencipta langit dan bumi. Kalian menghadap kemana ibadah? Ibadah kalian peruntukkan kepada siapa?
Sedangkan ibadah seperti itu tidak pernah dipercontohkan kemudian oleh para nabi. Sekira begitu, Bung. Mohon maaf kalau kepanjangan. Silakan. Iya, saya tahu. Oke, terima kasih teman-teman. Harus memberikan apresiasi. Saya tahu Bang Juma itu narasinya panjang, saya tahu ya. Baik teman-teman, saya lanjutkan lagi ya. Jadi sudah saya katakan tadi, sujud boleh-boleh saja. Tetapi para nabi terdahulu, mereka tidak menjadikan batu sebagai kiblat mereka untuk sujud. Maka saya berharap kepada teman-teman yang memiliki akal ya, jangan sampai salah sujud. Karena nabi terdahulu tidak pernah menjadikan batu sebagai kiblat untuk dijadikan sujud. Enggak ya, teman-teman, jangan salah ya. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi ya. Jadi Yesus ini dalam pengajarannya itu sangat luar biasa. Beliau mempertegas tentang ajaran-ajaran palsu yang berasal dari iblis ini. Dia ini sudah mengantisipasi supaya apa? Supaya penyesatan-penyesatan ini jangan sampai terjadi lagi, sama seperti di zamannya Nabi Elia. Jadi Yesus itu menyampaikan kepada murid-muridnya dan memperingati mereka bahwasan akan ada nabi-nabi palsu yang mengajarkan kesesatan yang berasal dari iblis. Di dalam Matius 24 ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Putri Sion, di mute Putri Sion. Kenapa nih? Bentar, sorry, kebuka. Oke, Sian di mute dulu Dinda. Ya, nanti bisa dibantu juga ya, mau berpendapat apa gimana Sion ya. Silakan, lanjut Pak Prof. Jadi Yesus itu sudah memperingati kepada murid-muridnya bahwasan akan ada nabi palsu yang akan mengajarkan kesesatan kepada manusia. Maka konsekuensi kepada nabi-nabi palsu dengan pengikut-pengikutnya ini, apa konsekuensi mereka? Orang-orang ini akan dicampakkan dalam mulutmu mengecil, Matt. Mengecil mulutmu. Mulutmu mengecil. Jangan diganggu dulu lah. Kecil, Matt. Saya lanjutkan ya. Suara saya kedengaran nggak ini? Mulutnya mengecil. Mengecil. Ya, coba Mei, hilang suara. Sekarang. Oke, lanjut. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi konsekuensi kepada penyesatnya ataupun sang nabi palsu ini yang telah mengajarkan ajaran-ajaran palsu ini, apa konsekuensinya? Konsekuensinya ini, nabi palsu dengan iblis ataupun dengan pengikutnya ini akan dicampakkan ke dalam lautan api. Di dalam neraka mereka ini nanti hidup. Di mana ayatnya? Ayatnya itu di dalam Wahyu 20 ayat 10. Nah, saya membacakan pakai bahasa Jawa dulu, baru pakai bahasa Indonesianya ya. Kan Bang Juma menggunakan bahasa Arab, lalu terjemahkan bahasa Indonesia. saya membacakan bahasa Jawa, lalu ke bahasa Indonesianya. Nah, di dalam Wahyu 20 ayat 10 bunyinya begini, bahasa Jawanya. Dene iblis, dengar dulu. Dene iblis kang nasarake, wong mau. Jangan ganggu lah. Dene iblis kang nasarake wong mau tumuli kance pulangke ing sagara denilan welirang yaitu kang bus kang ngeonan si kewan lan nabi palsu lariku Kalau nggak bersih janganlah rusak, orang marah, orang Jawa nanti. Dalbo ganggu si Dalbo. Udahlah Dalbo malas, aku jangan ganggu lah, Bang cuma udah dulu itu. Serius lah kau, serius, jangan gitu ah. Ya oke, kita lanjutkan ya. Jadi bahasa Jawanya tadi udah jelas ya. Nah, kita terjemahannya. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api
dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi orang-orang yang mengikuti ajaran nabi-nabi palsu ini yang telah menyesatkan mereka yang bersumber daripada iblis ini, konsekuensinya akan dicampakkan ke dalam lautan api. Lalu bagaimana dengan orang Kristen? Orang Kristen itu kami sudah meninggalkan nabi palsu. Maka Yesus berkata di dalam Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Elohim, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kristen ini telah mengalahkan nabi-nabi palsu serta pengajaran-pengajaran palsunya. Jadi kami tidak akan mendapatkan konsekuensi daripada Tuhan. Lalu kita akan lanjutkan ayat-ayat berikutnya. 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa yang berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak-anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Yesaya 41 ayat 10, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Tuhanmu. Aku meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Orang Kristen ini sudah mendapatkan kemenangan untuk melawan iblis. Jadi saya berharap kepada teman-teman, lawanlah iblis dengan pengajaran-pengajaran palsunya, dengan nabi palsunya, yaitu mengajak kalian itu untuk sujud kepada makhluk, bukan kepada Tuhan. Kenapa saya katakan kalian sujud kepada makhluk? Kalian pergi ke Mekah itu sujud kepada batu. Kalian mengelilingi batu dan sujud kepada batu itu. Apakah kalian berani membelakangi batu? Saya katakan tidak. Nabi-nabi terdahulu tidak pernah menjadikan batu sebagai kiblat mereka. Nabi-nabi terdahulu tidak pernah menjadikan batu untuk menjadikan kiblat dalam sujud mereka. Wahai teman-teman, sadarlah akan pengajaran ini. Kembalilah kepada Kristus, karena hanya kepada Dialah ajaran yang sesungguhnya, dan Dia bukanlah Tuhan yang palsu dan nabi-nabi palsu. Haleluya, semoga Tuhan Yesus memberkati. Kebetulan saya ini ada kegiatan. Saya minta maaf kepada Bang Juma dan seluruh teman-teman yang hadir di sini dan umat muslim dan Kristen. Kabur. Ini hanya Mau kemana, Met? Jangan dulu, Met. Satu round dulu, Met. Satu round. Bang Juma minta maaf, Bang Juma ya. Didengar dulu, saya terakhir juga dengar. Ya. Saya dengar. Ya. Nanti akan lanjut dilanjutkan oleh Kristian nanti ya. Oke, saya dengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ainama takunu ya'ti bikumullah jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Al-Quran mengklaim setiap umat itu memiliki kiblat. Apa buktinya? Kita lihat. Kejadian 28 misalnya. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala. Lalu batu itu didirikan untuk menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dan dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya lah menjadi tugu. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Kejadian 31, timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Kejadian 35, kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan
dan menuangkan minyak di atasnya. Jadi nabi-nabi terdahulu itu sudah mempercontohkan, kemudian mereka menyembah, di depan mereka itu ada tugu batu. Kita lihat di dalam Yosua 5, jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Ini jelas. Begitu juga Nabi Lot di dalam Kejadian 19, beliau juga sujud menghadap kebangunan. Dia jelas itu mengatakan itu bait suci, bait Allah. Begitu juga Nabi Harun, bilangan 20, Harun dan juga Musa melakukan sujud di dalam bait suci. Di bait suci itu sudah jelas ada batu. Lalu apa kaitannya dengan batu ini? Kita lihat apa yang diterangkan kemudian dalam Yosua 24 nomor 27. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu ini akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Tuhanmu. Lalu terkait dengan batu, di dalam kitab Yesaya 6 nomor 67, tetapi seorang daripada serapim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara, yaitu batu berupa batu yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Dia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, batu ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapuskan dan dosa-dosamu telah diampuni. Batu, batu, batu dan batu itu hanya alat pemersatu sujud, tempat sujud. Yang disembah itu adalah pencipta langit dan bumi. Itu hanya prosesi ibadah, sebagaimana nabi-nabi yang saya ceritakan kepada saudara, bahwa mereka semuanya menggunakan batu tugu dalam beribadah. Itu yang kami lakukan. Ada Ka'bah bagi kami umat Islam, ada tembok ratapan bagi saudara-saudara Yahudi. Kristen, mari kita lihat di dalam Imamat 17 nomor 11, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mesbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Kemudian Imamat 17 nomor 14, karena darah itulah nyawa segala makhluk, sebab itu aku telah berfirman kepada orang-orang Israel, darah makhluk apapun jangan kamu makan, darah makhluk apapun jangan kamu minum, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakan darahnya, atau memakan darah, atau meminum darah, haruslah dibunuh, haruslah dilenyapkan. Sedangkan di dalam pengajaran Markus, murid Paulus, di situ dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Minumlah darahku, makanlah dagingku. Ini ajaran siapa? Makan daging, minum darah, ini ajaran siapa? Sementara ajaran Nabi Musa, darah itu nyawa segala makhluk. Sebab itu aku Tuhan berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun jangan kamu makan. Darah makhluk apapun jangan kamu makan. Sedangkan Yesus itu adalah makhluk. 1 Korintus 15 nomor 48. Yesus adalah makhluk. Berarti darahnya Yesus jangan kalian minum, jangan kalian makan. Nah, kami diperintahkan sujud beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Orang Yahudi dilarang minum darah, kalian minum darah. Darah Tuhan lagi. Ya, saya kira begitu saudara Dr. Jackie. Mudah-mudahan Anda bisa tercerahkan. Demikian. Masya Allah. Putri Sion, bisa ditambahkan ajaran para nabi sujud? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, inspirasi. Silakan ditanggapi Mbak Putri Sion. Ajaran para nabi sujud, kenapa ajaran Kristen jingkrak-jingkrak? Silakan Putri Sion ditanggapi. Aku izin turun ya teman-teman ya. Ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Aku nyimak dari bawah, kebetulan ada tamu soalnya ini, ya. Iya, iya. Izin ya, Bang Juma. Iya, Bang. Oke. Nanti naik kedua udah syahadat ya, udah syahadu ya.
Silakan Putri Sion. Aduh, kebagiannya yang jingkrak-jingkrak pertanyaannya, weh. Ya kalau masalahnya untuk bernyanyi dan bernari, kan sebetulnya kalau untuk bernyanyi dan menari kan sebenarnya Raja Daud juga kan melakukan hal ini. Ada yang namanya Ay, jaringan Putri Sion. Cek Putri Sion. Cek Putri Sion. Putus. Nggak ada suara. Oke. Ya. Dia mulai ini agak nyambung lah. Jadi kalau masalahnya sujud atau tidak sujud itu lihat aja, kalau berseliweran ada Kristen Ortodok itu justru mereka memperlihatkan ya bagaimana Kristen itu sujud gitu, dia kepada Tuhan itu mereka lakukan gitu. Lanjut. Kedengeran gak sih suaranya? Putus. Coba. Selamat siang. Sebentar, aku pindah dulu bentar. Oke, cari posisi dulu yang baik. Oke, selamat siang. Injil kebenaran. Protestan apa Katolik? Protestan, Bang. Ya, suaranya agak kencang dikit, Bang. Protestan, Bang. Ya, silakan. Ada yang mau ditanggapi? Ajaran siapa pengikut iblis? Ini agak gimana ya? Agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Iblis versi Islam dengan iblis versi Kristen berbeda. Makanya susah. Ya, silakan. Ya, maksudnya iblis di Kristen gondrong atau iblis gimana gitu loh? Kok beda iblis? Perasaan iblis Islam sama di aja. dalam iblis di dalam Islam ada iblis yang jin Islam. Ada juga iblis yang ciptaan Allah, memang dia diciptakan untuk menyesatkan karena sama produknya sama-sama menyesatkan, Allah juga menyesatkan. Kalau di dalam Kristen iblis itu memang memberontak karena dia ingin menjadi raja, ingin disembah. Itu bedanya. Jadi poinnya, jadi bingungnya di sini. Ajaran siapa pengikut iblis? Ini masalahnya. Iblis dalam Islam, ya Allah menciptakan iblis sama produknya, sama-sama menyesatkan. Lalu yang kedua, juga ada juga jin Islam. Nah, di dalam Kristen kalau namanya iblis pemberontak, tidak ada yang namanya iblis itu yang itu apa? Ajarannya sama dengan Yesus. Gitu dia. Hukum di dalam iblis itu dusta, hukumnya Yesus kasih. Jadi udah berbeda gitu loh. Ini apa sih ini? Aduh. Oke. nggak paham gitu. Oke, berarti saya tangkap tadi tentang iblisnya berbeda gitu ya. Nah, cuman bagaimana bisa membedakan antara iblis yang baik dengan iblis yang tidak baik gitu loh. Agak aneh ini, agak aneh. Bisa membedakan iblis saja nggak tahu iblis. Di dalam Islam diceritakan iblis itu diciptakan untuk menyesatkan manusia. Allah juga menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Baru ada juga rupanya jin Islam. Lah, saya pun bingung. Lalu kalau di dalam Kristen
Dia iblis ini adalah malaikat yang memberontak karena aku ingin menyamai yang maha tinggi katanya. Ingin juga dia mengatasi ketinggian awan-awan. Ingin duduk di tempat yang paling jauh. Itu Yesaya 14. Karena itulah dia dicampakkan. Itulah makanya beda. Ya, aku mau bilang ajaran mana yang menyembah iblis? Ya kalau menurut Islam, iblisnya Islam cemana, iblisnya Kristen bagaimana? Jadi bingung jadinya gitu. Oke, dapat baik. banyak. Silakan, Dai. Silakan. Jadi iblis itu kejahatan. Ya, iblis itu sang jahat yang mengajak kepada kejahatan. Di Kristen juga begitu. Ya namanya Ayatnya iblis mana, itu Bang? Yesaya 45 nomor Itu Yesaya, jangan cerita Yesaya, Abang cerita Al-Qur'an, Bang. Al-Quran sudah menjelaskan. Mana ayatnya iblis itu sang jahat? Coba tuh. Nggak boleh diam dulu nggak, Bang? Ya saya mau nggak usah ceritakan apa Bang, biar saya kalau lari dari topik saya nggak mau Bang gitu. Iya, Dia tidak mau. Dia tidak kamu mau turun. karena dia penyembah iblis. Kamu turun karena Kristen itu pengikut setan, iblis. Mulai Mau saya menghujat. jelaskan? Mau saya buktikan kepada saudara? Ya buktikan. Oke, baik. Anda mengutip Yesaya 14. Ya. Yesaya 14 itu iblisnya disebut bintang timur. Bukan. Yang datang kepada Bukan. diam dulu. Bukan. Diam. Yesaya 14 Bintang timur. Bukan. Yesaya 14. Yesaya 14. Mampus. Ngotot tapi bahlul. Maka tidak mau mendengar. Ngotot tapi bahlul. Saya jelaskan sama Anda ya. Yesaya 14 jelas sekali dikatakan bahwa iblis di sana mengaku sebagai bintang timur, bintang fajar. Lalu yang datang kepada penulis di Pulau Patmos itu mengaku siapa? Bintang timur, bintang fajar. Oke? Lalu dikatakan di Yesaya 14, bintang timur ini ingin menyamai Tuhan. Tetapi Tuhan malah mengatakan apa? Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda, tapi tidak diberikan sebuah tanda apapun kecuali anak manusia turun ke dalam alam maut. Dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Siapa yang kemudian mengikuti ajaran angkatan jahat bangkit pada hari ketiga? Karisteng. Oke? Siapa yang masuk ke dalam kubur? Nabi kami terangkat ke langit. Jadi yang masuk ke kubur siapa? Bintang timur. Yang bangkit pada hari ketiga siapa? Bintang timur. Siapa yang menyembah bintang timur? Karisteng. Kenapa Yesus memberikan kemudian tanda orang yang masuk ke dalam kubur kepada angkatan jahat? Ya karena kejahatan. Jahat satu komplotan dengan orang jahat. Iblis bersaudara dengan orang jahat. Angkatan jahat minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali kebangkitan pada hari ketiga. Siapa pengikutnya? Karisteng. Siapa yang menyembah kepada bintang timur? Karisteng. Ada yang lain selain Karisteng menyembah bintang timur? Tak ada. Cuman Kristen. Siapa bintang timur ini? Yesaya 14. Lucifer. Diskusinya baik-baik, kawan. Kita akan jelaskan. Lalu bertanya Al-Quran, kita jelaskan Quran. Ya, Yesus ketika penginjilan selama 3 tahun, usia 30 sampai 33, tidak pernah sekalipun keluar dari mulut Yesus kalau dia adalah bintang timur. Tapi ketika Yesus sejenak sebelum terangkat ke langit, Yesus berkata akan datang penyesat membawa dengan memakai namaku. Penyesatnya mengaku namanya Yesus. Yang datang ke Pulau Patmos mengaku namanya siapa? Yesus. Akulah
Yesus dari tunas Daud, sang bintang timur gilang gemilang. Itu siapa? Itu siapa itu yang tiba-tiba muncul mengatasnamakan dirinya Yesus, bintang timur? Itu siapa? Yesus. Mustahile. Itu bukan Yesus. Makanya tema ini, ajaran siapa yang mengikuti iblis? Ya tanya diri Anda. Siapa yang Anda ikuti? Kami juga umat Islam sujud. Umatnya Nabi Musa sujud. Daud Salomo sujud. Yakub sujud. Abraham sujud. Kalian salto. Ikut siapa? Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang sujud beribadah kepadaku. Siapa yang mempraktekkan itu? Tidak ada di situ dikatakan sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang jingkrak-jingkrak di hadapanku. Nggak ada. Nggak ada salto-salto kudus itu, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tepuk tangan kudus itu mana ada? Yang ada sujud. 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 Wajah ke tanah. Wajah ke tanah. Itu dibilang sujud. Oke, silakan. Silakan Putri Sion ditanggapi. Teman-teman Kristen ya, kalau naik jangan kesurupan gitu loh. Kalau diskusi gantian. Jadi kita juga edukasi. Tidak, naikkan lagi satu Aten ban pelopor. Iya, saya lagi naikkan lagi satu. Ya, jadi teman-teman Muslim yang dibawa jangan dulu minta naik, biarkan dulu Kristennya naik. Iya, terlalu berat di permintaannya, berat sekali. Ya, berat ini, goyan ini kapal. Oleh di tap-tap dulu teman-teman. Ini sudah 2 kali mental ini. Kebanyakan permintaan teman-teman Muslim ya, berat kobalnya. Silakan Dinda Putri, silakan ditanggapi. Ya, aduh, salam semuanya. Jadi kalau misalkan untuk masalah sujud tadi kalau dijelasin bahwa orang Kristen itu juga bukan gak bersujud ya, tetap juga ada. Dan cuman mungkin gak berlama-lama gitu, karena kalau sujud terlalu lama-lama malah ketiduran kali ya gitu. Jadi memang Yesus berkata kalau berdoa tuh sama Tuhan kayak gini ya gitu. Jadi nggak usah berlama-lama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah gitu. Jadi berulang-ulang disebutkan, berkali-kali disebutkan gitu ya apa yang mau diminta gitu kan, seakan-akan Tuhan tuh nggak mendengar, seakan-akan Tuhan iman kita itu mulut kita ini lebih lebih penting daripada iman kita gitu. Tapi setiap apa yang kita sampaikan itu iman harus lebih kuat gitu, bahwa apa yang kita minta, apa yang kita sampaikan, apa yang kita imani itu itulah yang lebih penting gitu di hadapan Tuhan gitu, ketimbang kita sujud berlama-lama tetapi juga malah ketiduran gitu kan, jidatnya jadi sakit juga gitu. Nah itu semuanya juga udah diajarkan, makanya ada doa yang luar biasa yang diajarkan oleh Yesus, yaitu doa Bapa Kami. Jadi doa Bapa Kami itu berbicara tentang doa yang akan sangat memberkati ya, baik itu di kehidupan kita pribadi di dunia ini maupun di kerajaan surga. Dan isi dari doa Bapa Kami itu sangat bagus. Dia dia berbicara supaya kita ini meminta segala sesuatu kedamaian yang ada di surga itu tuh juga ada di dunia gitu. Karena apa? Karena dunia ini kan sesuatu yang fana gitu. Sesuatu yang fana dan tempat yang sangat menyakitkan untuk kita yang hidup ini. Ada yang anak yatim, ada yang nggak punya uang untuk makan gitu, ada orang yang kesakitan luar biasa. Itu dunia ini dunia fana, dunia yang sangat menyakitkan untuk manusia. Nah tetapi di dalam doa itu ada doa yang diajarkan itu supaya kita tuh nggak merasa bahwa diri kita ini harus meminta sesuatu tuh yang berlebihan, tetapi ada sesuatu yang kamu minta dong segala sesuatu yang ada di surga itu supaya bisa kamu terima di dunia ini gitu. Nah, juga di dunia ini kan banyak pencobaan-pencobaan gitu. Pencobaan-pencobaan yang dari iblis itu benar enggak gitu kan, melemahkan iman kita. Makanya dalam doa Bapa Kami itu ada juga supaya kita tuh meminta Tuhan tuh jauhkan kita dari pencobaan-pencobaan itu gitu.
Nah, jadi ada cara berdoa yang Tuhan ajarin gitu. Dan kata Yesus juga justru dia berkata begini, kamulah sahabat-sahabatku. Artinya Tuhan itu sebetulnya dengan sangat baik sudah memberitahukan melalui kedatangan Yesus itu, ya kita tuh bukan sekedar hamba, kita tuh adalah sesuatu yang memang sangat dikasihinya gitu. Nah, makanya bagaimana kita bisa membedakan Tuhan itu Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang dengan iblis yang memang dasarnya dia adalah dipergunakan istilah apa ya? Dia hanya ingin manusia selalu tidak taat, selalu berada dalam kesalahan, selalu mati di dalam kesalahan dosa gitu. Dan sampai akhir yang namanya iblis itu dari awal itu kalau bisa kita perhatikan ya, sosok dia itu dari awal memang hanya menyesatkan orang gitu. Apapun yang disampaikan oleh Tuhan selalu dia ingin supaya manusia itu tidak mendengar pada Tuhan gitu, supaya nggak taat gitu, melanggar. Nah, dia kenapa selalu melakukan itu? Silakan. Kalau terlalu Saya mau tanya dulu nih kepada Putri Sion. Sabar. Lanjut Gurunda. Apa yang dilakukan Kristen yang merupakan firman Tuhan? Oke, yang dilakukan orang Kristen adalah ya lebih lagi kepada hati. Jadi pertumbuhan iman itu, pemahaman Mana dalilnya? tentang Dalil. Perintah dalilnya mana? perintah dalilnya ada sebentar ya. Ya, Maka yang dibilang itu yang penting adalah bersunat hati sebetulnya. Yang dikehendaki Tuhan itu adalah kita supaya bisa hidup kudus. Sebentar ya. Ya, dalilnya mana? Jadi jangan cuma cuap-cuap tapi tak ada dalil. Enggak ada Bisa dalilnya, soalnya- Paman. Enggak, ibadah Bukan pengingat minggu, seperti makan minggu. babi, tidak bersunat. Itu semua prosesi-prosesi agama Kristen ini perintah dari mana itu? Karena itu yang bukan prosesi Bang Juma. Oh, itu prosesi. Itu bukan prosesi orang Itu Kristen. prosesi ibadah. Itu perintahnya mana? Anda kan mengatakan kalau makan membantah babi. firman-firman Tuhan lah. Sekarang yang Anda lakukan mana firman Tuhan dasarnya nyembah Yesus ada firman Tuhannya. Merasulkan Paulus ada firman Tuhannya. Mengkitabkan perjanjian baru ada firman Tuhannya. Enggak ada. Yang kalian lakukan menjadi Kristen itu semuanya perintah manusia. Menjadi Kristen itu perintah manusia, enggak ada perintah Tuhan. Masuk ke gereja perintah manusia, ibadah minggu perintah manusia, nyembah Yesus perintah manusia, makan babi perintah manusia. Apa yang Kristen lakukan perintah Tuhan? Tak ada secuil pun. Silakan. Kalau perintah Tuhan yang kita lakukan bersama-sama saat ini sebetulnya Bang Zuma pun melakukan perintah Yesus ya, bahwa di Markus 13 ayat 10 Injil ini harus diberitakan ke segala bangsa. Injil yang mana yang Bang menurut Zuma dan Yesus? Putri Sion. Injil mana? Yang menurut Yesus itu Injil Kalau mana? ngomong Injil, ya kalau ngomong Injil ini kan yang tertulis di Markus 13 ayat 10 Ya, Injil yang artinya mana? Injil. Ya Injil emang Injil yang mana Bang? Injil yang di Ya, saya kita setahu bahas saya sekarang? nanti di Indonesia baru Kristen ini mulutnya bisa berkata Injil. Di luar Indonesia tidak ada orang Kristen menyebut Injil. Iya nggak apa-apa. Tapi yang Injil kami beritakan itu Bang Injil yang memang di dalam Bible ini, yang sama-sama itu dia. kita sedang Sementara berita. Yesus tidak mengenal Bible Anda, itu masalahnya. Oh, kalau Yesus kasih tahu sih Bang. Oh enggak ada itu, enggak ada. Bible yang Anda pegang hari ini itu karangan manusia-manusia yang hidup setelah Yesus itu terangkat ke langit. Nah, sedangkan hasil sabar dulu. Sedangkan hasil penyelidikan daripada penulis kitab saudara, Lukas 6, Lukas 5, Matius 26, Yesus semalam-malaman sujud berdoa kepada Tuhannya. Sementara kalian sujud? Enggak ada kalian sujud. Sama seperti iblis. Iblis pun tak sujud. Apa bedanya dengan Kristen? Kristen pun tak sujud. Yesus sujud dalam beribadah? Ya, sujud dalam beribadah. Orang Yahudi sujud dalam beribadah? Ya, sujud dalam beribadah. Kristen ngapain? Tripping. Nyanyi Paman. Joget. Joget-joget Bang. Ya, joget. Itu contoh dari joget-joget, mana? Bang. Yesus pernah joget. Yesus pernah joget. Daud kan joget-joget Bang. Yesusnya yang kubilang. Tapi kalau Yesus kan gak menyembah dirinya sendiri lah. Hah? Apa ini? Yesus Yesus sujud kan berdoa menyembah diri. memelas kepada Tuhannya. Kau bilang hendak menyembah. Ilmu dari mana?
Yesus sejak dia lahir sampai dia meninggalkan dunia ini kerjanya hanya ibadah. Tak ada kerja lain. Ibadah terus Yesus itu. Tak pernah dia meninggalkan ibadah kepada Tuhannya. Tidurnya pun ibadah. Lah Kristen ini apa? Apa yang Kristen lakukan berdasarkan perintah Tuhan? Tak ada sedikit pun. Dari Kristen tidur sampai dia terbangun, sampai dia tidur kembali, tak ada satupun perintah Tuhan yang Kristen lakukan. Bro, kalian ada enggak bro? Saya di tadi Islam kayak apa kalian bro? Bentar dulu Adi sabar nanti. Ini Putri juga baru bicara dari tadi kok di sini. Bentar ya Adi ya. Oke, boleh lanjut ya Bang. Aduh, makasih Silakan. banget nih. Ya, Tunjukkan kalau yang perintah dilakukan Tuhan yang oleh Kristen lakukan. Oke, yang kalau menurut Bang Juma Injil ini Injil yang mana pertanyaannya ya? Ya artinya Putri juga harus berdasarkan Alkitabiah ya. Di dalam Markus 1 permulaan tentang Injil ya, nih kalau Putri baca. Permulaan tentang Injil, Yesus Kristus. Ya, nggak ada Injil yang lain. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Nah, kalau berbicara tentang apa yang pernah ditulis Nabi Yesaya, nubuatan-nubuatan itu jelas ada, dan inilah permulaan Injil itu, bahwa Yesus yang ada di dunia dan dia melakukan segala nubuatan itu yang merupakan kehendak Allah telah dijadikan dan telah digenapi. Itulah permulaan Injil. Jadi Injil mana yang kita beritakan sesuai dengan perintah yang ada di Alkitab, kita sama-sama memberitakan Injil sesuai dengan Markus 13 ayat 10, itulah yang diperintahkan oleh Yesus. Jadikanlah segala bangsa muridku. Baik Bang Juma dan juga Putri Sion, ini kita sama-sama sedang melakukan perintah Yesus itu, perintah Tuhan itu. Gunanya untuk apa kita memberitakan firman ini? Karena Injil yang diberitakan ini memberikan kabar gembira kepada kita semua umat manusia yang dulunya berdosa, supaya kita ini mengetahui betapa besar dan luasnya kasih Allah mengasihi kita dengan cara demikian. Apa yang Dia mau adalah manusia ini tetap hidup. Jadi kita nggak mati lagi di dalam dosa, karena yang tadi disebutkan sama Pame, upah dosa itu adalah maut. Jadi bentuk upaya dan bentuk wujud dari kasih Allah yang dinubuatkan itu dijadikannya, dan itu sudah terjadi. Inilah yang kita lakukan Bang Juma. Kita sama-sama memberitakan ini supaya apa? Supaya banyak orang mengerti dari apa yang dinubuatkan itu, maksud tujuannya juga apa dari nubuatan itu. Nah, penginjilan ini gunanya untuk apa? Supaya kita tahu bahwa memang benar Allah itu maha kasih. Tetapi iblis itu tidak maha kasih gitu. Karena sejak semulanya memang iblis itu hanya ingin manusia mati dan binasa. Makanya setiap apa yang disampaikan oleh Tuhan, dia akan selalu menjebak dengan tipuan-tipuan supaya tidak percaya. Kita lihat Adam dan Hawa. Waktu pada mulanya Allah sudah berkata, jangan kamu makan buah pohon itu. Tetapi si iblis datang, makan aja nggak apa-apa, kamu dapat hidup. Datang lagi Nabi Nuh, Nabi Musa, semuanya tidak mempercaya bahwa mereka datang dari Tuhan. Kamu akan selamat kalau kamu ikut bahtera ini. Nanti kalau kamu nggak ikut, itu air bah datang. Tetapi banyak manusia menertawakan mereka dan nggak percaya. Masa itu dari Tuhan? Nah, sampai pada penggenapan ya. Jadi sebelum adanya Yesus di dunia ini kan bukan ujuk-ujuk gitu, tetapi Tuhan memberitahukan dulu, sama seperti kepada Adam waktu awal. Jadi dia kasih tahu dulu nih, jadi saya akan menyelamatkan kamu. Itulah sebagai bukti kasihku, supaya kamu kenal bahwa aku adalah Allah yang maha kasih. Nah, pada saat kita sudah menerima Biar ini, dia mendongeng dulu, biarkan. Ya, terima kasih Bang Juma. Silakan. Jadi pada waktu Tuhan sudah menyampaikan ini kepada para nabi, itu disampaikan kepada manusia dan itu dituliskan dan itu akan kekal sampai akhir zaman. Inilah yang kita lakukan Bang Juma bersama-sama, supaya apa? Penginjilan ini sampai ke ujung-ujung bumi didengarkan oleh semua manusia, menjadi kesaksian, dan kesaksian inilah yang akan mengadili kita semua. Artinya apa? Waktu kita pakai ini ya, kita coba lihat Nabi Nuh. Waktu Nabi Nuh berkata, ayo naiklah ke dalam bahtera ini, orang lain gak mau percaya. Sampai pada air bah itu betul-betul datang, barulah mereka, oh
mati ya di dalam air bah itu. Nah sama kedatangan Yesus nanti yang kedua kali pun sama seperti itu. Orang akan ternyata iya ya, ternyata dia Tuhan gitu. Tapi orang nggak mau percaya bahwa ini. Kenapa ketawa ya? Sekarang Ya, gini jadi aja banyak Putri orang- Sion. Ya, silakan, Gini Bima. Putri Sion, gini. Yesus datang melakukan penginjilan kepada Bani Israel, menyerukan, menyuarakan, menggaungkan, meneriakkan kepada Bani Israel agar Bani Israel percaya kepada dirinya sebagai utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Jangan, itu iman Anda. Yang saya tanya Yesus. Yesus teriak siang dan malam kepada Bani Israel agar Bani Israel percaya dirinya utusan Tuhan atau dia Tuhan itu sendiri. Dia sendiri yang berbicara kepada Itu iman Kristen. Saya tidak tanya iman Kristen. Yang saya tanya ajaran Yesus. Yesus teriak siang dan malam kepada Bani Israel. Teriakan Yesus itu agar Bani Israel percaya dirinya utusan Tuhan atau percaya dirinya Tuhan itu sendiri. dia biar supaya umat Israel itu Sebentar Pak kalau Adi, dia sebentar Pak Adi. Pak Adi, tahan dulu Pak Adi sebentar ya. Oke, jadi bahwa Yesus itu sudah menyatakan itu dalam perbuatan ya, makanya Yesus berkata, kalau kamu nggak percaya bahwa aku daripada Allah, kamu seenggaknya percayalah dari setiap perbuatan-perbuatan. Nah, Yesus mau orang-orang Yahudi percaya dirinya utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Tuhan itu Ya, untuk sebentar Pak Adi, untuk awal-awal Yesus berada di dunia ini, memang semua orang itu tidak akan percaya ya. Jadi waktu itu Yesus akan mengatakan dia utusan, dan itu dikatakannya sesuai dengan maaf ya, sebentar. Yesus mau dipercaya agar orang-orang percaya kalau dirinya adalah utusan Tuhan. Dalilnya Yohanes 14:31. Betul. Nah, Yesus mau dipercaya sebagai utusan Tuhan. Muncul Kristen memutarbalikkan ajaran Yesus, mengatakan Yesus itu Tuhan. Ilmu dari mana? Sedangkan Yesus mati-matian mengajarkan kepada pengikutnya yang asli agar mereka percaya dirinya hanya utusan Tuhan. benar, dia mengutus dirinya sendiri. Nenekmu kiper. Gimana itu? Kembali kepada penjelasan Saudara Sion ya. Yang pertama tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara, Yesus penginjilan agar Bani Israel percaya dirinya adalah Rasulullah. Anda membaca Markus 1. Sekarang lanjutkan ke data nomor 14-nya. Apa kata Yesus? Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan Injil Allah, bukan memberitakan buku Markus, Matius, Yohanes, Petrus, Lukas, Roma, Galatia, Filipi. Bukan. Bukan itu yang diberitakan oleh Yesus. Waktunya telah genap, kerajaan Elohim sudah dekat, bertaubatlah dan percayalah kepada Injil. Injil yang mana? Bukan Markus, bukan Matius, bukan Yohanes, bukan surah-surah Paulus. Kita lihat dalam Yohanes 1 nomor 43. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Dia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Saya ulang, dia bertemu dengan Filipus, tidak bertemu dengan Paulus, tidak bertemu dengan Lukas, tidak bertemu dengan Markus, tidak bertemu pengarang Yohanes dan pengarang Matius, tapi bertemu dengan Filipus. Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 8, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, yaitu memberitakan Injil Yesus kepadanya. Yang diberitakan Filipus, orang yang diberi legalitas untuk mengajarkan Injil adalah Injil Yesus. Pertanyaan saya, mana Injil Yesus itu? Mana Injil kerajaan Allah yang Yesus ajarkan di Galilea? Yang Anda pegang hari ini hanya karangan-karangan wartawan yang Anda sebut dengan firman Tuhan. Karangan Lukas, karangan Markus, karangan Matius, karangan Yohanes, karangan Paulus, semuanya bukan firman Tuhan. Itu hanya hasil dari rekayasa mereka berdasarkan dari penyelidikan mereka. Sedangkan Injil kerajaan Allah, Injil yang Yesus beritakan dan Injil yang Filipus beritakan adalah buku yang berbeda, ketetapan yang berbeda, firman yang berbeda dengan apa yang Anda genggam hari ini.
Kecuali Anda ingin membuktikan ada Injil Filipus. Mana? Tunjukkan ke saya. Saya ingin baca. Silakan. Jadi kalau dikatakan bahwasannya mana Injil Yesus Kristus itu adalah dia sendiri. Artinya Nenek Mukiper. Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka semuanya tahu dengan benar dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka yang menerima segala firman yang Yesus sampaikan percaya Yesus adalah Rasulullah. benar, kamu katakan Rasulullah Rasulullah itu. Tahu kenapa Anda menerima perkataan-perkataan wartawan dan mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan menurut penelitian buku Yohanes, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka sudah tahu dengan benar dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Orang-orang yang telah menerima segala firman yang keluar dari mulut Yesus menghantarkan mereka percaya bahwa Yesus itu siapa? Rasulullah. Kenapa Anda kemudian percaya Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Karena Anda tidak menerima firman dari Yesus. Anda menerima perkataan Paulus, Lukas, Matius, Yohanes, bukan menerima firman yang Yesus terima dari Tuhan. Makanya Anda berbeda. Anda itu beda dengan Kristen itu berbeda dengan murid Yesus. Murid Yesus adalah kumpulan orang-orang yang menerima firman dari Yesus dan kumpulan orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Rasulullah. Sedangkan Kristen, pengikut Paulus, kumpulan orang-orang yang percaya Paulus dengan mengatakan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Beda. Makanya kalian diusir. Enyahlah daripadaku wahai Kristen, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Itu dalil Matius 7, 22, 23. Hayo, mana Injil Filipus yang diberitakan oleh Yesus dan Filipus? Bisa Anda tunjukkan? Kan udah saya katakan kepada kamu, Injil itu adalah kabar baik itu adalah Yesus Kristus sendiri. Makanya emang benar dalam Alkitab itu seakan-akan dan kedua sosok yang menceritakan. Seakan-akan Yesus menerima firman. Yesus bahkan mengatakan apa? Aku sebagai penerima firman tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan kepadaku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu menurut penelitian pengarang Yohanes dalam Yohanes 8:12 nomor 48. Yohanes 8 Yohanes 12 nomor 49. Iya, saya nggak mau mungkir itu. Emang yang tertulis emang seperti itu, tapi kan betul. Mengutip-ngutip sesuatu narasi utusan nabi, tapi kamu menolak bahwasanya dia itu adalah Allah itu sendiri. Itu ajaran yang datang dari luar, penyesat. Murid-muridnya, dengar, murid-muridnya percaya. Ini kesaksian Yesus. Yesus bersaksi, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan semua firman itu. Dan ketika mereka telah menerimanya, mereka tahu dengan benar dan mereka benar-benar percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Titik. Jangan kau tambahi. Jangan kau tambahi bahwa aku adalah Tuhan. Jangan kau tambahi. Karena segala firman yang Yesus sampaikan kepada pengikutnya sudah menerimanya dan mereka semua percaya Yesus adalah utusan Tuhan. Titik. Jangan kau tambah-tambahi imanmu. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka benar-benar percaya bahwa aku adalah aku, bahwa aku adalah Tuhan itu sendiri, bahwa aku adalah Elohim, bahwa aku adalah Bapa itu sendiri. Mana dalilnya? Mana? Boleh diam biar saya yang jawab. Silakan. Oke, dalam Roma 11 ayat 36. Roma kau bawa Roma. Yesus pernah mengajarkan buku Roma? Hei, kitab Roma itu ditulis tahun 60-an. Hei, Yesus mengajarkan Injil tahun 30 sampai tahun 33. Bro, ikannya di mana, bro? Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Sebelum Yesus terangkat ke langit, firman-firman itu telah Yesus sampaikan semuanya. Gak ada lagi firman lain. Jadi Roma, Galatia, Filipi, Kaliki, Pararang itu semua adalah karangan Paulus sendiri. Bukan firman yang keluar dari mulut Yesus. Ingat, aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Paulus berkata-kata seenak jidat.
Lukas berkata-kata seenak perut. Markus demikian juga adanya. Begitu juga penulis Matius dan juga Yohanes. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Saya ini kan saya menjelaskan iman saya. Jangan sampai saya membuka data dalam Islam. Paham? Silakan Anda buka. Bible aja nggak ngerti. Sok membahas Islam. Dalam surah Yasin itu tentang Paulus juga. Nenekmu kiper. Ayo tunjukkan mana Injil Filipus yang diberitakan Filipus yang berasal dari penginjilan Yesus pada saat dia di Galilea. Mana? Tunjukkan. Dulu Kak Sion, dia ini udah kelewatan mulutnya Kak. Karena mulut dia ini udah nggak benar. Yang nggak benar yang mana? Mulut kau itu nggak benar, makanya yang mana yang nggak benar? Ya udah gini aja. Coba kamu jelaskan kepada saya surah Al-A'raf ayat 16. Oke, saya tunjukkan kepada Anda surah Al-A'raf ayat 16. Ya. Apa yang Anda imani di situ? Apa yang Anda lihat di sana? Saya melihat di situ siapa yang menyesatkan iblis. Qala fa bima aqwaitani la aqwalanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Pertanyaannya, siapa yang menyesatkan iblis? Oke. Anda baca data-data sebelumnya. Saya sudah baca dari surah Al-A'raf ayat 11. Saya sudah baca Al-Hijr ayat berapa? Apa yang Anda temukan di sana? Sedangkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Allah bertanya kepada iblis, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk beriman dan tunduk kepada apa yang kuperintahkan? Apa yang menghalangimu? Kata Allah kepada iblis, apa yang membuat engkau tidak mau sujud kepada Adam? Apakah engkau lebih baik daripada Adam? Apakah penciptaanmu lebih hebat dari atau kau menyombongkan diri? Dan iblis mengatakan, aku lebih baik daripada mereka. Saya sudah baca semua dari Al-A'raf ayat 11 dengan surah Al-Sod 73 sampai berapa ya? Sampai 80 udah saya baca. Nah, itu siapa yang tidak mau sujud di situ? Saya bertanya kepada kamu, dalam surah Al-A'raf ayat 11, siapakah yang menyesatkan iblis? Jelas, iblis diberi tangguh untuk sesat. Yang kutanya pertanyaannya dalam surah Al-A'raf ayat 11, siapakah yang menyesatkan iblis? Monggo jawab. Iblis itu diciptakan oleh Allah dari api, dan dengan kesombongannya iblis sendiri mau untuk sesat. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Lalu para malaikat itu semuanya bersujud illa iblis, kecuali iblis. Istakbara wa kana minal kafirin, dan iblis menyombongkan diri, dan iblis termasuk golongan orang kafir. Ya iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biada. Apa yang membuat engkau wahai iblis untuk menghalangi kamu? Apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada apa yang aku ciptakan dengan kekuasaanku sendiri? Apa yang menghalangimu? Apa kata iblis? Ana khairum min. Aku lebih baik daripada Adam. Oke. Ayat 14 benar. Okay. Anda benar yang Anda katakan. Saya bertanya dalam surah Al-A'raf ayat 11 ayat 16 ya, karena saya sudah baca dari surah Al-A'raf ayat 11 sampai 16 menemukan suatu titik. Kalau dalam surah Al-A'raf 11 itu kan Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat untuk sujud kepada Adam kecuali iblis. Ternyata di situ hanya malaikat saja yang disuruh untuk sujud, bukan iblis. Seandainya iblisnya malah ditanya, wahai iblis, ya iblis, ma mana'aka antas juda lima halaktu biada. Wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Iblis menjawab, ana khairum min. Saya tidak mau sujud karena aku lebih baik daripada dia. Lalu Anda bertanya, siapa yang menciptakan kemudian? Siapa yang membuat iblis itu kemudian sesat? Allah menciptakan kejahatan, Allah menciptakan kebaikan. Siapa yang mau jahat, silakan. Siapa yang mau baik, silakan. Ada dalil? Yesaya 45 nomor 7 Anda baca.
Tuhan yang menciptakan segala kebaikan dan Tuhan juga yang menciptakan segala kejahatan. Kenapa iblis itu kemudian berpotensi menjadi jahat? Karena Allah menciptakan kejahatan, Allah juga yang menciptakan kebaikan. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah adalah sumber segala sesuatu, tak ada yang lain. Tadi gak dapat apanya saya, bro. Saya bertanya kepada kamu. Saya sudah mengunci. Itu sudah jelas jawabannya. Sudah jelas. Apanya yang kamu tidak dapat? Sudah jelas, iblis sesat karena iblisnya yang mau. Makanya ditanya, ya iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biada. Mute bro, saya di mute. Saya apa yang menghalangi engkau wahai iblis sehingga kamu tidak tunduk kepada apa yang kuperintahkan, yaitu menghormat kepada makhluk bernama Adam yang kuciptakan dengan kekuasaanku sendiri? Apa kata iblis? Yang menghalangiku adalah aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, aku engkau ciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah. Jadi yang menghalangi ada iblis hormat kepada perintah Tuhan, yaitu karena dia sombong, sama seperti kalian. Kenapa kalian tidak mau sujud kepada pencipta? Karena kalian sombong. Kenapa kalian tidak mengikuti ajaran Yesus? Karena kalian sombong. Wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Kenapa saya harus di mute, bro? Bang Juma lagi menerangkan, kamu ngomong terus. Jadi nggak denger jawaban, goblok. Ini kamu diam aja, bro. Kamu nggak denger jawaban. Nih, kita kan berdialog. Itu jelas apa yang disampaikan oleh Bang Suma. Kamu aja nggak mau menerima. Sekarang kita kerucutkan masalah, bro. Nih bro, saya sudah klarifikasi tentang surah Al-Araf itu. Saya tidak pernah menemukan kesalahan iblis. Iya. Oke, izin dulu. Saya sudah bacakan ketika Allah berkata kemudian Allah memerintahkan kemudian makhluk-makhluknya, pasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya kepada Adam, kecuali iblis. Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis. Iblis itu sombongkan diri, dan iblis itu segolongan dengan orang-orang kafir. Mereka sombong. Kenapa kalian tidak tunduk kepada hukum Taurat yang diajarkan oleh Yesus? Karena kalian sombong. Kalian itu segolongan dengan setan. Boleh saya sedikit, Bang Bro? Mantap. Ya, silakan. Kan saya bertanya dalam surah Al-Araf ayat 16. Ya, Anda mengambil narasumber dari surah Al-Araf ayat 11, 12, 13, 14, 15. Yang saya Al-Quran memang kayak gitu. Yang saya pertanyakan itu surah Al-Araf ayat 16. Karena Al-Quran menjelaskan di surah Sad jawabannya. Saya kan udah membaca, saya udah mengunci 4 surah. Surah Al-Sod. Terus Anda merasa lebih pintar gitu. Baca dari data nomor 11-nya. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam. Fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis, dan iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Tuh. Lalu iblis ditanya oleh Allah, ma mana'aka alla tasjuda is amartuk. Apa yang menghalangimu sehingga engkau wahai iblis tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab apa? Ana khairum min. Saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu jelas itu. Lalu Allah berfirman, maka turunlah engkau wahai iblis, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluar dari jannahku. Sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Diusir dia. Iblis kemudian menjawab, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Tuhanku, berilah aku penangguhan waktu sampai mereka dibangkitkan. Apa kata Allah? Innaka minal munzarin. Benar, kamu termasuk yang kuberi tanggung usianya.
Kuberi penangguhan waktu. Bang Juma, saya udah baca, bukan saya baca. Lalu Anda bertanya, siapa yang menyesatkan? Loh, yang menyesatkan itu adalah dirinya sendiri karena dia tidak mau sujud. Di mana? Dalam surah Al-A'raf ayat 11, ya kita Ini orang ini dibilang-bilang. Iblisnya yang berkata, karena engkau telah menyesatkan aku. Di mana dalilnya Allah menyesatkan iblis? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Allah menyesatkan iblis? Ini iblis sedang berkata, "Fabima aqwaitani." Sejak kapan Allah menyesatkan iblis? Tak ada. Iblis diperintahkan sujud. Ketika mereka tidak mau sujud, Allah klarifikasi. Kenapa kau nggak mau sujud? Karena aku lebih baik dari mereka. Ana khairum min. Saya lebih baik. Saya dari api, dia dari tanah. Aku lebih baik. Masa saya harus sujud? Lalu ketika Allah mendengarkan permintaan, oke, tapi tanggungkan umurku, panjangkan usiaku. Allah mengatakan apa? Oke, kamu termasuk makhluk yang aku tanggungkan. Usiamu ku panjangkan. Tapi setelah itu iblis memutar balik. Fabima aqwaitani la. Apa dikatakan situ? Ayat berapa tadi? Ayat 16. Ayat 16-nya baca. Qala innaka minal munzarin. Qala fabima aqwaitani la aqudanna lahum sirataka mustaqim. Nah, itu. Di situ dikatakan bahwasanya karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Pertanyaannya siapa? Sepertinya ini cerdas ini Pak Gurunda. Kita uji dulu dia baca Al-Quran. Coba dibaca dulu. Nggak mungkin bisa lah orang baca Bible aja nggak bisa. Bahasa Indonesia aja nih yang ngerti. Udah, jangan lari-lari ke situ, bro. Tidak lari-lari ini yang Anda bawakan. Kalau umat Islam paham ini. Ini yang Anda bawakan, coba dibaca Pak. Saya nggak tahu baca. Bagaimana Anda mau protes? Tidak ada yang menyesatkan iblis. Tidak ada yang menyesatkan iblis. Tak ada Allah menyesatkan. Tak ada. Justru iblis yang mau. Dia yang ridho. Dia yang mau. Hormat. Sekarang Bang Joma, Anda sudah menjawab. Bang Joma udah menjawab 4 kali 5 kali. Anda nggak terima, bertanya terus. Sekarang giliran Bang Joma lagi yang nanya ke Anda. Silakan. Anda mau diatur nggak? Anda mau diatur nggak? Saya boleh bertanya? Iya. Giliran Bang Joma yang bertanya. Oke. Anda standby di situ. Oke. Ketika kemudian di dalam kitab saudara dikatakan 1 Samuel 18 nomor 10. Keesokan harinya iblis yang berasal dari Tuhan berkuasa atas Saul. Pertanyaan saya, ini kenapa ada iblis berasal dari Tuhan? Silakan. Jawab. Saya bukan. Jawab bang, jawab. Aman. Nanti saya jawab 1 Samuel itu. Sekarang kita jawab. Sekarang. 1 Samuel 18:10. Keesokan harinya iblis yang berasal dari Tuhan Bapa berkuasa atas Saul, sehingga Saul kerasukan setan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Pertanyaan saya, kok ada setan yang berasal dari Elohim? Jawab. Kok Elohim mengutus setan? Jawab. Nanti saya jawab itu. Sekarang saya sudah jawab tadi. Sekarang tugas Anda menyelesaikan ini. Udah bilang sama kamu, saya sudah baca. Kamu mau diatur nggak? Sekali lagi nih ya, kamu mau diatur atau tidak? Kamu diam, kamu kok. Kamu diatur ya? Oke, nggak mau diatur. Udah cukup. Selesai. Nggak mau diatur. Bang Juma udah menjawab 6 kali loh. Nah, kamu ulang-ulang pertanyaan yang sama. Nah, kan gitu. Namanya iblis itu memutarbalikkan fakta. Ketika dia mengatakan, "Fabima aqwaitani la aqudanna lahum." Karena engkau telah menyesatkan aku. Allah menyesatkan iblis. Bukannya kronologinya sudah dijelaskan tadi. Ketika kemudian Allah memerintahkan para makhluknya untuk sujud menghormat kepada Adam, iblis yang tidak mau malah ditanya, "Hei iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada apa yang aku ciptakan? Ma mana'aka alla tasjuda is amartuka." Apa yang menghalangimu
sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu. Andai saja yang menyesatkan iblis itu adalah Allah, maka iblis akan menjawab, engkau kan yang menyesatkan aku. Tapi tidak, dia malah menjawabnya bahwa aku lebih baik daripada Adam. Aku kau ciptakan, ana khairum min khalaqtani min nar. Engkau menciptakan aku dari api, dia dari tanah loh. Masa aku mau sujud ke dia? Itu diakui bahwa iblis sendiri yang mau. Tapi yang namanya iblis suka memutarbalikkan fakta. Ketika diperintahkan turun dari surga, apa yang dikatakan kemudian? Berilah aku penangguhan. Allah menjawab, yes, aku panjangkan usiamu. Lalu iblis kemudian memutarbalikkan cara kerja dia. Fabima aqwaitani la'agu'anna lahum. Karena engkau telah menyesatkan aku. Kapan aku menyesatkan kamu? Kapan Tuhan menyesatkan kamu? Kamu sendiri yang memilih itu. Kamu yang mau untuk tidak sujud kepada perintahku. Aku perintahkan kau menghormat kepada Adam, kau tak mau. Malah alasanmu karena engkau lebih baik daripada Adam. Ya aku berikan keinginanmu. Kamu mau panjang umur, aku berikan. Sekarang kok kau nuduh aku karena kau telah menyesatkan aku. Iblis, iblis. Datanglah tadi si penanya, pengikut iblis. Kenapa Tuhan, siapa yang menyesatkan iblis? Baca Quran. Inilah yang dipesankan bahwa iblis itu suka memutarbalikkan fakta. Yang tadinya utusan diputar menjadi pengutus. Yang tadinya ciptaan diputar menjadi pencipta. Yang tadinya makhluk diputar menjadi khalik. Yang tadinya manusia diputar 100% Tuhan. Itu iblis. Yang tadinya yang digantung adalah manusia terkutuk, pemakan suap, orang munafik, pengkhianat, diputar oleh iblis. Yang digantung ini adalah orang yang benar. Iblis itu cara kerjanya kayak begitu, suka memutar-mutar. Iblis ingin kemudian menipu Allah, ingin menipu Allah, tetapi kemudian justru dia menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Ini yang terjadi. Seperti Putri Sion ngomong bla bla bla, tapi tak ada poin kebenaran yang dia sampaikan. Semua prosesi keagamaan Kristen, proses bertuhan, prosesi berhubungan kepada sama manusia, itu tak ada firman Tuhan, tak ada. Makanya dikatakan iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan si iblis. Kita tanya, atas keinginan siapa Kristen menyembah Yesus? Oke, selamat. Atas keinginan siapa? Bapak enggak. Atas keinginan siapa kemudian Kristen mengimani kematian di atas tiang salib? Kematian atas keinginan Bapak? Bukan. Atas keinginan siapa kemudian orang Kristen mengimani Paulus sebagai rasul? Keinginan Bapak? Bukan. Atas keinginan siapa kemudian Kristen ibadah minggu? Keinginan Bapak? Bukan juga. Atas keinginan siapa kemudian Kristen menghalalkan semua makanan yang diharamkan Yesus? Keinginan Bapak? Bukan. Semuanya bukan. Makanya Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pak Juma? Ini kamu punya etika nggak sih? Bang Juma lagi ngomong lu panggil. Coba orang tuamu lagi ngomong lu panggil. Kau nggak ada etika banget kau. Oh, beda bos. Kamu punya etika nggak? Ya silakan. Dengar dulu. Bang Juma bilang Kristen itu dilarang makan babi, mereka malah makan. Pertanyaan saya, dalam ayat Al-Quran ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu pernah melanggar, yang dia mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Dia melawan Allah itu. Apakah itu benar? Makanya ditegur sama Allah. Mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan kepadamu? Dihalalkan apa terhadap istrinya? Dihalalkan makan dan minum madu. Kenapa dia haramkan? Ditegur oleh Allah. Nah, justru itu orang utusan itu, orang yang dipercayai oleh Allah, dia tidak akan menentang dengan orang yang mengutus dia. Dia tidak menentang. Itu menentang karena Allah menegur tidak ada dia tentang. Tidak ada dia tentang. Jangan Anda memaknai ayat suci Al-Quran dengan ilmu botol. Tak ada Nabi Muhammad menentang. Dia ditegur karena kehilafan. Ditegur karena khilaf.
karena mengharamkan sesuatu yang sudah digariskan untuk dihalalkan. Ya, maka ditegur oleh Allah, wahai nabiku, seandainya menentang seperti Paulus, itu baru menentang. Paulus lah itu penentang Tuhan. Paulus itu, dia mengatakan hukum Tuhan itu sampah, tai, skubalon. Itu baru penentang Tuhan, itu Paulus. Berarti Muhammad bukan menentangnya, tapi dia keliru ya. Hilap. Terima kasih. Pertanyaan saya Bang Juma. Bang Juma tadi menjelaskan bagaimana tentang Adam dan Hawa, bagaimana tentang ini. Oh, apa lagi yang nanya ke lu lah. Di sini saya juga mau bertanya, Adam dan Hawa itu diciptakan oleh Allah itu di surga apa di bumi? Di surga dong. Baca Kejadian 2. Adam itu dicipta di mana? Di surga. Saya tanya Islam kok jawabannya di Bible. Itu anehnya kalian. Kalau tanya Al-Quran, jawab Al-Quran, bukan Bible, bos. Oke, saya sudah jawab. Kok gimana iman kalian ini? Saya tanya iman apa? Abang jawab pakai Alkitab. Udah, nggak usah cerewet. Adam dicipta oleh Allah di jannah. Oke, berarti abang baru belajar ya. Karena kemarin saya sempat naik, saya tanya, abang bilang di bumi. Yang mana pernah di bumi? Aduh, ini setan suka mutarbalikkan fakta, setan suka memutarbalikkan fakta, itu setan. Apa sih ini anak-anak Paulus begini kagak cocok dihadapkan dengan anak-anaknya Paulus. Anak Paulus. Sekarang saya nanya balik, Anda izinkan Din dulu. Ya, silakan. Saya nanya ke dia lagi. Sebentar. Menurut kamu, dengerin pertanyaannya. Adam itu diciptakan di mana? Adam diciptakan di mana sesuai Bible? Jawab. Kalau kau nggak jawab, gua turunin. Saya ke kamar, sabar. Adam diciptakan di bumi atau di surga? Jawab. Sabar bang. Saya ke kamar. Saya nggak minta sabar. Tunggu hujan masalahnya. Adam diciptakan di bumi atau di surga? Pakai Bible, jawab. Kan dikembalikan pertanyaanmu. Jawab. 1. Gue hitung sampai 10 nggak turun. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terusin 10-nya Bang Juma. Adam dan Hawa itu diciptakan di bumi. Kasih datanya mana? Pakai data. Kenapa? Dalil di mana? Dalil. Enggak apa-apa. Ketampul dia. Adam diciptakan di mana? Di bumi. Ya. Udah Bandal Bo, udah dia mau jawab. Ketika Adam diusir kemana dia? Kan diusir dia. Biarin dulu Dalbo, dia pakai, jangan dulu itu, biar dulu tampilin dalil. Nanti Banyuma yang kanter. Biarin dulu. Mana dalilnya bro? Sabar, santai dulu. Saya mau cek dalil dulu. Cari. Bang Fahri diam dulu, biar yang lain Banyuma aja berdua. Biar kondusif. Banyuma menunggu jawaban. Silakan. Kita diam semua. Ayo. Justru Bible, kitabnya Yahudi mengatakan Adam itu dicipta di surga. Oke, santai. Dia buka berangkas cari data. Wa ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang mau kamu sukai, yang kalian sukai. Tetapi jangan kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila kamu berdua mendekatinya, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Adam di surga. Kalau Al-Quran di surga, tahu coba. Di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dan Kejadian 2 ayat 4 sampai 25. Baca dong. Saya mau baca di sini soalnya. Oke. Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden yang ada di bumi.
Sedangkan dalam Al-Quran diceritakan Adam dan Hawa biarin tinggal di ketahuan surga. banyak, Bang. Itu bedanya, Pak. Itu bedanya. Gimana? Dengar. Dalam data Alkitab, Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28 dan Kejadian 2 sampai 4 sampai 25, Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden yang ada di bumi. Sedangkan Al-Quran diceritakan Mana dalilnya? bahwa Adam dan Hawa tinggal di Bacakan surga. Taman Eden di bumi. Kamu lucu. Taman Eden. Kau tahu Ibraninya? Hah? Taman Eden, kamu tahu Taman Eden itu di mana? Saya tanya kamu, Taman Eden itu di mana? Taman Bi Eden. Oke, ini Taman Eden, Bos. Saya mau jelaskan. Hah? Ganbi Eden. Bahasa Ibraninya Ganbi Eden. Bahasa Ibraninya Ganbi Eden. Bukan dikatakan Ganbi Eretz. Ganbi Eden. Taman di Eden. Bukan taman di bumi. Gan itu taman, di Eden itu adalah alam. Taman di sebuah alam yang bernama Eden. Bahasa Ibraninya Ganbi Eden. Bukan Taman Eden, Taman di Eden. La haula wala quwata illa billah. Enggak ada Taman di Eden. Hei, ku kasih kamu data. Kejadian 3 nomor 23. Adam diusir dari Eden ke bumi. Anda sudah ngerti? Dari Eden ke bumi. Diusir dari Eden ke bumi. Anda ngerti? Kalau Eden di bumi Saya mau ikut di Al-Quran Bang Zuma. Pertanyaan saya. ini dulu. Pindah lagi lu. Al-Quran. Bible yang kalian ambil dari agama Yahudi menjelaskan Eden itu berbeda dengan bumi. Eden itu taman. Oke, sedangkan bumi itu Eretz. Oke, gini. Apa? Kamu mau ngomong apa? Bang Zuma, biar enak diskusinya, ada nilai positifnya. Abang dulu yang jelas ya. Biar enak diskusinya. Betulin dulu signal mula. Itu sama halnya Anda. Kalau Anda mengatakan Eden itu di bumi, Kejadian 3 nomor 23 itu sama halnya Bang Suma diusir dari Makassar ke Indonesia. Transmigrasi dong. Kejadian 323. Saya diusir dari Makassar ke Indonesia. Saya diusir dari Jakarta ke Indonesia. Di mana nih? Transmigrasi. Berisik dia, turunin nak, berisik. Belajar dulu kawan, belajar dulu. Adam itu dicipta di taman di Eden. Ganbi Eden. Gini Bang. Doubling dia berisik dia Bang Joma. Doubling gimana dong? Itu dia. Noise. Itu tanya aja Bang Handi, tanya aja. Iya, Adam itu. diusir kemana? Nanti lagi ya, noise. Turun dulu, anak zaman turun dulu Bang. Saya kasih turun dulu ya, doubling. Saya kasih turun dulu ya, doubling. Silakan Bang Juma. Bang Juma, kalau mereka ini. Bang Juma, kalau Taman Eden di bumi artinya transmigrasi dong, dari bumi ke bumi gitu. Gak bisa Bang Handi. Eden itu alam yang penuh dengan batu permata. Yehezkiel 28 nomor 13. Coba teman-teman, ada nggak yang bisa baca tuh? Yehezkiel 28. Bacakan saya nomor 13-nya. Oh, Yehezkiel 28 ya. Ya, nomor 13-nya. Bacakan saya Bang Andi. Dulu. Itu alam yang Eden ini penuh dengan batu-batu. Saya baca. Ya, Diam silakan. dulu. Ya. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Tuhan, taman Elohim, penuh segala batu permata yang berharga. Yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus. Krisopras dan neprit, lajurit, batu darah malaikat. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Itu di mana?
Ya di Eden lah. Di bumi nggak ada kayak gini. Nggak ada ini di bumi, nggak ada. Ini nggak ada di bumi, ini di Eden. Oke, Bang Juma. Bang Juma. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Al-Quran tak pernah salah, Bung. Al-Quran tak mungkin keliru. Bang Juma. Nggak usah Ya. Bang Juma, kau hadapi itu loh data. Dengar, iya data. Saya bangsa gini, Iya, Bang. iya, silakan. Supaya diskusi ada nilai positifnya. Maksudnya saya beri kesempatan Bang Juma untuk bernarasi. Setelah itu saya menyanggap pernyataan dari Bang Juma. Apakah sejauh mana kebenaran suatu Enggak, Al-Quran udah, ada dengan bertanggungjawabkan berdasarkan konseptual yang ada di dunia, di bumi ini, bukan asumsi. Maksudnya gini Bang, suatu isi Al-Quran itu atau isi Alkitab itu kita buktikan dengan kenyataan di duniawi. Udah, Apabila coba. Ya, buktikanlah tadi itu. Buktikanlah yang tadi itu, batu-batu itu tadi. Ya, pertanyaannya kalau Eden di bumi, dengerin pertanyaannya. Kalau Eden di bumi, dengerin dulu pertanyaannya. Kalau di Eden di bumi, di negara manakah Eden itu sekarang? Silakan. Irak. Itu di Di negara mana? Irak. Saya mau buka. Oke, Di saya Irak, mau buka referensinya. di Irak itu coba tampilkan di mana itu Iraknya. Kita tampil. Coba buka. Ada aja. Coba buka di Irak mana? Daerah RT berapa? Dekat mana gitu? Iya, coba kasih lihat. Mantap ini kita mau lihat Irak ini. Berarti dekat aneh nih Bang Andi, dekat Gurundi. Nggak ada di mana. Jangan-jangan dibolangi nih. Dibolangi kali Bang Juma. Dibolangi kali. Ulangi. Buset. Wah, taman Ayo Eden di Irak silakan, nih. silakan Anda tunjukkan kemudian di mana Eden berdasarkan Yehezkiel. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Elohim, penuh segala batu permata yang berharga. 1. Yaspis merah. Pernah lihat? Ada yang pernah lihat? Pernah. Di mana? Di Bisa surga. ditemukan? Di surga. Nggak ada Eden. yang pernah nemukan. Krisolit, ada yang pernah lihat batu krisolit? Ya. Ada yang pernah? Yaspis hijau Di pernah? Jeneponto. Ada yang pernah kemudian melihat permata pirus pernah? Enggak. Krisopras pernah? Enggak. Neprit pernah? Enggak. Nasurit pernah? Enggak. Batu dara pernah? Enggak. Batu malakit pernah? Enggak. Tatahan yang dibuat dari emas yang disediakan pada hari penciptaan pernah? Enggak. Berarti bukan di dunia. Tidak paman. Tapi Belajar sebentar ya. dulu. Saya Jangan telepon dulu ragukan orang. keilmuan saya. Saya Ya, telepon oke. dulu orang presidennya Irak ya. Tunggu dulu, kau telepon presidennya Irak. Tunggu dulu. Bang Juma. Sayangnya tidak ada kopi, Bella. Lu diam dulu, saya mau nelpon presidennya Irak. Apa benar ada di sana? Adakah air minum? Bang Juma. Sali, kasih. Entar dulu lu jangan Bang Juma melulu, mana datamu di Irak? Daerah mana? Gimana saya mau menampilkan data? Yang ada Gimana di saya mau bumi itu menampilkan cuma data? batu lase, Bang. Tidak Iya, ada batu ini. lase, batu liat. Batu badau ada batu badau. Saya Batu ikuti badau, Bang batu Hadi. api. Ya sebentar, sebentar Bang Hadi, saya kasih tahu bendahara dulu. Bendahara, tolong ini orang diskusi, kopi habis. Bendahara. Batu lase. Alhamdulillah. Dengar dulu Bang Juma. Enggak usah Bang Juma, Bang Juma yang mana ada di datamu? bumi Bang Suma. Enggak Apa usah Bang sih, Juma, batu Bang apa, Juma. Bang Suma? Iraknya sebelah mana? Iraknya. Irak mana? Di mana Irak sebelah mana? Bang Juma, saya Enggak mau usah uji Bang Juma, gua maksudnya enggak persilakan. Gua pengen siksa lu di sini. Iraknya di mana? Sebelah mana? Itu harus Batu kebenaran dacing. itu harus diuji. Batu dacing itu pakai tukang itu batu dacing. Ini buktinya. Anu, batimbang, Kalian batimbang lebih gabah. jawab. Di mana di Ngomong Iraknya? apa, Om? Kalau Adam dan Hawa itu diciptakan di surga. Enggak usah pindah di Iraknya di mana dulu? Ah, Bukan nggak batu bisa. merah, batu darah. Gua turunin nih kalau gua nggak jawab nih. Si Arjuna. Ah, gua turunin kalau gua nggak jawab. Iraknya sebelah mana? Gua siksa lu. Ah, takut kan? Selalu takut kan? Ya Iraknya sebelah mana? Iraknya di mana? Saya belum bisa on cam. Ya nggak bisa, tuh turun. Kalau nggak bisa, lu turun. Udah. Saya jelaskan dulu ya. Melalui Bible. Kalau di Al-Quran kan sudah jelas sekali. Adam itu di surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minas zalimin. Jadi Adam dan istrinya itu di jannah di surga. Nah, kita lihat bagaimana kitabnya orang Yahudi menceritakan itu.
Anda buka sekarang nih yang adik-adik yang mau belajar kristolog. Pembuktian secara akurat berdata di dalam Bible kalau Adam itu dicipta di surga. Silakan Anda buka di Kejadian 2. Fokus di nomor 4-nya. Di situ bumi dan langit beserta isinya telah selesai diciptakan. Kejadian 2 nomor 4. Bumi dan langit telah selesai diciptakan. Jadi pada data nomor 4 di Kejadian 2 selesai penciptaan langit dan bumi beserta isinya. Nah, di nomor 5-nya teman-teman, di situ belum ada Adam, di bumi belum ada Adam. Nomor 4, langit dan bumi beserta isinya sudah diciptakan. Langit dan bumi beserta isinya sudah diciptakan. Nomor 5, di bumi belum ada Adam. Padahal tadi semua isinya sudah diselesaikan untuk diciptakan, tapi Adam belum ada di bumi. Nah, kemudian di nomor 6-nya coba Anda lihat pelan-pelan. Kabut naik berasal dari bumi. Oke? Kabut naik ke langit berasal dari bumi. Lalu di nomor 7-nya apa? Adam diciptakan kemudian. Selesai. Saya ulang, saya singkat. Nomor 4, bumi, langit dan bumi selesai diciptakan beserta isinya. Kejadian 5, di sana belum ada Adam, padahal tadi sudah selesai. Penciptaan bumi dan isinya sudah selesai, tapi Adam nggak ada. Lalu di nomor 6-nya, kabut naik ke atas, ke langit. Nomor 7-nya, di sanalah baru Adam kemudian diciptakan. Al-Quran menjelaskan bahwa Adam alaihissalam diminta oleh Allah untuk tinggal bersama istrinya di jannah. Oke? Tak ada kemudian jalan untuk mengatakan Adam itu dicipta di bumi, tak ada. Lalu berlanjut, Anda lihat di Kejadian 2 nomor 8-nya. Kita lanjut sedikit ya, teman-teman. Di sana berlanjut penciptaan taman di Eden. Jadi taman yang ditempatkan di Eden itu baru dicipta oleh Allah, di mana tempat Adam dibentuk. Nomor 9, Tuhan menumbuhkan berbagai pohon yang berasal dari bumi. Tadi ada kabut naik, kabut bersama dengan material yang ingin digunakan oleh Allah untuk menciptakan Adam beserta pohon-pohonan yang berasal dari bumi untuk ditanamnya di Eden. Kita lihat di nomor 19, Allah menciptakan segala hewan dari tanah lalu dibawa ke Adam untuk dilihat oleh Adam. Lalu kita lihat lagi di Kejadian 3 nomor 22 sampai nomor 24. Allah tidak mau Adam memakan buah kehidupan yang bisa menyebabkan Adam kekal. Nomor 23, Adam diusir dari Taman Eden kemana? Ke bumi. Ke asal tanah dia dibentuk. Asal tanah yang dibentuk dari bumi. Dikembalikan Adam ke asal tanah itu. Ke bumi. Dia diusir. Nomor 24-nya, malaikat kerub menjaga taman di Eden. Kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu dan kita lihat dalam kitab Lukas, Wahyu 2 nomor 7, di situ ada disebut Taman Firdaus. Lukas 23 nomor 43 juga menyinggung tentang Taman Firdaus. Jadi jelas sekali di Kejadian 2 nomor 25, kenapa Adam dan istrinya tidak malu kemudian ketika dia belum makan buah ilmu pengetahuan? Itu pertanyaan. Karena dia sedang berada di heaven, surga. Di surga tak ada rasa malu, tak ada cemburu, tak ada rasa iri,
tak ada rasa dengki, tak ada ngantuk, tak ada lapar, dan seterusnya. Keadaan yang dialami Adam ini keadaan yang dialami oleh makhluk yang ada di jannah, di surga. Jadi kesimpulannya, Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Gan bi Eden, di sebuah taman yang ada di Eden. Nanti dari Eden diusir ke Ars, ke bumi. Jadi dari taman Eden diusir kemudian ke bumi. Demikian. Silakan dilanjut dulu sementara saya ibadah sejenak Bang Handi dan teman-teman yang lain. Sebelum lanjut, saya ingin memberikan juga interaktif kepada penonton ya, biar kita menghormati penonton baik di sini maupun ada di YouTube. Coba Anda terka-terka saja, kalau Adam diciptakan di bumi dan di Irak, kira-kira kalau alamatnya di Irak, tulis di situ alamatnya di Irak, RT berapa, RW berapa, kelurahan apa, kecamatan apa, kabupaten apa di Irak. Silakan Anda ngarang, terserah. Saya pengen tahu Irak itu di RT berapa, alamat lengkapnya. Adam diciptakan di Irak. Silakan ya. Semuanya menulis RT berapa, RW berapa, kecamatan apa, kabupaten apa. Kode pos boleh, silakan. Interaktif biar nggak ngantuk semua. Kembali ke host, lanjut. Ada Oke, thank you. Bang Jerry. Oke, mungkin Bang Jerry mau jawab ini, dia juga ahli nih. Paling arah Ahli acak adut. Silakan Jerry. Silakan Jerry. Taman Eden itu di sorga apa di bumi? Silakan. Lanjut aja Taman Eden itu dulu. di sorga apa di bumi? Gua mau Silakan. duduk manis dulu, lanjut aja dulu. Hei, mulai tergoncang dia dengan dia. Di penonton pada pinter ya. Ada yang bilang RT 2, RT 6, tapi nggak ada kode posnya, kecamatan apa, kabupaten apa gitu loh. Ada yang bisa telepon Presiden Irak, minta tolong bantuan atau siapa kek, ke Dubes Irak, kita minta tolong, alamatnya itu di mana itu, Adam diciptakan di Irak. Anda bisa telepon. Oh di Jonggol lah, di RT apalah, waduh hebat banget nih netizen ini ngarang-ngarangnya nih. Kacau nih netizen nih kalau ngarang, pada pinter. Tapi karangan Anda itu membantu siapa tadi Anda yang itu? Halo, mengatakan di Irak. Ngomong apa kan ini? Ntar dulu Bang Jerry. Jadi jawaban penonton ini membantu tadi jawabannya Oten yang Gabrul tadi. Terima kasih penonton. Lanjut. Oke. Jadi begitu Jerry. Jadi tadi menurut teman kau itu Eden itu di bumi. Ternyata setelah dibuka di data bukan di bumi. Salah Tuhan lagi kau nih Jerry, aduh. Dirancai kek di luar nagrek. Gila. Ih penonton. Lu paling pinter dah. Gua demen sama lu pade. Si Binong Gunung Batu. Si Binong di nagrek. Jangan-jangan di Mangkutana. Palopo, jangan-jangan di Mangkutana. Bukan. Menurut orang Yahudi, Adam itu tercipta di Yerusalem. Yerusalem lagi. Yerusalem lain lagi nih. Yerusalem daerah mana itu? Lain lagi, satu di Irak, satu Yerusalem. Waduh. Ya itu menurut orang Yahudi, bro. Waduh, orang Yahudi siapa namanya? Siapa namanya Yahudi? Batula SE, Batula Asa. Capek itu orang Yahudi lagi tuh. Di Yerusalem lagi, ada aja nih hotel ini, macam-macam jawabannya. Di Masamba. Nah, itu Wah, kan, nggak itu diketuk. kan pendapat orang Yahudi. Saya tidak punya bukti. Saya mah pendapatku. Adam begini karebosi. Jerry ngomong gak jelas Jerry. Kamu ngomong gak jelas Jerry. Di Irak, baru pindah ke Yerusalem. Iya, itu kan menurut orang Yahudi. Baru pindah ke Yerusalem. Tetapi kalau menurut di Alkitab, di wilayah, Di Bible di mana? di wilayah. Menurut Bible di mana, Jer? Kalau Taman Eden itu di surga. Jadi itu Kalau bisa. Taman Eden di rumah sakit Dadi.
Makassar lagi itu. Putri Jion dulu. Putri, diam dulu Jer. Putri, silakan. Menurut apakah Anda setuju dengan teman Anda ini, satu bilang di Yerusalem, satu bilang di Irak? Di mana? Menurut Anda yang mana? Silakan. Aduh, itu aku gak pernah kesana, gak tahu alamatnya lagi. Nanti ditanya sama Bang Handi, mana alamatnya gitu. Sherlock, susah juga nanti. Kagak. Menurut Anda Adam itu diciptakan, Eden itu di bumi atau di surga? Itu aja, silakan. Kalau berdasar cerita ya, itu kan pembentukan bumi ini kan, pembentukan dunia, lalu dibentuklah manusia. Jadi kalau berdasar cerita itu sebetulnya Taman Eden itu bumi ini waktu waktu awal-awal, cuma pas dia dipindahkan karena dia berbuat dosa, diturunkan ke bumi. Nah, nggak bisa ngegambarin Taman Eden tuh seperti apa waktu itu, waktu bumi diciptakan mula-mula gitu. Enggak, bukan itu digambarkan. Adam diciptakan di Eden itu di bumi apa di surga gitu loh. Nah itu belum dapat bentuknya karena waktu itu kan permulaan penciptaan bumi dan langit kan, di situ juga udah Tapi ada. teman kamu tadi menjawab di Irak, katanya di Irak. Setuju nggak tuh Taman Eden di Irak? Di Sherlock ya. Iya kan dia. Gimana tuh ya gitu ya. Atau Bang Luga coba ditanya yang mungkin tahu ya kayak gitu-gitu. Kalau Napiri itu atau Masaha itu katanya lagi malah di Tibet malah. Mengira-ngira gitu ya. Mengira-ngira. Kalau Bang Juma tadi ngomong di Bolangi, Taman Eden, katanya di rumah sakit Dadi. Oh itu ada di mana-mana rumah sakit Eden. Buat yang sakit jiwa itu. Tuh di si borong-borong lagi katanya, waduh, kampung aku dong. Yang Putri Rio daerah sono juga. Dari si borong-borong kampungnya, kampung kelahiran. Bang Hendy dari sana? Iyalah, itu kan orang Sulawesi. Sulawesi ada si borong-borongnya. Borong-borong dari mana sih? Si borong-borong tuh Sumatera Utara. Waduh, gak ngerti dah tuh. Izin sedikit Bang Handi, saya mau nanya Bang Handi. Putri Sion kan sudah sering mengikuti diskusi ya, sudah lama lah, pemain lama. Walaupun kalau saya sih udah lama kejemur kan. Kenapa kamu masih meragukan tentang kebenaran Islam? Ini yang saya mau tanya sama kamu. Nah kan? Kebenaran Islam itu memang harus ada. Islam ini harus ada. Memang itu sudah kalau bisa diprediksi sudah ada tertulis gitu bahwa sesuatu setelah Yesus itu dan segala sesuatu yang sudah terjadi tuh bakal ada yang begini ya gitu, bakal ada yang datang gitu kan. Nah, bahkan tadi Bang Zuma bilang akan ada yang datang memakai namaku, tetapi kamu ketahuilah itu bukan aku gitu kan. Jadi cerita-cerita yang seperti itu memang sebelum itu terjadi dan ada terdengar pun itu sudah diberitahukan sama Tuhan Yesus gitu. Pemberitaan itu sudah ada. Nah, artinya pada saat ini betul-betul terjadi ya harus bisa jeli benarkah ini gitu kan. Karena yang diberitakan itu kan sebetulnya Tuhan Yesus itu memberitakan seperti apa dirinya, seperti apa yang dilihat dan didengar oleh para penulis yang menuliskan di Alkitab ini. Itu semuanya adalah perkataan Yesus gitu. Jadi Yesus berkata gini, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak. Artinya apa yang dia ucapkan mengenai hal-hal tersebut pun akan adanya nama-namanya yang dipakai gitu kan pada akhir zaman. Nah, harus waspada dan kamu harus mengenal dia gitu. Dan bagaimana kedatangan Yesus yang kedua kali dengan sosok yang akan memakai namanya itu harus bisa dibedakan gitu. Nah, cara membedakannya itu susah-susah gampang karena nanti kedatangan dia itu waktu semua ini sudah hancur lebur, tidak ada satu batu pun yang tersusun. Itulah kedatangan Yesus gitu. Nah, tapi sebelum kedatangan aku itu
memang akan ada yang namanya kehidupan yang penyiksaan yang luar biasa gitu. Dan itu adalah bentuknya kayak bentuk ujian iman ya. Nanti sosok ini akan datang dengan berbagai macam mukjizat. Dia menyerupai Yesus, dia juga menyebut dirinya Mesias gitu kan. Mukjizatnya luar biasa, dia membangkitkan orang juga, membangkitkan orang mati juga sampai ke situ gitu. Dan kemungkinan besar pun orang-orang pilihan pun pasti akan mengira dia adalah Yesus gitu. Dan mereka pun akan menjadi percaya kepada orang ini. Mungkin kalau di Islam ada yang disebut dengan Dajjal kah itu atau seperti apa. Nah, itu udah diceritakan terlebih dahulu oleh Yesus. Nah, tetapi pada orang itu katanya, janganlah kamu percaya karena dia bukan aku, katanya gitu. Enggak, bukan itu yang saya tanya, Sion. Maksudnya kamu kan sudah sering ya mendengar ada dialog-dialog seperti ini kan. Artinya kalau kita memakai akal ya, tentunya kita kan berdasar melalui kitab suci dulu kan. Nah, yang saya ingin tanyakan, kenapa kamu masih meragukan tentang kebenaran Islam? Itu loh, silakan. Kebenaran tentang Islam sebetulnya nggak ada yang harus diraguin karena memang harus terjadi. Jadi apa yang sudah terlihat nyata sekarang itu, apa aja yang ada itu memang harus kita terima. Cuman balik lagi, Putri harus memahami kenapa sih ada beragam-ragam agama gitu kan, itu dan itu diperbolehkan, itu seizin Tuhan semuanya gitu. Nah, kenapa harus ragu dengan Islam tadi? Tidak. Salam. Nah, jadi tidak ada keraguan sama sekali, segala sesuatu yang sudah terjadi bahkan sampai akhir zaman itu sudah tidak bisa diragukan lagi karena memang sudah disampaikan pengabaran tentang apa yang akan terjadi di masa datang setelah Yesus itu tidak ada di dunia ini lagi, itu sudah disampaikan semua gitu. Nah, jadi kalau ada agama Islam bagaimana? Apakah harus pindah? Kalau untuk pindah agama, rasanya kalau memang agama itu tujuannya adalah untuk keselamatan, membuat kita hidup benar gitu kan, ya itu bisa sama gitu kan. Nah, tapi untuk kasih karunia Tuhan itu, penebusan, penghapusan dosa kita itu, kalau kita sudah diberikan terus kita nggak mau nerima, kan buat apa gitu kan? Ya mau dibilang contohnya nggak mau percaya sama Yesus gitu kan, bahwa dia itu menghapuskan dosa, yaitu nanti balik lagi ke diri masing-masing. Benarkah kita ini tidak perlu yang namanya penghapusan dosa, sementara teman-teman sudah percaya bahwa Yesus itu dia yang datang diutus dari Allah gitu. Kepada yang diutus ini pada nggak mau percaya, yaitu nanti kan di akhir zaman pun gitu. Nah, nanti kita tahu nih, kalau yang nggak mempercaya Yesus sudah menebus dosa kita ini, yang datang dari Allah, apa yang akan kita dapatkan? Nah, kalau kita percaya bahwa kita sudah ditebus gitu kan, dan dia adalah datangnya dari Allah gitu, apa yang kita dapatkan gitu? Ya, artinya setiap yang percaya dan yakin dosanya sudah ditebus itu. Baik, izin sedikit dulu teman-teman. Ditebus. Nah, ini saya menarik. Apa perbedaan ditebus dengan menghapus? Nah, ditebus itu sebetulnya artinya gini. Ditebus itu adalah menghapuskan. Nah, tetapi dihapuskan dosanya. Jadi ditebus itu karena dia menebus itu untuk kemuliaannya sendiri, Bang Palopo. Jadi kalau manusia ini dihapuskan dosanya sebetulnya itu untuk kemuliaan Tuhan gitu kan, bukan untuk semata-mata hanya untuk manusia saja gitu kan. Nah, kenapa dia sebutnya ditebus, menebus? Artinya kita ini yang tadinya harusnya udah berjalan itu jalan di dalam jurang maut gitu kan. Nah, dengan darah yang kudus, istilahnya gitu ya, dengan kurban ya kalau bisa kita bilang, dengan kurban darah yang kudus itu, nah kita sudah digantikan, itu namanya penebusan. Darah apa yang tulus itu? Kok ada darah yang tulus? Menarik ini Bang Handi, menarik. Nah, ada penebusan, ditebus. Ditebus itu berarti ada sesuatu yang kita serahkan untuk menyelesaikan masalah kita. Beda dengan menghapuskan, jadi tidak ada lagi embel-embel di situ. Ketika saya mengatakan, Putri Sion, utangmu sudah kuhapus, nggak ada, aman kan gitu. Nah, tetapi Putri Sion datang, saya ingin menebus utang saya. Contoh ini kan berarti ada sesuatu buat menebus. Nah, kalau di teman Kristen kan darah Yesus inilah untuk menebus dosa, betul?
Iya, betul, betul. Nah, pertanyaan saya, kepada siapa darah Yesus diserahkan? Dia diserahkan sebetulnya gini, makanya kembali lagi untuk kemuliaannya sendiri. Artinya gini, darah yang kudus itulah yang menebus. Nah, untuk kepada siapanya jelas bukan kepada iblis, tetapi itu kayak apa ya, darah kudus itu kita yang seharusnya nggak layak gitu kan, seharusnya kita yang nggak layak itu digantikan dengan darah kudus itu gitu. Kita yang udah nggak layak ini digantikan dengan darah kudus. Jadi bukan perkataan ke siapa seperti kita menggadaikan motor gitu. Nah, darah yang kudus ini akhirnya melayakkan kita yang tadinya sudah harusnya jalannya di jurang maut nih. Nah, oleh karena darah kudus ini kita tuh kayak dihambat gitu. Kayak dihambat, jadi jalan kita tuh nggak ke maut lagi. Nah, kita tuh berbalik, dibalikkan lagi kepada Dia supaya apa? Supaya kita tahu bahwa kita ini sudah dibersihkan. Nah, pada saat kita tahu sudah dibersihkan gitu kan. Nah, kita harus berjalan lagi ke arah yang benar. Makanya Yesus bilang, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Nah, pada waktu kita tahu kita sudah dihapuskan dosa kita, berbaliklah kita dan ikutilah Dia gitu. Ikutlah aku, kata Yesus. Artinya nggak ada tuh kalau misalkan orang berprasangka enak dong kalau udah ditebus dosanya bisa berbuat dosa. Salah gitu kan. Justru Yesus berkata jangan lupa ikutlah aku, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, artinya kita kalau udah jangan Putri, berbuat dosa. memang Kristen itu ikut ajaran Yesus ya? Jelas harus. Coba satu contoh deh ajaran Yesus yang Anda ikuti, coba yang mana? Memberitakan kabar gembira itu. Satu, yang kedua? Satu. Yang kedua, sebentar ya. Soalnya Putri agak ini harus bilang apa lagi. Yang kedua apa ya? Yang kedua, ya berdoa Bapak kami itu juga ikut ajaran Kristus. Membaptis juga mengikuti ajaran Kristus. Oke. Yang kedua ya, Yesus itu kan menyembah kepada atau dia berdoa kepada Bapa. Anda berdoa kepada siapa? Ya, kepada Bapa. Berarti Anda tidak berdoa kepada Yesus ya? Kan gini Bang Andi, sebetulnya Yesus yang datang itu dialah Bapa itu. Oh ya? Oh, Bapak yang datang? Betul. Surga kosong dong, surga kosong. Enggak kayak begitu Bang Andi. Jadi kalau gimana? Bapaknya bela diri. Kalau Allah itu kan sebetulnya tak terbatas. Bapak aja, Bapak yang datang. Jadi Bapak turun ke bumi, meninggalkan surga, masuk ke rahim Maria, dilahirkan Maria gitu. Ya, jadi kalau Bapak itu kan maha kuasa ya Bang Handi ya. Jadi dia menghendaki nih. Enggak, ini dulu deh. Yang turun ke bumi ini Bapak atau Bapak menciptakan sesuatu turun ke bumi atau Bapak sendiri yang turun ke bumi? Deh, kalau kita berbicara roh gini Bang Andi, jadi nggak bisa seperti itu kalau kita berbicara roh gitu kan. Allah itu kan tidak terbatas. Enggak, saya nggak nanya itu. Pada saat nggak, itu memang Allah yang ini loh, dia Bapak Allah ini itu. kan cuma satu, Bapak satu. Roh Bapak ada berapa? Roh Bapak ada berapa? Oh, itu kalau roh itu tak terhingga, kita nggak bisa bilang Enggak, saya rohnya. tanya, Bapak ini ada berapa? Bapak ini ada berapa? 1 atau 9? Bapak, Ya, hanya Bapaknya satu. Yesus satu ya. Oke. Nah, yang turun ke bumi yang satu ini atau Bapak mengeluarkan sesuatu dari dirinya? Oh, rohnya ada di dalam Yesus ini. Oke, jadi berdiam di dalam jadi diri. waktu Yesus ada di bumi, surga kosong karena rohnya Bapak masuk di Yesus, begitu? Oh, enggak, kan rohnya bukan kayak jin gitu. Jin tuh kalau satu terus nemplok di mana terus dia. Oke, jadi rohnya Bapak ini, rohnya Bapak di surga memanjang ke Yesus, ke bumi. Bukan memanjang, kita kan nggak bisa, karena gini, kita tuh nggak pernah ngeliat roh itu seperti apa Bang Hendi. Jadi kalau Bang Hendi nanya Putri, spesifik, kan tolong pakai akal dikit lah. Kan rohnya Bapak satu nih. Oke. Jadi kalau rohnya Bapak satu ada juga di dalam diri Yesus, berarti Bapak menggandakan rohnya, betul?
Oke. Tapi akal kita itu bukan seperti yang tak terlihat sama kita. Oh, berarti nggak bisa masuk akal. Nggak bisa masuk akal itu ya. Kalau Allah itu memang tak terhampiri akal kita ya. Oke, Dia oke, seperti apa, baik. itu nggak bisa Baik. kita gambarkan. Baik. Ya, Bapak di bumi, Bapak di surga, Yesus di bumi, gitu ya. Nah, menurut Anda yang mana yang Tuhan? Yesus atau Bapak? Enggak, dia Yesus yang ada di bumi dan dia Bapa yang tak terlihat itu, dia tetap Bapa satu. Yang mana yang Bapak? Anaknya Maria atau Bapak yang di surga? Keduanya itu yang tak terlihat dan terlihat itu dua-duanya itu Bapa. Oh, berarti ada dua Bapak. Bukan, gini loh, bukan Ada dua Bapak. Bang Hendy tuh Gimana? gini kan nanyain Yesus Aduh, yang jadi terlihat. puyeng gue nih gara-gara lu nih, Put. Jadi Yesus yang terlihat itu dialah Bapa yang tidak terlihat itu. Nah, tetapi berbicara tentang roh Bapa itu tidak berarti dia kalau cuma satu yang ada di dalam tubuh Yesus itulah hanya satu itu. Nah, kalau berpikir seperti itu kita seperti oh itu mah cuman kalau jin seperti itu mungkin gitu. Enggak, jangan ke jin. Jadi yang mana nih? Bapak, dengerin, Bapak di surga. Tapi ada juga Bapak di dalam diri Yesus di bumi, begitu ya? Betul. Di dalam gini, Bang Hendy gini, di dalam diri Bang Hendy itu ada roh Allah. Di dalam diri siapa Bang Zuma itu juga ada roh Allah. Artinya roh dia itu melingkupi kita semua ini, Bang Hendy. Itu roh Tuhan. Jadi itu roh Tuhannya banyak gitu ya? Roh Allah itu melingkupi semua, Bang Hendy. Itu yang Oke, baik, bilang baik. di segala tempat, segala waktu dia ada. Apa bedanya roh Bapak di surga dengan roh yang ada dalam diri Yesus? Beda atau sama? Oh, tetap dia roh Allah itu. Sama Tidak nilainya. beda. Sama nilainya apa beda? Gak ada bedanya. Karena Nggak ada dialah bedanya, itu yang baik. datang. Yang maha Apakah kudus. roh? Oke, Bedanya. apakah roh Bapak itu maha kuasa? Oh jelas maha kuasa. Oke, maha kuasa. Apakah roh di dalam diri Yesus itu maha kuasa? Ya jelas maha kuasa. Oke, baik. Tapi Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Kenapa Yesus ngomong kayak gitu, padahal rohnya maha kuasa? Gimana kira-kira Iya. begitu? Waktu Yesus itu mau disalib dan segala macam itu sebetulnya jangankan dari perkataan itu, memang dia datang untuk menggenapi apa yang dikehendakinya. Saya nggak gitu. nanya Artinya itu dia loh, Putri. Ini kan roh di dalam diri Yesus ini kan maha kuasa. Betul. Nah, kenapa Yesus mengingkari kemahakuasaan rohnya dengan mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa? Yang mana yang benar nih, Anda atau Yesus? Yesus lah. Jadi Yesus itu bukan mau mengingkari gitu, tetapi memang dia datang itu untuk sesuatu hal itu, seperti Bukan apa yang itu. sudah dia janjikan. Kan Yesus roh di dalam kayaknya Bang diri Hendy Yesus. Kan roh di dalam diri Yesus ini kan maha kuasa, Put. Kan gitu ya. Nah, kalau roh di dalam diri Yesus maha kuasa, kenapa Yesus tidak menunjukkan kemahakuasaannya? Bahkan dia mengatakan tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya gitu loh. Oke, kita cermati Bang Hendy ayat yang tadi Bang Hendy bacakan sekali lagi. Yohanes 5:30. Ya. Baca, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan penghakimanku adil, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Tidak dapat berbuat apa-apa dia. Kehendak Bapak. Nah, ini garis bawahi kehendak Bapak. Artinya kehendaknya sendiri yang menjadikan dia seperti itu. Kan? Kehendak Bapak itu maha kuasa loh. Kan Bapak ada dalam dirinya. Ini yang belum Bang Hendy pahami. Gini, Loh, Bang saya Hendy. nggak paham. Kehendakku ini ya. Iya. Gini, sebab aku tidak menurut kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia. Nah, kehendak Dia ini berbicara tentang kehendak Bapa. Iya kan? Apa sih yang dikehendaki Bapa? Dengan kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus ini, Bang Hendy udah pernah tahu nggak? Bukan itu yang saya maksud. Yesus ini beraktivitas di bumi itu tidak pernah menunjukkan kepada ibunya, kepada bapaknya, kepada adik-adiknya bahwa rohnya itu maha kuasa. Ibunya sendiri nggak tahu loh kalau anaknya maha kuasa. Kok Anda yang tahu?
Ibunya yang rawat dia ya, nyusuin dia, yang nina boboin dia. Kok Anda lebih pintar dari ibunya gitu loh. Ibunya namanya Maria. Ya kita nggak lebih pintar, kita cuma harus paham. Ibunya nggak pernah mengklaim anaknya kayak gitu gitu loh. Anda yang belakangan datang kok lebih Anda tahu, Anda lebih tahu Yesus daripada ibunya sendiri gitu loh. Heran saya oten-oten ini kok lebih pintar dia daripada Maria. Maria yang setengah mati rawat anak-anaknya dia. Lebih pintar dari Yesus ataupun Bunda Maria, tetapi dari apa yang kita baca kita harus paham. Gimana nih, putus-putus nih. Satu lagi nih ya. Satu lagi nih. Ini udah putus-putus, sorry. Satu lagi ya. Kalau Yesus itu Maha Kuasa, Rohnya Maha Kuasa, gitu ya. Yesus tentu bisa menguasai alam semesta ini. Justru waktu Yesus hidup di dunia ini gitu, negaranya dikuasai oleh asing, dijajah dia. Yang menguasai negaranya waktu itu adalah Pilatus, tentara Romawi. Kalau dia Maha Kuasa pakai dong. Masa yang Maha Kuasa kalah? Bahkan dieksekusi di tiang salib. Nggak benar dong kalau gitu. Nggak logis gitu loh. Artinya apa? Yesus itu adalah utusan Tuhan. Yang Maha Kuasa itu Bapa. Karena kemahakuasaannya, Yesus diciptakan tanpa seorang Bapa. Mengandung Bunda Maria, lahirlah dia menjadi utusan Tuhan. Bukan Tuhan ya. Itu baru logis. Ya. Bang, akal seperti itu, Bang Hendy, akal seperti itu pun pernah disampaikan oleh Petrus kepada Yesus, katanya, udah seharusnya kan kamu nggak usah itu ya, nggak usah disalib, nggak usah mati, nggak usah sampai menanggung penderitaan. Tapi apa kata Yesus kepada Petrus waktu itu? Buka di Matius 16 ya, itu pas banget di Matius 16 ayat 23. Yesus berkata apa kepada Petrus yang berbicara seperti itu? Enyahlah iblis, engkau batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Makanya di Yohanes 5 ayat 30 tadi berbicara, bukan kehendakku tetapi kehendak dia. Artinya, kenapa dia tidak menunjukkan kemuliaan dia, kekuasaan dia, sampai dia harus menggenapi, dia harus mati dan bangkit kembali, itu harus digenapi dulu, sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Kalau begitu saya tanya, waktu Yesus ketemu Petrus, Tuhannya Petrus siapa ya? Tuhannya Petrus ya Yesus, makanya waktu itu pernah Oke, baik. Kalau Maria, ya udah cukup, udah dijawab. Tuhannya Petrus Yesus. Tuhannya Paulus waktu itu siapa? Tuhannya Paulus. Saulus, masih Saulus namanya. Tuhannya Saulus siapa waktu itu? Ya, Yesus. Yesus juga. Baik. Tapi kenapa kalau Saulus ini Tuhannya adalah Yesus, bahkan Saulus ini membunuh pengikut Yesus? Kenapa? Membunuh loh pengikut Tuhan, gimana itu? Ya, apa betul, dia nggak tahu? Saulus ini kurang ngajar ya. Ya, waktu itu dia nggak tahu, makanya. Iya. Kalau dia nggak tahu, ntar dulu. Kalau Saulus nggak tahu, Anda yang tahu, berarti Saulus waktu itu salah Tuhan. Dia nggak tahu kalau Yesus itu Tuhan. Iya betul, waktu itu dia tidak mengetahui bahwa Yesus itu Tuhan. Oke, berarti betul. Saulus itu salah Tuhan waktu itu. Dia tidak mengenal, dia belum mengenal. Iya, nggak kan berarti salah Tuhan dia, nggak bertuhan dia Saulus waktu itu. Nah sekarang, ya, mungkin waktu kapan Saulus tahu kalau ternyata Yesus Tuhan? Kapan kira-kira terjadinya? Ya, terjadinya waktu Saulus itu memang dia pengen sekali pengikut yang mempercayai Yesus Tuhan ini semuanya dibabat habis mati di tangan dia. Nah, makanya ada di 1 Timotius 1 ayat 3. Saulus itu tahu Yesus Tuhan setelah Yesus nggak ada di muka bumi. Beberapa ratus tahun kemudian, dengerin dulu, baru dia buat surat Roma 14 nomor 9. Dia matiin dulu Yesus, kemudian dia bangkitkan Yesus menjadi Tuhan. Jadi Yesus sudah nggak ada, baru Saulus membuat Yesus jadi Tuhan. Jadilah Tuhan baru tuh Yesus buat Saulus. Berubah juga namanya jadi Paulus. Gitu data loh itu. Ya, oke lah. Oke Bang Andi, aku lurusin ya, kalau Bang Andi berbicara seperti itu sebetulnya gini.
Waktu itu Saulus ini benar-benar orang yang tidak mempercayai Yesus Tuhan sama sekali. Jadi itu makanya Saulus bersaksi, gitu tuh bisa Ada yang dibaca. bisa baca nggak Roma 14:9? Ruang Palopo siapa yang bisa bacain Roma 14:9? Putri juga bisa bacain. Coba bacain. Roma 4 ayat 9. 14. 14. Ya. Apa? Baru bangun tidur ya. Sebab untuk Sebab itulah untuk- Kristus telah mati dan hidup Itulah Kristus telah mati kembali dan hidup supaya kembali. Sebab untuk itulah Supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, ya. jadi Nah, sekarang pertanyaannya yang menjadikan Yesus Tuhan siapa? untuk diri Paulus dia menjadikan Yesus Tuhan yang tadi. Ya, tadinya Jadi dia Yesus kan itu Tuhan. Ya, dengerin, Yesus itu Tuhan karena jasa tulisannya Paulus. Bukan, salah. Jadi dari awal, Data itu. dari awal, ya gini cara pahamnya gini. Jadi dari awal itu Yesus itu sebetulnya kan belum ada di dunia, tetapi kalau kita flashback ke belakang, ceritanya adalah memang dia adalah Allah yang hendak menghapus dosa umat manusia. Dia yang datang itu karena hanya darah yang maha kudus yang bisa menghapuskan dosa seluruh umat manusia. Nah, Saulus, orang yang tadinya tidak mengakui sama sekali Yesus Tuhan, bahkan dia menganiaya semua pengikut Yesus gitu kan. Dia berpikiran sama seperti Bang Handi tadinya. Dia itu bukan Tuhan, dia hanya makhluk manusia, ngapain disembah gitu. Sama seperti Bang Hendy Saulus ini dulu gitu. Oke, gantian ya. Akhirnya Gantian. sebentar Bang Hendy dulu selesai. Ya. Nah, akhirnya waktu itu Yesus akhirnya berbuat sesuatu yang akhirnya membuka mata Saulus dan disitulah dia mengenal Yesus. Nah, disitulah Saulus berkata, ya akhirnya dia menjadi Tuhan untuk orang-orang yang tidak percaya Yesus Tuhan itu tadi gitu. Masih hidup sejaman dengan Yesua Amasya, Saulus kagak pernah ketemu Yesus. Justru dia membenci Yesua Amasya. Jadi waktu itu Saulus tidak mengenal Tuhan, tidak bertuhan dia. Menurut Anda itu sebenarnya Yesus Tuhan. Artinya Saulus ini tidak pernah bertuhan dia selama Yesus hidup. Ateis dia. Bahkan dia paling penjahat kelas 1 lah. Pengikut Yesus dia bantai kan begitu. Bahkan misi perjalanannya ke Damsikan ingin masih menganiaya murid-murid. Nah, setelah Yesus udah nggak ada di muka bumi, baru Saulus berpikir menerima ada cahaya dari langit. Dia percaya kalau Yesus itu Tuhan. Dia buatlah surat sebagai bentuk penekanan. Saya mau bertobat. Saya mau buat surat untuk jemaatku di Roma. Yesus itu mati, hidup kembali menjadi Tuhan. Percayalah kalian. Nah, Anda percaya kan? Artinya apa? Siapapun mempercayai Yesus Tuhan akibat jasa Paulus yang telah bertobat. Tadinya tidak mengenal Tuhan, baru dia membuat Tuhan baru namanya Yesus. Datanya jelas. Diperkuat juga oleh Lukas anak buahnya di Kisah 2:36-32 ya. Di situ. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu Yesus yang telah kau salibkan itu Bapa di surga menjadikan Yesus Tuhan. Kompak kan antara Lukas dan Paulus. Selamat menikmati ajaran Paulus. Kalau mau Yesus itu Tuhan. Jelas ya? Tepuk tangan. Benar. Tapi benar juga Bang Handi. Jadi sebelum Paulus mengetahui Yesus itu Tuhan, berarti Paulus nggak punya Tuhan. Benar. Ateis dia. Laras. Ateis. Supaya dia tidak menjadi ateis, dia jadikan Yesus Tuhan dengan surat-suratnya bersama Lukas. Gitu. Tepuk tangan. Sebab itulah Kristus telah mati dan bangkit kembali supaya menjadi Tuhan. Benar juga. Benar. Silakan Sion. Ya, kalau misalkan perkataan apakah Yesus itu Tuhan? Satu lagi Kisah 2:36 coba Putri. Kisah 2:36. Selaras ini anak buahnya nih menulis surat nih. Kisah para Rasul 2 ya? Iya 36. Ya gue udah menang Putri ini kalau suruh baca data ada dia.
Gua demen diskusi sama dia. 236 ya. Iya, 236. Allah membuat Tuhan. Nah, ada yang lagi nih. Coba. Allah. Ntar dulu Bang, halo, ntar dulu. Merupakan bagian dari kisah Petrus yang menyampaikan khotbah mengenai Kristus, mengenai Yesus. Kisah 236 aja baca. Oke, jadi hendaklah seluruh kaum Israel tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus, ya. Betul. Oke, pertanyaan siapa yang menjadikan Yesus Tuhan di sini? Allah. Oke. Jadi Bapak di surga menjadikan Yesus Tuhan menurut Lukas. Kalau Paulus dia sendiri mengatakan Yesus hidup bangkit menjadi Tuhan. Ya, ini berkesinambungan yang mana? Lukas 2 nomor 11 coba. Yang mana yang benar? Lukas 2 11 coba. Menjadikan itu kan berarti artinya bisa sama dengan mengimani. Enggak, menjadikan itu tadinya enggak jadi menjadi, tadinya utusan menjadi Tuhan. Berubah profesi dia. Tadinya bukan Tuhan, dituliskan surat menjadi Tuhan. Begitu loh diskusinya. Jadi Yesus itu pernah tidak menjadi Tuhan, tapi dibuatkan surat agar menjadi Tuhan gitu. Ya. Jadi surat-surat inilah semuanya Anda menuangkan Yesus berdasarkan surat-surat. Begitu. Iya, iya. Jadi ya, oke, itu makasih kalau terima. Iya, harus diterima karena itu relate dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, apa yang Tuhan perkatakan kepada Nabi Yesaya. Nah, waktu itu Yesaya menuliskan. Gak usah bawa Yesaya lah. Yesaya itu tidak menuangkan Yesus. Nah, sebetulnya kan ini relate. Jadi makanya tadi Yesus yang datang itu sebetulnya siapa sih, kan tadi Bang Hendy nanya. Sebetulnya dia itu adalah Tuhan itu. Nah, sementara dari awal kita berbicara tentang Tuhan itu, Tuhan yang Maha Kasih itu adalah Tuhan yang menyelamatkan. Kalau gitu saya tanya, Tuhannya Yesaya siapa? Tuhannya Yesaya siapa? Nah, Tuhan Yesaya itu adalah Tuhan yang menyelamatkan umat manusia. Ya, siapa namanya? Siapa? Nah, disebutnya Tuhan Allah, disebut Bapa. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Nah, nama Yesus itu adalah nama Bapa yang memang muncul dan diperkenalkan setelah sederhana. Tuhannya Yesaya itu Bapa atau Yesus? Tuhannya Yesaya yang bernama Yesus ini adalah Tuhannya Yesaya. Oh, buset, lu bikin baru Tuhannya Yesaya. Yesaya nggak pernah menuhankan Yesus. Kacau kau. Gini Bang Hendy. Orang mati, orang sudah mati mau kasih Tuhan baru. Gini Bang Hendy, sebelumnya Bang Hendy, Paulus saja sendiri tidak pernah. Paulus saja sendiri tidak pernah mentuhankan Yesus. Cuman Paulus yang membuat Tuhan Yesus jadi Tuhan. Begitu. Ketika Paulus ini ditangkap, tunggu dulu ini data. Ketika Paulus ditangkap, dia berdoa kepada Bapa. Kenapa bukan kepada Yesus? Paulus waktu ditangkap itu kalau ada orang bisa membuktikan, jadi Bang Dalbo, kalau ada orang bisa membuktikan Saulus pernah menyembah Yesus, saya manjat tower kalau malam-malam. Nggak ada datanya Saulus menyembah Yesus. Betul. Oke. Ini data ini bisa Anda baca satu berita. Sabar dulu. Bang Dalbo, di mana tadi data itu Bang Dalbo? Bang Dalbo, datanya di Kisah Para Rasul 16:25. Nah, ketika Paulus ditangkap, ya dipenjarakan, dia berdoa kepada Bapa. Nah, Kristen ini hanya dibuatkan Tuhan oleh Paulus. Ini Paulus ini mantap ini Paulus. Nah, ada apa ini? Coba, ada nggak datanya Paulus menyembah Yesus? Ada nggak datanya Paulus berdoa kepada Yesus? Yang tidak ada. Bahkan yang memberikan mujizat itu kepada Theos itu Paulus. Paulus ini luar biasa loh. Nah, Theos memberikan mujizat kepada Yesus. Ya, itu harus Anda pahami. Theos memberikan mujizat kepada Yesus, sedangkan Theos diberikan mujizat oleh Paulus. Kisah Para Rasul 19 nomor 11. Coba itu yang ditampilkan di kelompok, coba dibaca itu.
Iya, coba baru dibaca. tahu. Berarti Tuhannya Yesus ini Allah. Menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang ya. Oke, makanya baca di Kisah Para Rasul 16-nya Pak, yang disebut dengan Allah di situ yang dimaksudkan oleh Paulus itu siapa? Di situ dikatakan di situ ada seseorang pengikut Yesus yang bernama Timotius. Nah, ini mereka sudah memperkenalkan yang namanya Yesus Pak. Allah yang mereka sembah itu adalah Yesus. Bukan, Paulus yang membuatkan itu. Coba Ya. saya bukakan data ya. Akhirnya, Saya bukakan gini. data. Ya sebentar Pak, Dalbo bisa biar silakan. paham ya kenapa Yesus itu Tuhan. Yesus itu kan namanya memang belum ada di zamannya para nabi ya, waktu Kan nubuatan itu Paulus yang belum ada. menjadikan dia Tuhan. Ya Paulus itu kan bukan hidup di zaman para nabi Pak. Gini, jadi Tetapi dia nubuatan yang itu menjadikan dia Tuhan. memang dia harus menjadikan dia Tuhan di dalam hidupnya Pak. Kalau tidak menjadikan Yesus di dalam hidupnya itu adalah sebagai Tuhan, berarti dia itu tidak mempunyai Tuhan yang sama yang dipercaya oleh Nabi Yesaya, bahwa Tuhan itu satu-satunya adalah yang menyelamatkan umat manusia dari dosa. Coba. Nah, coba dibuka di Yesaya 43 Saya bukakan ayat data ya, 11 saya gitu. bukakan data lagi. Saya bukakan data di 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Ya, Bapa ini Tuhan atau bukan? Ya kan Yesus itu Bapa, udah kita sebetulnya Yesus Yang itu daripadanya adalah Bapa berasal itu. segala sesuatu yang Ya, untuk betul. Dari dia dia kita hidup hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Kalau Bang Dalbo izin dulu, kalau Yesus itu Bapa, bagaimana mungkin Yesus itu Bapa? Yesus sendiri mengaku utusan Bapa. Gimana ceritanya Bapa mengutus Bapa? Itu dia. Aduh, capek Bang deh. Handi. Ceritanya gini, Capek makanya kita. Ya, ceritanya adalah memang Yesus itu harus melakukan seperti apa yang sudah dinubuatkan. Jadi kalau misalkan dia tidak sesuai dengan nubuatan, begini aja, Putri Sion. Begini Putri Sion. Cari coba data satu data saja. Ini dalam perjalanan 1 kilometer ini anak yang dibonceng ini benar-benar. Coba cari satu data. Astaga, siapa yang Ya bikin tunggu ada? ya. Ya. Itu anggap aja ya. Cari coba satu data. Paulus berdoa kepada Yesus. Satu data saja. Dan saya mampu membuktikan data bahwa yang memberikan mujizat itu adalah Paulus. Coba Anda carikan satu data, Paulus berdoa kepada Yesus. Silakan. Maksudnya minta satu data Paulus berdoa kepada Yesus itu apa ya? Karena Yesus kan sudah mengikuti dan mengakui Yesus itu adalah Bapa dan dia adalah Allah. Di mana Pasti Yesus dia berdoa mengaku kepada Bapa? Di mana Yesus mengaku Bapa? Maksudnya Iya. Bapa itu kan Tuhan. Jadi pada saat Paulus sudah Iya, di mana Yesus mengaku Tuhan, berarti Bapa? dia adalah di mana Yesus mengaku Kan Bapa. ini tadi yang ditampilkan, yang saya tampilkan tadi di Kisah Para Rasul 16:25, Paulus ini berdoa kepada Bapa. Sebentar Pak Dalbo gini, Pak Dalbo. Sebetulnya kan permintaannya gini. Di mana Paulus berdoa kepada Yesus? Ya jelas dia akan berdoa dan meminta itu kepada Yesus karena dia sudah mengimani Yesus adalah Tuhan. Nah, yang disebut dengan Tuhan itu jelas disebutnya Paulus mengimani Yesus Tuhan. Nah, yang menjadikan Yesus Tuhan, yang melantik Yesus Tuhan itu siapa? Nah, artinya dia mengimani, Pak. Dia sudah mengimani itu adalah Tuhan. Yesus menjadi Tuhan itu, Putri, dengarkan. Yesus itu menjadi Tuhan itu Paulus yang membuatnya. Iya, Kan artinya Paulus berdoa kepada Yesus. Padahal begini, Pak Dalbo itu anggaplah Pak Dalbo itu Saulus ya. Tadinya tidak percaya Yesus Tuhan. Nah, pada waktu Pak Dalbo tahu Yesus adalah Tuhan, akhirnya Pak Dalbo menjadikan Yesus itu Tuhannya Pak Dalbo. Itu maksudnya.
Oke. Pertanyaannya, ketika Yesus di bumi, dia memperkenalkan Tuhan itu siapa? Oh iya, Yesus mengatakan ini. Jadi waktu Yesus pernah bercerita kepada Filipus tentang kerajaan surga dan Bapa, Filipus bertanya, "Nah, kalau begitu tunjukkanlah Bapa itu kepada kami." Nah, lalu Yesus menjawab apa? "Setelah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku, kamu masih bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepadamu. Bukankah kamu, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa." Nah, kenapa Yesus berani menyatakan Berarti dia sebagai Bapa? Gitu. Kan Bapa itu kan Jadi harusnya Yesus nggak ini kagak terlihat. jelas juga ya. Nah, Yesus berkata lagi, lihat Bapa kamu dengar, tetapi anak, sebentar, Pak Dewa. Tetapi anak yang berada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Artinya, yang dinyatakan oleh Yesus tadi, bahwa dia adalah Bapa itu adalah benar. Bapa yang kita nggak bisa lihat, bahkan nggak bisa kita dengar itu, akhirnya memang dia datang ke dunia seperti apa yang dijanjikannya di masa lampau, manusia bisa melihat dia. Manusia mendapat pengajaran langsung dari Tuhan, itu terjadi gitu. Jadi Yesus ini kagak jelas ya kalau dia menyampaikan firman ya. Iya. Benar. Tapi begini ya, Sion. Saya mau tanya dulu, Sion. Sion, izin dulu, Sion. Lebih besar mana sih Bapak dengan Yesus? Sebenarnya gini, waktu itu juga ada yang bertanya sama seperti ini, kepada Yesus gitu. Jadi si murid itu bertanya begini, kenapa sih segala sesuatu itu disampaikan di dalam perumpamaan, kata Yesus gitu. Lalu Yesus berkata begini, memang segala sesuatu kerajaan surga itu saya kasih dalam bentuk perumpamaan. Kenapa? Supaya yang mengerti itu hanya orang-orang yang mendapatkan karunia dan dia berasal dari Allah. Tetapi orang-orang yang tidak berasal dari Allah, mereka itu akan bingung. Itu yang saya katakan. Nah, Putri. Bukan itu pertanyaannya. Tere. Gini. Ya, Yesus ini kagak jelas ya kalau kita rujukan dengan pernyataanmu. Ya tunggu dulu. Tunggu dulu. Saya bacakan dalil nih. Sedikit Yohanes 14:28. Apa? Kasih dia bandel sebentar pada sedikit lagi aja. Jadi gini. Bosin dulu dia. Oke. Jadi gini, kalau misalkan waktu orang-orang tidak mengerti, jadi keganggu sebentar ya, lupa lagi ngomong apa. Stres aku lihat Jadi gambar waktu itu, orang stres juga. itu berpikir, oh ini membingungkan ya. Jadi waktu membingungkan apa yang perkataan Yesus ini, sebetulnya tidak semua pada waktu orang-orang yang ada bersama-sama dengan Yesus itu tidak semua orang bingung dengan perkataan Yesus gitu. Artinya orang-orang yang betul-betul mendalami dan mengerti firman Tuhan ya yang tertulis di dalam surat-surat para nabi itu mereka nggak bingung kepada setiap perkataan Yesus, mereka nggak bingung. Tetapi orang-orang yang tidak mengerti kitab itu mereka bingung kepada setiap perkataan Yesus itu siapa dia, dari mana dia, sebetulnya dia ini siapa gitu. Nah yang paling lucu itu ada satu orang buta waktu itu yang benar-benar tahu dia adalah Tuhan. Nah orang buta ini bukan buta buatan, bukan buta karena kecelakaan, tetapi dia buta memang dari bawaan lahir. Nah dulu orang menyangka kalau orang buta itu bawaan lahir pasti dia kena kutuk. Nah tapi Tuhan Yesus bilang gini, bukan, dia bukan kena kutuk, dia begini untuk menggenapi kehendak Tuhan. Nah, mukjizat ini memang harus terjadi supaya apa? Supaya orang percaya kepada dia. Bacanya di Yohanes 9. Itu tepat di ayat 35-38 sebelum si mata orang buta ini benar-benar bisa melihat, waktu itu disembuhkan sama Tuhan. Nah, udah banyak orang yang akhirnya bertanya-tanya sama dia, siapa yang nyembuhin kamu? Nah, si orang buta ini belum tahu yang nyembuhin dia itu Yesus gitu. Belum tahu gitu. Nah, terus akhirnya bertemu lagi, satu kesempatan itu Yesus bertemu lagi sama dia lalu berkata gini, percayakah engkau kepada anak manusia? Nah lalu si orang buta ini menjawab, siapakah dia katanya, Tuhankah dia, supaya aku percaya kepadanya, kata si orang buta ini. Lalu Yesus berkata kepadanya, engkau bukan saja melihat dia,
Nah, dia kan mempertanyakan, Tuhankah dia yang menyembuhkan mataku ini gitu kan, yang mencelikan mataku ini? Ya udah Engkau bukan cukup, saja melihat paham. dia, tetapi Ya, paham. dia yang Jadi bicara dengan engkau. Jadi kalau pertanyaannya, sebentar, pertanyaannya adalah, ya udah cukup. Pertanyaannya adalah, orang buta itu siapa Tuhannya orang buta itu? Ya, Tuhan yang orang buta itu tidak di... Ya, dengerin pertanyaannya, dengerin. Tuhannya orang buta itu A. Bapak, B. Yesus. Saya ulang ya. Tuhannya orang buta itu adalah A. Bapak, B. Yesus. Siapa Tuhannya orang buta? Bapa yang namanya diperkenalkan Yesus. Yang dinyatakan ya. Bapa yang Berarti bukan dinyatakan. Tuhannya orang buta bukan Yesus ya? Enggak. Yesus itu kan Bapa, Yesus itu kan Tuhan. Enggak, Tuhannya orang buta itu Bapak atau Yesus? Ya Yesus itu kan Kok Yesus itu adalah Bapa. Bapak gimana sih? Emang Yesus- muat perutnya Maria Bapak. Emang muat perutnya Maria Bapak masuk ke dalam. Gimana sih lu? Bapak itu kan sebutan untuk... Kok Yesus itu Bapak? Nggak mungkin lah Bapak pernah jadi bayi. Mana mungkin? Dengerin. Putri, mana mungkin Bapak pernah jadi bayi? Nggak mungkin lah Bapak pernah jadi bayi. Gimana sih lu? Udah lanjut. Ya. Tadi pertanyaan saya Putri belum nyenggol gitu loh. Besaran mana sih? Sabar dulu Put. Tadi biar nggak melebar kita Put. Tadi pertanyaan saya besaran mana Bapak dengan Yesus? Oke. Untuk orang-orang yang memang tidak mengenal kebenaran itu akan bingung kayak tadi, bahwa kenapa sih kok bisa Allah itu ada di dalam rahim, kan itu rahim kecil. Nah, sementara kita berbicara roh Allah itu nggak bisa kita yang atur, Allah yang mengaturnya. Mana lebih besar Allah ataupun Yesus? Yesus itu berkuasa di bumi, di surga, bahkan alam maut itu sudah tidak berkuasa sama sekali kepada Yesus. Semua dia kuasai. Artinya segala kuasa, Yesus kan udah berkata, segala kuasa di bumi dan di surga itu sudah diberikan kepadaku. Artinya, segala Yesus mengatakan itu, pembesaran Tuhan itu ada di dalam dia. Jangan dulu jauh-jauh, kita santai aja. Kita santai aja, Putri. Kan Anda mau mengatakan segala kuasa telah diberikan padaku. Siapa yang memberinya? Jelas dia dari dia si untuk Putri itu, dia. si Putri itu oneness kayaknya itu si Putri oneness itu. Apa sih ini kata-kata mau Sabar Siapakah yang memberi? Enggak, si Putri Kalau si Putri ini, kalau si Putri ini oneness abu-abu, kadang oneness, kadang tidak. Yesus itu bukan Bapa. Izin dulu, saya bicara dulu bentar. Hakikatnya sama. Kalau Putri ini, dengerin dulu. Kalau Putri ini, kalau kedesak, diam dulu Put. Kalau terdesak, dia oneness. Tapi kalau lagi bahagia, dia Tritunggal. Tergantung, gitu loh. Si Putri itu udah jelas keliru, dia udah salah, dia tuh ngapain didengarkan. Ya ada. Tunggu dulu Pak Edi, ini Kristen atau bukan? Pak Edi. Saya Kristen, Tunggu dulu. Silakan diselesaikan dulu. Iya, jadi pernyataan dia bilang tadi Yesus dan Bapa itu, Yesus dan Bapa itu udah keliru. Yesus dan Bapa itu dua pribadi yang berbeda, tetapi satu hakikat. Bahaya ini. Silakan sama Edi bisa hancur di sini Edi nih. Oh enggak, yang hancur itu kamu karena kamu menyamakan Yesus itu adalah Bapa. Gantian. Yesus itu adalah Saya Bapa moderatorin. Sekarang Putri dulu bicara, di sini Edi, silakan Put. Enggak, Edi sama Dalbo aja, silakan. Enggak, dia melurusin Dia kau. mempertanggungjawabkan Tritunggalnya, dia menjawab. Tolong dengar saya. Enggak, silakan. Dengerin dulu Put. Silakan Edi dengan Dalbo menjawab. Silakan. Dengar dulu, antara Yesus dengan Bapa itu adalah dua pribadi yang berbeda. Dua pribadi yang berbeda, tetapi hakikatnya adalah sama. Tetapi kalau dibilang Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, itu suatu hal yang keliru. Itu keliru, itu oneness itu. Dan itulah orang-orang kayak gitulah yang dibilang bidat. Wah. Jadi Bapak dan Yesus dua pribadi ya. Putri gimana Put? Silakan Put. Ya iya, dua pribadi yang berbeda. Ya cukup. Ya, silakan teman-teman Islam bertanya kepada dia, mempertanggungjawab. Putri bidat. Kamu tuh kalau melawan mereka ini dengan kebidatan dengan demikian, kamu tuh pasti akan mentok kamu. Iya, aku bidat. Silahkan Pak Dalbo, tanya dia, Pak Dalbo. Silahkan.
Kamu pertanggungjawabkan pernyataan kamu. Gimana dia mau meluruskan Putri? Iya, jadi Putri dia mau meluruskan tadi kamu kamu. bilang bahwa Yesus itu adalah Bapa. Itu salah loh Putri. Yesus itu bukan itu pribadi Yesus dengan Bapa itu pribadi yang berbeda. Roh Allah yang berdiam di dalam Yesus itu roh siapa? Iya, tapi kalau kamu Roh bilang Bapa Yesus aja, adalah Roh Bapa Bapa. sendiri, mereka itu kamu akan mentok di Jangan pakai tapi. Roh Allah yang berdiam di dalam Yesus itu roh siapa? begini loh Putri, dengar aku jelasin ya Putri. Kalau kamu Jawab, bilang roh siapa hakikat yang berdiam di dalam Yesus? Jawab dulu, roh dengarkan. siapa yang berdiam di dalam Yesus? Jawab Ya dulu, udah, roh siapa yang berdiam di dalam Yesus? dengarkan bersa jawab. Dengarkan Jawab bersa dulu, jawab. jawab dulu. Orang bidat ini bertanya, Ya udah, roh dengarkan siapa yang bersa berdiam di jawab, dalam Putri. Yesus? Bentar. Iya, Biar saya oke. Ya, roh hancurkan siapa? bidatmu itu. Tinggal jawab. Ya udah cukup dulu Roh Putri, nanti saya siapa? suruh tanya jawab. Ya udah. Pertanyaan. Dengarkan Putri, Iya, saya Put. menjawab. Iya, silakan. Ya, biarin dia. Kalau kamu bilang bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, kamu itu bidat, kamu itu sesat. Kamu badat, kenapa gak ada masalah? Kamu bilang bidat, kamu badat. Dengar Gak apa-apa, dulu, kenapa emang? dengar dulu. Gini, Ya, kamu yang Tapi sesat, kamu yang sesat. Aduh. Sebenarnya gini, Edi, kamu menghancurkan. Sebentar ya, Edi, kamu nanti masuk ke room aku, kita ngomongin siapa yang bidat, siapa yang enggak. Karena Room- Yesus itu nggak room pernah siapa? membidat-bidatkan. Room siapa? Orang Room seperti siapa? kamu, dengar. Orang seperti kamu yang membidat-bidatkan orang Kristen, kamu itu tidak jauh daripada iblis loh. Gak tahu kan kamu? Jadi Gimana? maksudmu kalau Gimana? Yesus itu, dengar dulu, kalau Yesus itu Nah, adalah gini, Bapa, Edi, apa Bapa dilahirkan? Jadi kamu nanti masuk room Kristen ya, jangan di sini. Jika Yesus itu Kamu adalah Bapa, pemain- apa Bapa dilahirkan? Kamu aja ngomong masih Kamu terbata-bata, jawab Edi. dulu, kamu jawab Putri. Apa sih? Kamu jawab. Kamu nanti masuk, bisa nggak sih ini jangan Kristen yang ini coba? Kamu jawab Putri enggak? Edi. Kamu itu sesat loh Putri. Kok kamu sesat? Berarti Allah kamu bukan Yesus. Loh, Yesus itu tetap Tuhan. Tapi kalau Oke, kamu bilang kamu pribadinya berdoa. adalah itu Oke. dia itu Oke. adalah Bapa itu Berarti sendiri, itu kamu Yesus- sesat. Berarti Yesus itu bukan Tuhanmu? Loh, Tuhanku, Bapak itu Tuhanmu? Tuhanku. Dua dong Bapak Tuhan lo. Ya hakikatnya, itu kan bicara hakikat Putri. Tapi Iya, kalau kamu terus Roh Yesus Kudus kan, itu? Oke, Roh Kudus itu? ya Tuhanku. Berarti tiga Tuhanmu. Hakikatnya. Ya, berarti tiga pribadi kan? Hakikatnya Putri. Tiga pribadi kan? Tiga Iya, Tuhan tiga dong. pribadi satu hakikat. Tiga pribadi Tiga satu Tuhan, hakikat. Tuhan Anak, coba Tuhan Anak, Tuhan Bapa dan Tuhan Roh Kudus. Berapa Tuhan? Kok Tuhan Allah sih? Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus. Ya, jadi berapa Tuhan? Satu Tuhan. Iya, diketawain lah kau sama Islam. Kata Tuhannya kan satu. Jadi pribadinya yaitu adalah Bapa, Yesus sama Roh Kudus. Gimana sih kamu? Yesus bukan Bapa tadi kamu bilang. Ya memang. Ya, Kan berarti pribadinya berapa beda. itu? Pribadinya Oke, beda. Yesus bukan Bapa. Dengar, nih, biar ku jelasin samamu. Beda Tuhan kan? Bapa, Beda. Tuhan Bapa, Coba. Tuhan Anak, Tuhan Oke. Anak, itulah Yesus. Tuhan Ya, Roh Kudus. ya, Tuhan ya. ada tulisan Ya, berapa Tuhan Tuhannya? tiga kan satu itu kan? Itu satu enggak itu kata Tuhannya. Satu Kok jadi satu katanya beda? Gimana sih? Nih, Katanya beda, kok dengar jadi dulu. satu? Gimana ini? Kamu nangkap enggak? Dengar. Kamu nangkap enggak? Tuhan Yang Bapa. lain juga nggak akan nangkap. Dengar dulu. Yang lain juga nggak Kamu akan jangan jadi nyerocos, satu. jangan nyerocos kamu. Jangan nyerocos. Tuhan Oke, Bapa. oke. Tuhan Bapa. Ya. Tuhan Anak. Satu. Tuhan Dua. Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Ya. Kata Tuhan di Tiga. situ sama enggak penyebutan Tuhannya? Nah, apakah anak itu udah sama dengan Bapak? Dengar dulu. Itu tadi Bapa, Anak sama Roh Kudus itulah bicara tentang pribadinya Putri. Iya, anak itu apakah itu Bapak? Kata kamu Hakikatnya beda. itulah yang disebut Tuhan itu. Iya, apakah dia Bapak? Bukan. Bukan. Secara pribadi Ya berarti bukan. beda gimana sih? Loh, kamu ngerti nggak? Dengar dulu. Tuhan nih kita tulis nih Tuhan satu. Nih Tuhan satu nih. Ada Bapa, ada Anak, Oke. ada Roh Kudus. Ya. Itu kan kata Tuhan Iya. satu kan? Itu kan satu hakikat mereka Kata kan. Kata Tuhannya Tuhannya satu. satu. Nah pribadinya itulah yang berbeda. Yaitu ada pribadi Pribadinya Bapa, berbeda. ada pribadi Bapak, Anak, ada pribadi Roh Kudus. Anak. Pribadinya itu Oke. beda Putri. Beda. Oke. Apakah Yesus itu Bapak? No, kan pribadinya beda.
Ya sudah, silakan sama orang Islam kamu jelasin itu. Ya Kalau dia memang. bukan bapak, kenapa? Tetapi kalau kamu bicara miniaturnya yang hakikatnya adalah sama, itu sama. Tetapi pribadinya Oke. berbeda. Jadi masalahmu apa kalau memang dia tetap sama? Apa masalahmu? Kalau kamu Kalau bilang memang- mentok kamu nanti melawan mereka ini Putri, mentok kamu, mentok kamu. Enggak mentok. Justru ini yang saya pertanyakan jadi sama dengar, kamu. Kalau jadi memang, dengar. sebentar, Jadi sebentar, dengar dulu. Sebentar, Jadi kalau kalau memang, Yesus, sebentar dulu. kalau Yesus itu adalah Diam dulu, Bapa, Edi. apakah Bapa berdoa kepada Bapa? Diam dulu, Edi. Nah, itulah kamu keterbatasan pengertian terhadap Kalau Yesus itu adalah sangat Bapa, terbatas. apakah Bapa berdoa kepada Bapa? Kenapa? Jawab. Kenapa kamu tidak Jawab. mau mengakui bahwa Yesus Enggak, itu jawab. adalah nama Bapa? Jawab. Kamu Enggak, tidak Yesus mau itu- mengakui Yesus itu adalah nama Bapa? Kalau aku mengakui Yesus itu Tuhan, tetapi kalau pribadinya dia bukan Bapa. Pribadinya bukan Bapa, berarti berapa Tuhanmu? Loh, kamu dari tadi nggak ngerti apa yang saya maksud ya? Coba tanya yang lain, ada yang ngerti nggak? Berapa Tuhan yang kamu sebut? Atau begini, host sedikit host masuk, biar nggak ribut. Nih, Saudaraku saya tulis Edi, nih, kata Tuhan besar itu hakikatnya bicara hakikat ya, kata Tuhan besar itu bicara hakikat ya. Oke, dengar dulu, aku menjelaskan. Jangan ke saya. Jangan ke saya. Coba Bang Hendy, jawab pertanyaan dia. Apakah benar Yesus itu dan Bapa itu menjadi satu Tuhan dan Roh Kudus? Silakan sama Bang Hendy. Iya, Jangan iya kamu mereka pikir saya menjadi doang. satu karena hakikatnya adalah satu. Aku dan Silakan kamu hakikatnya tanya. sama. Aku dan Silakan kamu kamu Putri verifikasi. hakikatnya sama hakikatnya adalah Boleh. manusia. Banyak banget sini Tapi kita laki-laki. beda pribadi, beda jenis kelamin. Kamu gini ya, verifikasi. Kalau kamu anggap saya bodoh, kamu verifikasi sama Bang Hendy. Apakah penjelasan kamu itu menjelaskan Tuhan itu satu? Silahkan. Loh, memang kan tadi gini loh, dengar. Tuhan, saya tulis besar Tuhan. Nah, di Tuhan ini ada Bapa, itu bicara pribadinya, ada anak, yaitu pribadi, ada Roh Kudus, itu pribadi. Pribadi inilah yang membedakan itu. Tetapi kalau kata Tuhannya hakikatnya itu tuh kata Tuhan tadi satu kan? Ngerti enggak? Ngerti? Bang Hendy ngerti nggak Bang? Dari kata Tuhan tadi saya menyebutnya itu ada cuma satu. Memang ada kata Tuhan 3 kali, tetapi sama tulisannya Tuhan kan. Itulah hakikat yang bicara. Netizen berarti dia menyampaikan Tuhan itu ada berapa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ngerti nggak bahwa itu cuma satu? Kamu bisa atau bedain pribadi dengan hakikat enggak? Kamu bisa bedain pribadi dengan hakikat enggak? Kita tanya netizen, apakah dia menjelaskan bahwa itu satu Tuhan? Silahkan. Kamu bisa bedakan pribadi dengan hakikat nggak? Sama Diam, kayak diam. aku dengan kamu Diam, hakikatnya diam. adalah satu, tetapi kita pribadinya berbeda dong Putri. Edi, kita buktikan apakah yang di bawah ini pada mengerti bahwa hakikat Tuhan, Bapa, Roh, dan Anak Iya, itu yang kamu jelaskan itu satu. Silahkan. Bagaimanapun Oke, kamu menjelaskan kepada mereka ini tidak akan pernah mereka mau host mengerti masuk, Putri. izin sedikit, Baca lihat tuh nggak host ngerti, masuk. ngerti itu. Oke, izin sedikit host masuk ya, biar ini ada edukasi ya. Saudara Edi, biar jelas, Anda kan Tritunggal, Ya. meyakini bahwa 3 pribadi satu hakikat, betul? Ya. Nah, Ya. kita ini buat edukasi saudaraku ya. Ini Anda Anda melihat gambar di layar besar? Nah, terus? Ini ada berapa bebek di sini, Bang? Silakan. Ada berapa bebek? Ada 3 bebek. 1. Oh iya, 1 bebek. Buka, ujungnya ada 3. Maksudnya ada jumlahnya ada 3. Tapi bebek, tapi hakikatnya 1 bebek. Oke, jadi ada Oke. berapa bebek, saudaraku? Silakan. Ini bicara apanya? Bicara pribadinya? Iya, saya tanya. Yang di atas adalah bebek, pribadinya Ya. lain kan gitu. Ya. Yang di bawah 2 ini hakikatnya juga bebek. Iya Ya. kan? Nah, Ah. pertanyaan saya, saudaraku, ada berapa bebek? Silakan. Berarti hakikatnya ada 1. Ya, ada berapa bebek? Silakan. Hakikatnya ada 1. Bebeknya ada berapa? Bebeknya ada 3. 1, 3-3-nya bebek ini. 1 Ya kan bebek. itu kan 3-3-nya itu bicara pribadinya, Oke, bicara lanjut, pribadi di Patricio, situ. teman-teman, lanjut. Jadi gini kesimpulannya, bahwa kalau Trinitas itu masih misterius memang. Bukan masih misterius, tapi Taruh kemampuan Bang. otakmu yang tidak mampu Iya, untuk ya nggak apa-apa, memahami. nggak apa-apa. Taruh lu bang ya.
kalau Trinitas itu sampai detik ini juga di antara Trinitas sendiri itu masih perdebatan sampai akhir ini. Bukan masih perdebatan, saya dulunya tidak mengerti, tapi karena saya belajar dan berdoa. Saya kan belum selesai Kalau bicara, kamu bro. pribadi memang tidak mau berdoa dan tidak mau belajar. Bentar dulu, saya belum selesai bicara kan. Ya jangan dulu dipotong, nanti habis ini baru Anda kan gitu. Jadi sampai saat ini Trinitas itu sulit untuk dijelaskan. Kedua, Oneness mengambil alih untuk mau menyimpulkan. Oneness juga mengalami kesulitan. Jadi antara Oneness dan Trinitas sulit untuk menjelaskan antara Bapa dan Yesus. Saya tidak sulit menjelaskan. Yang kalau sulit begitu- memahami itu adalah Anda. Kalau begitu dengerin dulu Pak Edis. Habis ini Anda bicara, oke? Apa arti hakikat? Hakikat inti. Apa arti hakikat? Inti. Inti apa? Inti apa? Ya misalnya lah antara aku dan kamu hakikatnya manusia, sama-sama manusia. Hakikat artinya adalah inti dasar keadaan yang Ya udah saya bilang sebenarnya. tadi inti kan? Keadaan yang sebenarnya. Iya. Oke, baik. Iya. Keadaan yang sebenarnya Yesus dan Bapa itu berbeda atau sama? Pribadinya berbeda, tetapi hakikatnya sama. Oke, hakikat artinya apa? Inti. Keadaan yang sebenarnya. Oke. Ya. Keadaannya yang sebenarnya Yesus itu apa? Keadaan yang sebenarnya dia itu adalah firman Allah. Dia manusia atau bukan? Dia 100% manusia. Oke. Keadaan sebenarnya Bapak apa? Roh. Sama nggak hakikatnya Yesus dan Bapak? Hakikatnya sama. Satu punya tubuh, satu tidak punya tubuh, sama atau beda? Itu kan pribadi. Oke, pribadinya beda nggak? Kamu bisa beda Ya. pribadi dengan hakikat enggak? Oke. Nah itu karena itu udah dijelaskan ke kamu tadi. Tapi kamu Udah nggak jelas ngerti. tadi itu ya. Oke, diulang ya, diulang nih. Diulang dulu ya. Pribadi Yesus itu manusia atau bukan? Pribadinya manusia. Oke, pribadi Bapak manusia atau bukan? Roh. Sama atau beda? Ya beda. Ya, yang mana yang Tuhan? Ya hakikatnya sama. Hakikatnya itu Tuhan. Enak lagi kan, ribet kan? Ribet kan? Saya bicara hakikat Ya udah dengan lanjut, pribadi. ribet. Bandingkan Lanjut. dong. Bisa kamu membedakan nggak? Kan saya udah menjelaskan ternyata otakmu yang tidak mampu. Ya udah, jangan salahin otak saya lah. Saya kasih Ya, lagi memang saya data ya. salahin karena kamu nyalahin Ntar dulu, saya yang saya kasih tidak data mampu lagi. menjelaskan Sekarang saya pakai data Bible. Sekarang saya pakai data Bible. Bisa tampilkan Matius 3 Bang, 16 sampai 17. Ya, saya bacain aja ya. Yesus itu sedang dibaptis di bumi. Ya. Oleh Yohanes. Ada Roh Kudus di awan seperti merpati di awan. 2. Ada suara Bapa dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oke. Di sini ada 3 pribadi dalam kejadian yang sama, berbeda tempat. Saya ulang ya. Di Matius 3:16 itu ada kejadian yang sama terus berbeda tempat. Bapa di surga, Roh Kudus seperti merpati di awan, Yesus di bumi sedang dibaptis. Pertanyaan saya adalah, apakah ketiga sosok ini adalah Tuhan atau bukan Tuhan? Silakan. Saya pikir dari ilustrasi itu pun harusnya kalau kamu mampu memahami di mana Yesus berada, di situ juga Allah Bapa itu berada dan Roh Kudus. Berarti karena mereka satu hakikat. Harusnya kalau kamu mencerna ilustrasi itu paham harusnya. Ini saya baca data ya. Sesudah Yesus dibaptis, segeralah keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka, melihat roh Tuhan ini seperti burung merpati turun di atasnya. Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ada Roh Kudus seperti merpati, ada suara Bapa dari surga. Pertanyaan saya, siapakah Tuhan yang sebenarnya? A. Bapa di surga. B. Yang sedang dibaptis adalah Yesus. D. Roh Kudus. Hakikatnya dari ilustrasi itu kalau otakmu itu kalau otak saya disalahin mana Yesus berada di situ juga Allah Bapa. Kan otak di situ saya mereka bertiga kan? Ntar Itu mereka bertiga enggak? dulu. Jangan Di situ mereka menyalahkan bertiga otak enggak? saya. Saya membaca tulisan loh.
Saya membaca data. Nah sekarang data ini Anda tunjukkan ada 3 oknum di sini. Yang mana yang Tuhan? Kan Yang 3 tadi oknum sudah saya ini. jelaskan, saya sudah membandingkan kata Tuhan, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus. Berapa Tuhan? Kalau bicara kata Tuhannya itu adalah cuma satu. Itulah Berapa siapa? hakikatnya. Kalau satu Tuhan siapa? Dengar dulu. Kalau Tuhan cuma satu siapa? Bapa, Dulu Putra, hanya Roh Celebes, Kudus. jangan kau nanti memframing bahwa aku Lu nggak kok bisa framing menjelaskan. sih? Jangan Kalau nanti Tuhan kau mau memframing dengerin dulu aku nggak bisa pertanyaannya. menjelaskan. Dengerin dulu pertanyaannya ya. Kamu memframing, aku harus menjelaskan. Kalau buat- Tuhan berdasarkan data yang ada, kalau Tuhan cuma satu, siapakah yang Tuhan? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus. Silakan tunjuk satu. Monggo. Tuhan itu adalah hakikat. Siapa yang nanya hakikat ya? Saya Tuhan menanyakan itu siapa adalah Tuhan hakikat yang sebenarnya inti. loh. Kan dari tadi udah aku bilang ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Ya berarti 3 Tuhan. Loh, kata Tuhan itu ada Yalah, satu enggak? kau yang Kata jumlah Tuhan itu sendiri, ada satu enggak? kau yang bingung sendiri menambah-nambahin. Bukan, yang bingung itu adalah kamu. Kata Kok Tuhan saya itu yang ada bingung, satu orang saya enggak? yang bertanya. Dengar. Nih, dengar, berku jelaskan. Ini kata Tuhan kutulus gede, Tuhan. Nah, di dalam Tuhan ini ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Kata Tuhannya ada satu kan? Ada satu enggak? Tetapi pribadinya berbeda. Ada pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Oke, saya Itu ikuti. bisa kamu bedakan enggak? Kalau Bisa begitu, enggak? ya udah bisa. Ya Pertanyaan udah, kalau sekarang. bisa kamu jangan main Ya framing udah saya cukup. dong. Udah dengerin ya. Pribadi siapakah yang Tuhan? Pribadi Bapa, pribadi Yesus, pribadi Roh Kudus. Pribadi siapa yang Tuhan? Pribadi. Oke, pribadi yang Tuhan itu ya Bapa. Oh berarti Yesus dan Roh Kudus bukan Tuhan. Loh, kan pribadinya manusia. Ya iya, Pribadinya udah manusia. dijawab, cukup. Akhirnya nyerah juga dia, udah cukup. Jadi Ya. menurut dia, Yesus sama Roh Kudus bukan Tuhan, yang Tuhan adalah Bapa. Loh, kenapa bilang kan hakikatnya kamu kalau bicara pindah lagi ke hakikat, Diam dulu. Kamu Saya ulang pertanyaannya kalau begitu. Pribadi siapakah yang Tuhan di antara ketiga pribadi ini? kamu Dengerin ngerti dulu. Diwinatur enggak? Kamu ngerti Diwinatur Dengerin enggak dulu tadi? pertanyaannya, dengerin. Jangan dimatikan Ada tiga. mikrofon saya. Kau dengerin dulu. Jangan kamu memframing apa yang Kau dengerin dulu lah. Di sini ada Udah 3 pribadi. mendengarkan. Kamu memframing dari Saya tadi. nggak framing kok, orang saya nanya sama lu yang jawab. Dengar, ini saya menjelaskan sekali lagi. Nggak saja. usah dijelaskan. Saya mau nanya dulu baru Anda jawab. Tapi kalau kamu tidak Ya dengarkan dulu baru abis ini Anda yang berarti memang jawab. kamu sendiri. Dengarkan dulu ya. Dengerin dulu. Ini ada 3 pribadi. Pertanyaan. Pribadi siapakah yang Tuhan? Aku dan kamu. Kamu nggak mau mendengarkan pertanyaan, bro? Dengerin dulu baru Anda hakikatnya sama gantian. nggak? Ya, gantian dulu habis ini. Habis saya Aku bicara. dan kamu hakikatnya sama enggak? Saya bukan Tuhan. Kenapa lo ambil contoh ke saya? Saya bukan Tuhan. tanya, aku dan kamu hakikatnya sama enggak? Sama-sama manusia. Ya udah, pribadi kita berbeda enggak? Beda. Ya udah, bisa enggak Oke. bedain hakikat dengan pribadi? Bisa. Ya sudah, pinter kamu. Oke, sekarang saya nanya. Ini Bapak pribadinya beda, Yesus pribadinya beda, Roh Kudus Ya. pribadinya beda. Pertanyaan, pribadi manakah yang Tuhan? A. Pribadi Bapak, B. Pribadi Yesus, C. Pribadi. Dengerin pribadi dulu. mana yang Tuhan? Kata Dengerin dulu. Habis ini baru Anda yang Itu kan ngomong. hakikat. Tadi kan sudah. Dengerin dulu. Bisa nggak sih lu dengerin orang ngomong baru Kata Anda yang Tuhan jawab? itu kan tadi hakikat. Dengerin dulu. Atau saya persilakan bicara dulu. Habis ini saya, silakan. Saya tadi sudah menjelaskan. Dengar, kalau bicara tentang Yesus itu bicara Dwinatur. Ingat Dwinatur. Kalau kamu bicara Yesus jangan cuma bicara kemanusiaannya saja, naturnya kemanusiaannya. Karena kalau kamu bicara bahwa dia hanya sebatas manusia, kamu akan bingung dengan pernyataan Yesus yang menyamakan dirinya dengan Allah Bapa. Makanya orang Yahudi marah kepada dia, makanya berusaha untuk menangkap dia, dituduh menista Allah. Sudah? Oke, gantian sudah ya. banyak kan? Ya, saya bicara lagi. Anda tadi mengatakan pribadi berbeda, pribadi Bapak berbeda. Ya. Beda, hakikat Bapak berbeda. Lu diam di situ. Saya lagi ngomong. Nanti setelah saya persilakan Anda lagi. Saya ulang ya. Pribadi Bapak berbeda, hakikat Bapak berbeda.
Pribadi Yesus berbeda, hakikat Yesus berbeda. Pribadi Roh Kudus berbeda, Jangan, hakikat Roh jangan Kudus kamu berbeda. framing. Pribadi Bapak berbeda. Sabar Bapak itu, dulu, Bapak gantian Bapak. ngomongnya. Kan Lu nggak sudah bisa diskusi janjian ya? tadi. Silakan. Dengar, Bang. enggak. Atau Anda masih mau bicara lagi? Persilakan, lu bicara lagi. Begini loh. Saya belum selesai loh. Allah itu Kemana-mana kan? Hakikatnya roh. Bapak itu kan nggak kelihatan. Gantian saya dulu ya. Boleh nggak saya dulu nih? Saya izin ke Anda nih. Dengan hormat, saya bicara dulu ya. Oke, silakan. Oke. Pribadi Bapak beda. Anggaplah Bapak pribadinya warna merah. Pribadi Yesus berbeda. Anggaplah pribadi Yesus yang kuning. Pribadi Roh Kudus berbeda. Anggaplah Roh Kudus yang hijau. Jadi tiga-tiganya ini pribadinya berbeda. Pertanyaan sederhana. Siapakah yang menciptakan alam semesta? A. Pribadi Bapa, B. Pribadi Yesus, C. Pribadi Roh Kudus, D. Ketiga pribadi. Jawab. Bapak. Baik. Pertanyaan kedua, pribadi manakah yang Anda sembah? A. Pribadi Bapa, B. Pribadi Yesus, D. Pribadi Roh Kudus. Bapak di dalam nama Yesus karena Yesus adalah firman Allah. Ya kalau kepanjang banget. Loh, memang iya. Kamu nggak bisa Berapa? ninggalin loh. Oke. Berapa pribadikah yang Anda sembah? Jawab. Berapa pribadikah yang Anda sembah? Berapa pribadi yang saya sembah? Ya. Pribadi Bapak di dalam nama Yesus. Berapa pribadi itu? Pribadi Bapak di dalam nama Yesus. Itu berapa pribadi? Satu pribadi. Pribadi Bapak dan Yesus sama nggak? Pribadinya beda. Ya berarti dua pribadi yang lu sembah, Kocluk. Oh enggak. Bapak itu roh wujudnya kan? Bapak itu Iya, roh mulai wujudnya enggak? ngaco, udah cukup, udah turun. Kok mulai ngaco? Kamu Udah tuh nggak paham dari Udah turun. Dia sendiri ngomong Yesus dan Bapak pribadinya beda. Saya tanya, pribadi siapa yang kau sembah? Pribadi Bapak dan Yesus. Berapa pribadi yang kau sembah? Satu. Ini namanya melawan akalnya sendiri. Ini namanya kucluk. Putri Jion pasti ketawa. Ngerecokin aja dia tuh. Ya, terima kasih Bang Hendy ya. Jadi itu yang jangan membingungkan orang ya. Udah tidak meyakini apa yang kamu yakini, terus kamu kasih edukasi sama orang itu yang membingungkan gitu, sehingga Allah ini, Bapak ini, Yesus ini siapa gitu, sehingga sebentar, jadi semua menjadi blur gitu ya. Blur, mereka pusing, teman-teman di Islam pusing gitu. Nah, kalau yang tadi ada yang bilang kenapa Putri di atas tapi nggak ngebantu temennya sesama Kristen, mohon maaf ya, kalau Putri itu sebetulnya tidak mau terikat oleh denom, karena denom itu seperti buatan manusia untuk mengimani Allah, Roh, dan Putra itu. Sementara di Alkitab itu bahkan Yesus tidak pernah mengatakan itu adalah tiga pribadi, bukan. Roh Allah itu disebutnya Bapa. Itu berarti bukan dua, bukan berbeda. Roh Allah yang tidak terlihat itu disebutnya Bapa. Nah, Roh Allah yang tidak pernah terlihat itu turun ke dalam dunia menjadi manusia. Itulah Allah yang Bapa yang tidak pernah kelihatan itu. Artinya dia bukan pribadi yang berbeda-beda gitu. Walaupun kita tahu dia itu tidak terlihat awalnya, dia dalam rupa roh Allah, tetapi pada waktu dia terlihat, dia menyatakan diri, tetap dia itu Allah yang sama dengan Tuhan yang dari dulu, yang sudah menyatakan dia akan datang ke dunia gitu. Makanya di dalam 1 Yohanes ayat 10 itu berkata, dia sudah ada di dunia ini, tetapi ciptaannya tidak mengenal dia. Nah kayak tadi jadinya bingung, dikiranya Yesus itu beda dengan Allah yang sudah datang di dunia ini. Gitu. Gini Put, tadi pertanyaan saya kan dia bilang gini, pribadi Bapak beda, pribadi Yesus beda, pribadi Roh Kudus beda. Siapakah yang menciptakan alam semesta? Dia jawab pribadi Bapak. Oke. Siapa yang kau sembah? Pribadi siapa? Dia jawab pribadi Bapak dan di dalam Yesus. Jadi ada dua pribadi yang dia sembah, tapi dia mengatakan satu pribadi. Iya. Inilah kucluknya. Dia lawan argumentasinya sendiri. Gitu.
Oke, coba kita kasih jadi Tritunggal ini Putri Sian, Bang Handi. Oke, daging atau daging kemanusiaan Yesus itu daging Tuhan atau daging ciptaan, Sian? Nah itu nggak bisa kita jelaskan ya, bahwa memang dia kedagingannya harus seperti itu. Jadi melalui dibentuk di dalam sebuah rahim, tetapi rohnya itu kan memang dari roh Allah itu sendiri. Saya nggak ke rahim. Setelah dia aja 1:14 telah menjadi manusia. Ya, Manusia ini kedagingannya ini kedagingan ciptaan atau kedagingan Bapa itu Aku sendiri? lupa ayatnya. Jadi disebutnya itu apa ya? Dia memang dalam tubuh manusia, tetapi rohnya itu pun roh. Aku lupa. Kemarin aku baru bahas, tapi aku lupa ayatnya. Gitu. Jadi kamu belum tahu bahwa daging itu ciptaan atau daging Tuhan itu sendiri? Tapi bukan ciptaan ya sebutannya. Ya memang dia harus seperti itu gitu. Jadi Bukan ciptaan. Berarti daging pencipta, betul? Daging pencipta enggak. Kalau berdasarkan ininya, kalau kita mau paham itu berdasarkan waktu kejadian, runtutan kejadian. Jadi waktu penciptaan itu memang belum ada yang namanya tubuh manusia. Tubuh Yesus itu Enggak, jangan ke sana Putri Sion, kepanjangan. 1:14, John 1:14, firman telah menjadi daging atau firman telah menjadi manusia. Nah, yang menjadi manusia ini apakah Bapa itu sendiri dagingnya gitu loh. Dagingnya, manusianya ini daging manusia. Kan di situ ada dua. Coba Putri pelajarin dulu ini ngejawabnya harus seperti apa, karena memang kan dia dalam tubuh yang memang bukan seperti kita ya. Gitu. Nanti coba Putri pelajari lagi ya cara jawabnya. Oke, Putri. Kalau tubuh tanpa roh, apakah tubuh itu bisa berbuat apa-apa? Ya, tubuh tanpa roh jelas tidak bisa berbuat apa-apa ya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu yang ada di tubuh Yesus adalah roh Bapa itu sendiri, betul? Betul. Oke. Lalu waktu dia disalib dia berkata, Eli Eli lama sabachthani. Ini siapa yang berkata ini? Ya, Yesus yang berkata itu. Yesus. Di situ ada roh Bapa nggak? Waktu keluar pergi berarti tidak ada ya. Waktu dia meninggalkan dan di situ kematian. Terlihat secara tubuhnya kematian. Oke, sebelum pergi, sebelum meninggal, dia kan masih sempat berkata, Eli Eli lama sabachthani. Ini roh siapa yang di dalam tubuh ini? Sebetulnya gini, roh siapanya kan itu sebetulnya masih ada di dalam dia. Tetapi memang dia harus menyatakan perkataan itu supaya tergenapilah apa yang disampaikan oleh itu ada di Mazmur. Jadi di Mazmur itu bahwa itu dia akan mengatakan gitu. Jadi dalam kesengsaraan, dalam kesakitan, dia menyatakan sama Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, seperti yang sudah tertulis di dalam surat para nabi ya, seperti itu yang memang harus yang terjadi gitu. Nah, setelah dia mengatakan itu kan ternyata memang dia keluar dari tubuh itu dan orang menyatakan bahwa dia sudah meninggal gitu kan, dia udah mati, nggak ada di sana gitu. Nah, waktu meninggal antara tubuh dan roh terpisah tidak? Ya, tubuh dan roh terpisah. Kamu mengakui itu terpisah? Ya, terpisah karena kan tidak ada roh, dia tidak, bahkan udah dinyatakan meninggal. Nah, makanya kenapa gini dinyatakan meninggalnya itu sesuai dengan nubuatan juga bahwa tulang-tulangnya tidak dipatah-patahkan, karena waktu itu kalau misalkan orang disalib terus dia ternyata belum meninggal, itu pasti harus dipatah-patahkan tulangnya. Tetapi seperti nubuatan yang sudah ditulis, dia nggak dipatah-patahkan tulangnya gitu. Karena orang sudah di sini Put, kamu jadi Tritunggal. Kamu jadi Tritunggal lagi di sini karena dia terpisah. Kamu konsisten di situ, kamu jadi Tritunggal lagi di sini. Terpisah lagi antara tubuh dengan roh. Nah, sekarang tubuh ini, tubuh yang meninggal ini tubuh Tuhan atau bukan? Ya, memang dia tubuh yang memang dipakai oleh Tuhan, itu tubuh Tuhan. Iya, tubuh ini tubuh Tuhan atau bukan? Tubuh Tuhan jelas. Tubuh Tuhan, roh Tuhan, betul? Betul. Waktu dia meninggal terpisah atau tidak? Iya, dia terpisah waktu roh itu. Nah, jadi Tritunggal kamu di situ. Selesai. Tapi setelah kematian itu, setelah kematian itu kan ada kebangkitan. Jangan dulu jangan kebangkitan dulu. Sebentar. Gini loh.
Ya, sebenarnya gini, walaupun itu terlihatnya oleh kita adalah tubuh manusia, tetapi pada dasarnya kita adalah tubuh manusia. Ya, tetapi pada sebenarnya siapa dia? Ya, dia Allah itu sendiri. Makanya dikatakan Yesus itu akan datang dalam tubuh kemuliaan. Artinya yang memang tadinya tidak terlihat itu menjadi terlihat. Bapa yang tidak pernah terlihat itu menjadi terlihat. Itulah yang dinyatakan. Nah, makanya kenapa kita jadi kenapa dia manusia itu bukan hanya sekedar utusan ya ternyata gitu. Dia ternyata lebih dari apa yang dia sampaikan gitu kan, bukan hanya utusan. Makanya kalau misalkan kita mau lihat Yesus benarkah dia utusan, kenapa orang Kristen kok kayak setengah-setengah ya gitu, masa manusia dijadiin Tuhan. Nah, setiap perkataan yang dia sampaikan itu yang harus kita pelajari, ada makna apa, karena dia berkata dengan perumpamaan kebanyakan gitu. Tapi kalau makin kita mengenal dia dari setiap apa yang dia sampaikan, dia walaupun dia dalam tubuh manusia, kita tahu sebenar-benarnya dia siapa gitu. Gitu loh Bang. Baiklah kalau begitu. Ya silakan mungkin Bang Andi, Bang Inspirasi mungkin mau masuk 1-2 Ron. Saya Bang Pulko menanya Bang Pulko Oh silakan. Izin. Bang Putresion ini, aku menanya, ketika Yesus mengatakan, Eli, Eli sebagtani, mengapa engkau meninggalkan aku ya? Dengar baik-baik ya. Saya mau tanya sama Putresion, apakah waktu itu Yesus sudah meninggal atau belum? Karena Yesus mengatakan, Eli, Eli sebagtani, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah di situ Yesus sudah meninggal? Atau sudah dikenalkan apa roh itu? Kalau masih berbicara seperti itu, kalau masih bisa berbicara kan dia belum meninggal. Belum meninggal. Jadi roh yang di mana di dalam roh tubuh Yesus ini sebenarnya roh siapa sih? Ya. Roh Bapa atau roh yang mana nih? Nah, Pak Farid sebetulnya kenapa dia berbicara seperti itu? Karena memang dia harus menggenapi nubuatan. Artinya apa yang sudah ciri-ciri atau tanda-tanda ataupun apa yang akan diperkatakan itu harus dia perkatakan gitu. Nah, pada saat dia mengatakan Eli Eli lama sabachthani, ini pun menjadi sesuatu yang memang akan menjadi bukti bahwa dia memang berada di kayu salib waktu itu. Karena ada yang menyaksikan Yesus berkata Eli Eli lama sabachthani. Bukan yang berkata aku ini yang diserupakan. Dia tidak berkata demikian. Eli Eli lama sabachthani. Artinya dialah Mesias yang menyatakan bahwa sesuatu yang akan datang itu memang sudah dialah itu gitu. Karena kalau dia tidak mengatakan itu, maka orang-orang pun akan sanksi. Nah, pada waktu dia mengatakan itu, justru ada beberapa orang yang mengetahui nubuatan itu, lalu dia berkata, dia ini anak Allah. Benar dia ini anak Allah. Kan begini Mbak, tolong Mbak, dengar dulu saya. Kan begini Mbak, ini kan Yesus mengatakan, Eli Eli mengapa engkau meninggalkan? Waktu itu kan sudah ditinggalkan kan? Udah pergi kan? Iya kan? Eli Eli mengapa engkau meninggalkan? Ini udah pergi kan? Yesus masih berbicara nih, masih berbicara. Makanya aku tanya, roh siapa yang sebenarnya ini yang berkata-kata, mengapa engkau meninggalkan aku gitu loh? Padahal ini sebenarnya Bapaknya udah pergi loh. Eli gitu kan? Oke. Untuk penentuan bahwa dia itu masih ada di dalam rohnya masih ada di dalam dia, jelas masih ada di dalam dia. Tetapi yang menentukan bahwa dia akan berkata itu setelah dia tidak ada atau masih ada, ya jelas dia harus berkata itu selama roh itu masih ada di dalam dia. Tetapi kalau dia udah nggak ada kan dia udah nggak ngomong kali Pak. Nah, dia harus menyampaikan itu. Barulah dia lepas gitu kan. Pertanyaannya bukan itu. Yang pergi dalam diri Yesus itu Bapak atau siapa ya? Ya roh Allah itu Bang Hendy. Berarti Bapak meninggalkan dia? Meninggalkan tubuh itu. Meninggalkan tubuh, masuk ke dalam kerajaan maut. Dia menyelamatkan orang-orang kudus dari sana gitu. Jadi nggak selamanya Yesus dan Bapak menyatu ya, kadang berpisah ya? Untuk waktu kejadian sampai saatnya selesai itu makanya dia benar Tritunggal dia di situ Bang. Berpisah dia di situ, jadi berapa Tuhan jadinya tuh? Sebentar biar paham ya Tritunggal itu apa. Ini jadi waktu Yesus mengatakan selesai, memang itu yang mau misinya Tuhan itu adalah di situ. Misinya itu di situ. Selesai katanya. Artinya ada bukan gitu Putri. Izin dulu ya. Kan Yesus berkata Eli Eli lama sabachthani. Artinya Bapak udah keluar kok dia masih ngomong. Artinya dia ada roh dia, dua nyawa dia. Bagaimana? Ya. Nah, itu kan bukan putri yang menjadi
produsernya di situ, bukan Putri ya. Jadi Putri nggak bisa menjawab oh secara ininya detailnya nggak bisa. Yang jelas waktu itu Yesus memang masih ada di sana, tetapi dia harus menyatakan apa yang harus Bukan disampaikan. itu pertanyaannya. Eli Eli lama sabaktani. Bapakku, Iya, Bapakku, atau Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Iya. Artinya bapaknya udah dengerin dulu, bapaknya udah pergi, kok dia masih ngomong? Berarti ada dua roh cadangan ini. Udah rasa cadangan. Jadi gini, aduh Bang Hendy, ini sesuatu yang memang kalau misalkan kita berpikir bahwa dia itu harus seperti apa yang kita inginkan kan sulit ya. Putri juga mau menjawab mengikuti apa yang dipertanyakan ke Farid sama Bang Hendy. Itu kan nanti menyalahi dari apa yang terjadi ya. Bahwa Yesus itu memang harus menyatakan itu, dan kalau ditanya masih ada di situ rohnya, ya masih ada, makanya dia bisa bicara. Kalau udah nggak ada Berarti kan dia nggak. kalau bapak masih ada di situ berarti bapak nggak pergi. Kenapa Yesus ngomong pergi gitu loh? Oke, Gimana Bang tuh? Hendy itu di luar kekuasaan Putri karena Oke, kuasa oke, nggak bisa dijawab udah. Itu iman, itu Iya. iman ya. Ya. Itu Iya, iman. memang Oke, harus- kita maklumi iman. Silakan yang lain. Oke, Nggak bisa baik. dijelaskan itu iman. Lanjut. Betul Harus Bang Andi. seperti itu Jadi yang terjadi. jadi memang Wanas begini Put. Jangankan kamu, Malikil aja nggak bisa jawab ini. Jadi Malikil itu Wanas itu meyakini bahwa daging itu daging Tuhan. Dia tidak bisa terpisah kan? Tapi ketika dia mati 3 hari terpisah. Nggak bisa jawab Malikil ini. Jadi tertunggal dia Bang Andi. Lanjut. Gini, Bang Suma mungkin monitor kan? Ya, kalau masalah dia harus tertinggal, terlepas, itu kan memang harus sesuai dengan apa yang dikehendaki ya, bukan kehendak Putri ataupun kehendak Malikil, nggak bisa gitu. Kehendak dia yang harus kita pahami, kenapa harus terjadi seperti itu. Nah, berbicara masalah Tritunggal dan Oneness, sekali lagi Putri bilang, itu denom yang sebetulnya dia mengambil dari Alkitab, dan dia mengadop itu menjadi bentukan Tritunggal. Padahal di dalam Alkitab itu yang disebut dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berbicara tentang nama Bapa ini adalah sebutan untuk Roh Kudus. Roh Allah yang tidak terlihat ini. Nah, Roh Allah yang tidak pernah terlihat ini menyatakan diri menjadi manusia. Ini Jadi Put, dia lu mau juga tahu nggak sebenarnya, data yang mengeliminasi denom yang belakangan nongol ini jelas pernah diajarkan oleh Yesus. Pertama datanya di Ulangan 64, Markus 12:29, Yohanes 17:3. Ini data yang melawan ajaran Yesus, terjadilah Oneness dan Tritunggal. Jadi kalian Oneness, kalian Tritunggal melawan ajaran Yesus. Jelas begitu ya? Oke, lanjut. Nah, makanya nggak boleh kritik sama Assalamualaikum denom. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh sedikit Waalaikumsalam warahmatullahi. sedikit ya. Saya tadi kan ngedenger ya. Enggak, ini biar clear ya. Ketika Anda meyakini Yesus itu adalah Tuhan, apalagi tadi Anda mengutip ya. Ini OT-nya perempuan sih ya. Oke. Salam. Kata Yesus bilang gimana? Petrus ya kan, sudah berapa lama kamu bersama aku? Ya, siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Coba ini jangan samakan pondasi keimanan Petrus dengan keimanan hari ini orang-orang Kristen. Kenapa kalimat itu diucapkan sama Yesus? Kenapa? Ya, kalau dia bilang, Yesus mengatakan begini, siapa yang melihat Ibrahim, dia melihat Bapa. Yang anaknya itu Yesus. Ya, yang anak ke Bapa itu Yesus. Makanya siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Tapi keimanan mereka, pondasi mereka nggak mustahil meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi di situ dia jurang pemisahnya. Kalau Anda ketika dikatakan siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa, lalu dia jadi Tuhan, itu beda. Jalan pikiran Andanya ini loh yang mesti dipecahkan. Mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, dasar dari situ nggak ketemu. Karena ketika Yesus mengucapkan itu, Petrus tuh tahu. Ya, apalagi kalau kita mau bawa ketika Filipus, silakan. Oke. Waktu Bapak memang berpikiran bahwa Yesus manusia ini salah nih, berpikiran bahwa Yesus mengatakan kamu telah melihat Bapa itu salah. Nah, sementara Bapak mungkin belum pernah membaca lagi bahwa Yohanes ini adalah murid yang terakhir yang memang ditemui lagi oleh Yesus. Lalu Yesus berkata, aku adalah yang awal dan yang akhir, yang maha kuasa.
Nah, karena Yohanes ini sudah bertemu lagi dengan Yesus yang sudah terangkat ke surga itu, dan dia menyatakan diri akulah yang maha kuasa, maka Yohanes pun menuliskan dan menyatakan di Yohanes 1 ayat 10, manusia dia sudah ada di dalam dunia ini, tetapi ciptaannya tidak mengenal dia. Artinya Yohanes sedang menyatakan dia mengenal siapa Yesus itu. Yesus adalah yang menciptakan dunia ini. Dia pencipta. Basian. Oh, keren ini, tambah bahaya ini. Ini pernyataan yang ada. Oke, silakan. Ya sebentar, tunggu Bang Bro. Saya potong sebentar. Ini penasaran saya sama Mbak Sion ini. Ini cukup cepat sudah menjawab ini. Gini Mbak Sion, jadi Mbak Putri ya. Jadi kalau menurut Bible dan Yesus sendiri ya, Bible yang Yesus sendiri memberitahu bahwasanya Yesus itu adalah utusan yang diutus oleh Allah Bapa untuk kepada siapa? Bani Israel, gitu kan? Itu kan dikatakan bahwa aku diutus hanya kepada kaum Bani Israel. Kemudian ke-12 murid Yesus itu diutus oleh Yesus dan berpesan Yesus kepada mereka. Itu di dalam Matius 10 nomor 56 sampai 6. Apa katanya Yesus ya? Dipesan Yesus kepada murid-murid mereka. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu pesan Yesus sebelum Yesus berangkat gitu ya. Jadi menurut Anda ini, kenapa sampai Yesus berpesan seperti itu? Bahwa janganlah kamu ke jalan bangsa lain. Karena kenapa memang Yesus diutus oleh Allah Bapa untuk kepada kaum Bani Israel, bukan kepada Bani lain gitu. Menurut Anda bagaimana nih? Mbak Sion, Mbak Putri. Kata utusan tadi kita udah, kata utusan itu tadi kita sudah bahas ya, bahwa kalau mengenal sebelum dia lahir, sebelum dia mati dan sebelum dia bangkit, itu udah ada nubuatan tentang dia. Kalau kita baca nubuatannya balik lagi, baru kita ngerti siapa dia gitu kan, yang dijanjikan itu. Nah, itu berbicara mundur ke belakang. Tapi berbicara mundur ke belakang. Nah, kalau berbicara tentang siapakah dia, Yesus ini, kita bisa mengenal benar dia utusan itu tidak boleh kita tampik, supaya kita waktu itu murid-murid dan orang-orang manusia yang hidup bersamaan dengan Yesus itu nggak kaget gitu dan menerima dia. Karena kalau dia berkata, ya aku nabi terus buatan sendiri, ya sudah, orang juga nggak akan percaya gitu. Karena banyak nabi-nabi juga, nabi-nabi palsu dulu berseliweran gitu kan, dan mereka mati terbunuh gitu kan. Nah, Yesus harus menyatakan diri seperti itu sesuai juga dengan nubuatan, bahwa di nubuatan itu dikatakan akan ada datang tuh seorang hamba gitu. Nah, tetapi hamba itu siapa? Haruslah kamu tahu bahwa akulah dia gitu. Kenapa akulah dia? Nah, karena aku yang datang untuk menyelamatkan. Itu bisa dibaca di Yesaya 43 ayat 10 sampai 13. Dia menyatakan akulah Tuhan satu-satunya juru selamat yang menyelamatkan. Nah, yang diselamatkan ini apakah bentuk bangsa Israel seperti tadi hanya satu kelompok? Bukan. Nah, yang dinyatakan di situ di nubuatan Yesaya itu, yang diselamatkan itu adalah untuk menghapuskan dosa umat manusia. Gitu. Nah, apakah memang dia hanya Israel saja? Waktu itu memang dia hanya akan ada berada di sana karena dia akan memilih 12 murid, 12 muridnya ini akan dipilih, dan juga ada yang ternyata juga ada Rasul Paulus yang dia pilih juga untuk dia pakai gitu kan. Semuanya itu mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus ini berasal dari mana? Roh Kudus ini berasal dari Yesus. Dia yang memberikan roh itu kepada para murid, para rasul, untuk mereka memberitakan kabar keselamatan ini ke segala bangsa. Gitu. Jadi walaupun itu awal asalnya memang di Israel, tetapi tetap dia jadi kayak kalau sistem MLM di sini intinya, nanti dia cabangnya kemana-mana. Udah pakai apa Mbak Putri? Saya dua aja udah, habis itu selesai ya. Dua nih ya. Tadi Anda menyenggol tentang nubuatan ya sama surga. Saya fokus di situ. Ketika Anda bicara tentang nubuatan ya, nubuatan itu nubuatan yang Anda buat ini ya, selalu mengatakan agung-agungkan itu dari perjanjian lama ya. Jadi saya pernah ini apa berdiskusi 20 menit, ada Bang Handi tuh ya, dengan satu pertanyaan ini di menit 20 itu semua kata-kata kotor keluar. Kalau nubuatan itu untuk Yesus, saya mau tanya ya, ketika Yesus disalib itu apakah tempatnya kudus?
Ya, sesuai dengan nubuatan, dia disalibkan di antara dua orang berdosa, Pak. Enggak, ya bukan saya tanya orang, bukan saya tanya posisi, karena orang yang mau dikorbankan itu Posisinya, Ini ya, Bros, betul, posisinya. Bros, kan Putri tadi mengatakan Roh Kudus, Yesus mengutus Roh Kudus kepada murid-muridnya. Oke, ya, Kan enggak, begitu. yang satu lagi ya. Yang satu lagi nih. Oh, ini beda lagi, dia beda lagi. Yang satu lagi. Silakan. Ketika Anda mengatakan ya, surga itu di mana? Dunia. Ya, kalau dulu Anda bicara di mana surga itu, ya di dunia ini. Itu mungkin orang masih menunduk. Iya, oke. Tapi ketika Anda mengatakan surga itu di mana? Dunia, Anda menciptakan di dunia. Udah nggak bisa tertolak sekarang. Kenapa? Karena apa? Lingkar diameter bumi ini sudah bisa dihitung. Ya, ketika bisa dihitung, artinya gimana artinya tuh? Paham nggak? Ya, Ribet selesai semuanya, masih Bros. udah. Hah? Iya. Oke, yang pertama dulu deh tadi Bang. Gini. Lupa. Tadi mau nanya apa yang pertama? Oh, yang pertama Tidak, adalah yang lupa, kita bertanya bahas ini. muter-muter, yang menjawab pusing-pusing. Pusing juga. Jadi ketemu sudah ini ketemu. Yang bertanya putar-putar, yang menjawab pusing-pusing. Sudah. Iya, gimana sih terus? Yang pertama dulu tadi nanya apa yang pertama? Jangan dulu ke surga, yang pertama apa? Yang pertama itu Yesus kan nubuatan. Meninggal di tempat, oh sebentar, dia mati di tempat yang kudus nggak? Maksudnya kan gitu tadi. Jangan bilang mati dulu, jangan bilang mati karena dia menebus dosa, ada prosesi di situ. Ini Prosesi agak-agak yang ini ya. suci. Jantung aku agak keganggu nih Bapak. Kenapa harus teriak-teriak? Bisa kali nggak teriak-teriak? Oh itu mungkin perasaan Anda aja itu. Gini, tadi dia mengatakan, dengar dulu Bros. Kan Putri ini mengatakan bahwa Roh Kudus Yesus yang mengutus Roh Kudus. Betul nggak Putri? Iya, Yesus memberikan roh kepada Roh Kudus kepada para murid. Dan dia juga yang mengutus roh. Nah, oke. Nah, sebelum Yesus hadir, Roh Kudus sudah ada apa belum? Sudah dari sejak awal permulaan penciptaan langit dan bumi, dan sebelumnya juga dia sudah ada. Pusing kan? Ya, dia sudah ada kan tadi udah Putri bilang bahwa Ya, datanya di mana? Roh Kudus itu Iya. gini. Sebenarnya bukan datanya gini, Bapak harus Pak Dalbo harus paham bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang dipanggil disebut Bapa. Ngerti nggak? Jadi roh yang tidak terlihat itu, kalau Roh Allah itu. Coba dengarkan Putri. Kalau kita mengambil satu referensi dari Nabi Luga, Roh Kudus ini mamanya Yesus. Sepakat nggak? Ya. Kalau Roh Kudus ini adalah orang tuanya Yesus. Roh Kudus ini orang tuanya Yesus. Aduh, aku nggak tahu itu tanya sama itu aja Luga aja ya. Nggak ngerti aku. Matius 1:18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Jadi Maria mengandung dari Roh Kudus. Ya, Marianya yang mengandung. Apa yang dia kandung? Dia adalah Roh Kudus. Siapa yang membuat Maria mengandung? Siapa? Ya dari kehendak Allah, yang membuatnya kan kehendak Allah. Tidak, ini sesuai dalil. Matius 1:18. Gini Pak, makanya. Ya, makanya tadi Putri bilang dari Roh Kudus. Betul. Makanya gini Putri ingetin lagi tadi, kuncinya adalah mengapa ada kelahiran Yesus, mengapa ada kematian, mengapa ada kebangkitan, itu ada di nubuatan. Nah, kenapa Roh Allah yang dikandung itu adalah Roh Allah? Itu adalah kehendak Allah. Nah, jadi kalau berbicara apakah dia mengandung itu seperti ada hubungan badan antara roh dan manusia? Tidak gitu. Tapi itu kekuasaan dan mukjizat Allah, Pak. Tidak. Saya tidak mengatakan dia berhubungan, ya. Di sini Matius 1:18. Maria mengandung dari Roh Kudus. Ya, betul. Jadi Roh Kudus ini apanya Yesus ini?
Apa hubungannya Apanya Yesus dengan Yesus? Roh Kudus? Nah, makanya tadi pada mungkin kita udah berbicara juga di awal bahwa yang disebut dengan Roh Coba Allah itu kan saya berikan analogi tidak ke yang makanya sederhana. Pada mungkin kita udah berbicara juga di awal. Iya, bahwa iya, yang- iya. Saya berikan analogi ke yang sederhana ya. Putri. Putri punya mama. Mama Putri mengandung dari bapak. Nah, lahirlah Putri. Jadi bapak ini apanya Putri? Orang Oke, tua atau bukan? analogika ya. Kalau Bapak mau analogikan, sebentar Pak. Kalau Bapak mau analogikan, boleh ya gini ya. Kalau mau menganalogikan dengan kita manusia seperti itu tidak seimbang. Artinya Bapak akan mentok dengan analogi itu. Sementara pemikiran, akal, dan kehendak Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh kita. Artinya Saya kita tidak berharap membatasi Putri. Berdasarkan dalil, data, ya entah LAI yang salah cetak atau apa, ya berdasarkan Enggak, data enggak. Matius 1:18, Maria mengandung dari Roh Kudus. betul. Betul. Masalahnya Jelas itu. masalahnya apa? Jadi- Itu kan gak ada masalah kan? Ya, Roh Kudus ini orang tuanya Yesus. Ya, oke. Kalau secara analogi manusia, ya Bapak makanya tadi udah Putri bilang itu cara menganaloginya manusia. Tetapi cara Tuhan berpikir, cara Tuhan melakukan segala sesuatu itu tak terbatas. Tak tergapai sama pikiran kita, tak terjangkau akal kita, Pak. Sesuatu yang tidak terlihat sama kita. Bagaimana Roh Kudus itu berada di dalam kandungan Maria, nah itu tak terjangkau sama kita. Tetapi yang dinyatakan adalah Dia yang tidak berada, dikandungnya Putri. adalah Putri, pahami ayat ini. Dia tidak berada di dalam kandungan Maria. Maria mengandung dari Roh Kudus. Ini Roh Kudus ini. Iya. Gimana ya? Iya, Pak. Yang gak gimana-gimana itu kan kehendak Tuhan. Jadi kita nggak bisa menganalogikan Iya, itu dengan saya mengerti akal itu, kita, saya gitu. mengerti. Semua yang terjadi, apa yang terjadi di muka bumi ini semuanya itu kehendak Tuhan. Tetapi sesuai dengan data, Maria mengandung dari Roh Kudus. Ibarat begini ya, Mama Putri mengandung dari Bapak. Bapak yang membuat mengandung Mama Putri. Lahirlah Mama Putri. Begitu. Nah, itu kan Logika manusia ya, sederhana. Pak. Ya, itu logika. Ya, itu kan Maria logika manusia sederhana bukan? manusia. Benar. Pak, padahal, Bo, itu kan logika sederhana manusia. Logika Tuhan itu jauh dari sederhana dan jauh dari logika manusia. Oke, nah itu udah selesai ya Pak ya. Karena segala sesuatu yang tidak terjangkau sama kita nggak bisa Oke, panjang. sudah selesai ya. Oke. Nah, saya lanjutkan tadi narasinya. Saya lanjutkan lagi narasinya Imbros. Adam, Hawa diciptakan di mana? Di bumi atau di surga? Diciptakannya di Taman Eden kan? Ya, Taman Eden itu di mana? Di bumi atau di surga? Oh, tadi kan kita udah bahas itu Pak. Itu udah bahas tadi udah panjang lebar. Putri bilang Kan kalau saya Taman sambungkan Eden itu, aja narasinya Imbros. Pertanyaannya Imbros saya sambungkan supaya dia tidak kecewa. Nah, Oke. Taman Eden itu di bumi atau di surga? Oke, Pak, kalau misalkan dibilang waktu itu permulaan penciptaan itu penciptaan bumi, ya kan? Di situ Saya juga nggak nanya manusia penciptaan diciptakan. bumi. Saya bertanya, Adam ini diciptakan di bumi atau di surga? Iya, padahal bawa sabar. Nah, penciptaan langit dan bumi ini terjadi hari ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di situ juga ada penciptaan manusia. Disampaikan di sana mereka ditempatkan di Taman Eden. Nah, kalau berbicara tentang Taman Eden ini, kita nggak bisa bilang dia di mana, karena itu sesuatu yang akhirnya pada waktu Adam dan Hawa ini melakukan tidak taat kepada Tuhan, mereka dipindahkan gitu, dia dikeluarkan dari Taman Eden gitu. Karena berbicara Taman Ya, Eden dan pertanyaan dunia yang saya, Taman kita Eden tempati, itu di mana? Di bumi atau di surga? ya sebentar. Sabar padahal, Bo. Sabar. Nah, artinya yang disebut dengan Taman Eden yang waktu itu masih hanya ada Adam dan Hawa dan juga si penyesat itu gitu kan yang membohongi mereka gitu.
Putri udah jawab tadi sebetulnya. Ya kita nggak bisa bilang dia berada di mana, memperkirakan dia ada di mana tempatnya. Putri nggak bisa, karena Putri pun nggak pernah di sana dan nggak pernah ada tuh yang lihat oh Taman Eden tuh yang di sini ya gitu. Nggak ada. Nanti kalau Putri bilang oh Taman Eden tuh di sini, Sherlock yang Taman mana Eden gitu di kan? surga, sepakat nggak? Nggak, Putri Kalau nanti coba Taman pelajari Eden lagi itu deh. dikatakan surga, sepakat nggak? Oke, kalau Taman Eden Sepakat itu nggak? surga atau tidak sepakat, nanti Putri pelajari dulu ya pada lo ya, biar enak soalnya. Oke, lanjut tim Bros. Oke. Ini enak. Lanjut ini, yang Tim Bros. Putri ini ya. Putri sudah berkeluarga apa belum nih? Sudah punya keluarga? Jangan ditanya di sini, pribadi aja nanti. Mbak Putri aku lagi ya, aku nanya yang lain Tapi ya. Putri gini sebentar Pak, karena Putri mau lanjut kerja malam harus ada istirahat sebentar. Jawab yang Pak Emrus aja dulu sebentar ya. Oh ya silakan. Cinta Farid ditolak. Cinta ditolak Bang Farid. Iya. Saya selalu ini bernarasi selalu mengarah pada apa yang dikatakan oleh Yesus ya. Ini kalau Yesus berkata pasti mengenai tentang ajaran ya, ajaran yang dibawa oleh Yesus ya. Jadi ini kan Yesus ini kemana-mana kan selalu bersama murid-muridnya ya, betul ya. Betul. Ketika Yesus berbicara, murid-murid Yesus selalu berada bersama Yesus ya, betul ya. Betul. Dan mendengarkan perkataan Yesus yang berbicara tentang ajaran yang dibawa oleh Yesus. Yang lebih utama adalah perintah Yesus untuk menyembah kepada Allah Bapa, ya. Betul. Dikatakan dalam Yohanes 11:42 di sana dikatakan Yesus sendiri berkata, "Aku Yesus tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku ya. Tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengiring aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Jadi yang pertanyaan saya begini, Mbak Putri. Di situ pada saat di situ Yesus berucap, apakah Matius, Markus, Yohanes ada di situ kira-kira? Ada di situ. Lukas ada nggak bersama Yesus mendengarkan pembicaraan Yesus? Ada kira-kira? Kalau berdasarkan nama-nama murid ya 12 muridnya itu. Kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan itu ada yang memang mereka itu menuliskan ya, mereka yang menuliskan apa saja yang disampaikan oleh para murid akhirnya gitu kan. Karena pada waktu bersama-sama itu mereka memang belum ditugaskan menuliskan apa yang terjadi gitu. Mereka tuh masih bersama-sama dengan dia, semua yang dia perkatakan tuh mereka mendengarkan waktu itu. Jadi belum menulis. Nah, setelah kematian itu dia bangkit lah, barulah mereka itu diperintahkan, kamu kabarkanlah berita ini ke segala bangsa. Nah gitu. Nah terus jadikanlah mereka muridku. Nah seiring berjalannya waktu Yesus pun sudah berkata bahwa jangan takut gitu. Nanti kamu pasti akan akan dipimpin oleh Roh gitu kan. Ternyata Roh itu yang memimpin mereka itu siapa ya? Roh Allah itu sendiri gitu. Nah berjalannya dengan waktu mereka harus mengajari banyak orang. Kan kalau misalkan cuman di satu rumah mungkin enak ya, apa yang dia dengar langsung dikasih tahu gitu. Tetapi karena ini harus menyampaikan ke segala daerah gitu kan, ke banyak tempat. Nah, disitulah mulai penulisan itu di setiap kesempatan mereka mengajar itu ada yang menulis gitu. Apa yang disampaikan mereka tuliskan gitu supaya ini bukan hanya diam di satu tempat 1, 2, 3 orang saja, tetapi ini bisa disampaikan kepada banyak orang dan ke banyak tempat. Seperti itu sih Pak. Oke, udah kan kok mau banyak inilah, udahlah. Yang lain. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita sapa dulu. Oke, silakan diminum dulu airnya. Dinikmati dulu Pak Lukman. Selamat sore Pak Lukman. Kristen Selamat Katolik. sore. Saya Islam nih, mau gergetan sama Putri nih, Pak Hos. Oh gitu. Silakan karena waktu dia Iya, sebentar nih. Dari tadi saya di room ini mau ngilangin stres, malah stres saya nih. Aduh. Halo. Silakan Pak Lukman. Iya Put, nih saya mau nanya Put. Halo Put.
Iya, silakan. Ini mau nanya nih, ini aja nih. Waktu Yesus disalib kan Yesus berdoa tuh. Itu doanya dikabulkan apa ditolak, Put? Iya. Coba jawab deh. Waktu Yesus sebelum disalib itu memang Yesus berdoa. Nah, dia harus melakukan itu. Ya, artinya gini. Nah, pada waktu dia pertanyaannya berdoa itu, ditolak atau dijawab sama bapaknya? Ditolak apa dikabulkan itu aja? bukan. Gini, apa yang di pikiran Pak Lukman, sekarang coba dengarkan dulu ya. Bahwa Yesus berdoa itu bukan artinya dia berdoa meminta supaya dikabulkan atau tidak dikabulkan. Seperti ini, supaya Bapak paham nanti pada saat membaca Alkitab. Waktu Yesus berdoa, itu adalah juga satu bentuk untuk melakukan apa yang sudah dinubuatkan. Dia harus melakukan itu. Ada, Put. Nggak ada nubuatan, nggak ada. Cuman nanti gini loh. Coba maksudnya gini loh. Nanti gini loh. Gini, Put. Nanti gini. Kalau intinya cuma gini aja, simpel aja. Kalau dikabulkan itu dia nggak disalib. Kalau ditolak dia disalib. Itu aja udah. Bagaimana pemikiran Lukman itu sangat berbeda dengan apa yang dimaksudkan di dalam Alkitab. Sebentar ya. Simple loh, Put. Simple. Sangat simpel. Saya bukan nubuatan ya, sebentar ya. Saya nyalain lagi dulu. Ini komputer bentar. Kalau emang dia anak Allah, pasti dikabulkan. Dan Ya, salib nggak bakal terjadi. Kalau Doanya ditolak, memang apa sih? Doanya memang apa di situ? Berdoa apa? aduh masa mesti diterangin. Oh, ya mungkin Ya, yang dia- tahu semua lah. Iya, doanya doa apa? Memangnya Oke, saya bantu doanya, saya bantu. Ya Bapakku, dia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Ya Bapakku, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, bukan seperti yang Engkau kehendaki ya Bapak, melainkan kehendakmu lah yang terjadi Bapak. Doa itu dia berdoa supaya Yesus tuh nggak disalib gitu loh. Nah pertanyaannya dikabulkan atau ditolak, itu aja. Enggak, salah. Bila mana cawan ini berlalu, biarlah kehendakmu yang jadi. Nah, kehendak Allah itu adalah supaya terjadi penebusan dosa. Nah, penebusan dosa ini seperti apa bentuknya? Ada satu orang yang memang akan menjadi penggantinya dan dia memang harus tertikam. Itu nubuatannya. Nah, sama seperti di doa itu terkabulkan atau tidak, memang apa yang dikehendaki Tuhan lah yang terjadi. Bukan kehendak jangan sampai ada kehendak-kehendak lain. Ini kita buka di dasarnya, ada di sebentar. Yesaya 53 ayat 12. Berdasarkan nubuatan Nabi Yesaya ini, ia akan menanggung dosa banyak orang dan dia berdoa. Berdoanya untuk apa? Dia berdoa untuk banyak orang-orang yang untuk disalib gitu. Nah, biar disalib gitu. Ya memang dia dinubuatkan untuk menanggung ya. Dia berdoa itu untuk pemberontak-pemberontak. Artinya waktu dia bilang kalau memang cawan ini harus berlalu, biarlah berlalu. Karena apa? Karena tubuh kudus itu memang harus tercurah darah kudus untuk pengganti orang-orang yang berdosa itu. Berarti ditolak sama Bapak. Oh enggak ditolak. Ini kan dia memang berdoa untuk pemberontak-pemberontak supaya Loh, apa yang gini loh. Kalau dia disalib, berarti kan doanya ditolak dong. Oke, Lukman gini. Untuk penebusan dosa katanya. Oke, Lukman, kehendak Tuhan itu apa? Lukman tahu nggak? Dia melakukan itu untuk kehendak Tuhan. Apa? Jadi janganlah kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Itu kan isi doanya. Nah, kehendak Tuhan itu, Lukman tahu nggak apa? Kehendak Tuhan itu mau anak disalib gitu. Dikorbanin mau gitu anaknya. Kehendak Tuhan. Karena itulah bagaimana kita mengetahui dasarnya adalah benar, dia memang harus disalib, itu ada di nubuatan. Gak ada, Tuhan nggak ada Tuhan ngomong ini anak-anak lu yang kukasih untuk disalib, nggak ada, untuk mati nggak ada. Kalau nggak ada, itu artinya Lukman belum baca nubuatan-nubuatan atau Paulus udah khatam saya. Iya. Kalaupun sudah khatam, Nggak artinya ada, coba berarti cari belum ayat. semua. Coba cari ayat di mana Bapak mau menghendaki anak disalib untuk mati. Cari. Oke, berarti Langsung saya nih. Oke. Sekarang juga coba cari. Oke, baca di Yesaya 53 ayat 5. Ini nubuatan tentang penebus dosa. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Nah, artinya dia yang menderita di sana itu sebagai ganti kita, memang sesuai kehendak Tuhan itu ini. Dan dia menjadikan kehendak Tuhan Izin dulu itu Put, terjadi. izin host masuk sedikit dulu. Putri bawa Yesaya 53 berarti Yesus buruk rupa dong.
Nah, kalau itu mah udah sama Uni Rifa juga udah pernah ngobrol. Dia tampannya memang tidak tampan, tidak rupawan. Bahkan orang itu sangat tidak apa ya, istilahnya dia tidak beraura gitu. Jadi orang pun akan menyangka dia tuh seperti orang biasa saja yang tidak menarik. Rasanya ini orang biasa aja gitu. Itu yang saya lihat. Berarti Yesus nggak tampan dong ya? Berarti yang foto-foto itu gambar-gambar salah ya? Ada. ini tetap belum menjawab pertanyaan saya loh. Saya belum Ya, oke, terjawab sesuai, ini. Ya, oke. Kalau jawab itu sesuai dengan sesuai dengan Yesaya 53, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan sebagai taruk yang tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya pun tidak, bahkan dia dihina dan dihindari. Nah, memang yang sosok Yesus ini kan tidak seperti dia sangat kelihatan. Oke, kita sepakat aja dulu supaya kena. Sebentar Pak Lukman, kita sepakat dulu bahwa Yesus itu jelek, betul? Bukan jelek tapi tidak tampan, beda lagi. Kalau manis, ya kan? Kalau tidak tampan ya jelek lah. Kalau gini. jelek, coba. Contohnya gini, Kalau kalau- tidak tampan, enggak, sepakat nggak kamu? Kalau tidak tampan berarti jelek. Ya enggak lah, belum tentu. Contohnya Lukman tampan, Bang Juma manis kan gitu. Kan nggak ada. Kalau jelek tampan nggak? Hah? Kalau jelek tampan nggak? Enggak, itu jangan kalau fisik Tampan itu relatif, jelek itu mutlak. Benar. Kacau ini. Oke gitu ya. Ya itu jadi gimana? Itu tadi jawabannya gimana? Belum jawab pertanyaan saya loh. Iya, itu sesuai dengan nubuatan. Dia melakukan semuanya itu harus sesuai dengan nubuatan. Jadi Putri percaya Yesus disalib, percaya. Yesus disalib, percaya. Nah, itu ayatnya bacaannya dia tertikam. Dia ditikam. Yesus disalib, Putri percaya nggak? Oke, Ya, silakan percaya. punya Pak Lukman. Kita Percaya. gantian Bang. Percaya lah. Oh iya. Harus percaya karena dia sesuai nubuatan mereka. Dia Berarti katakan nggak dikabulin doanya, berarti ditolak doanya kan? Ya, kan sesuai dengan kehendak Tuhan. Iya, berarti doanya ditolak berarti kan? Bukan doanya dia tolak karena dia nggak mau disalib, bukan. Dia bukan tidak mau Kalau disalib. doanya dikabulkan ya nggak disalib dong. Loh, jika engkau Simpel itu loh. berkehendak, sebentar gini. Jangan diputar balik ya. Jika engkau berkehendak cawan ini lalu dariku, biarlah kehendakmu yang jadi. Apa yang dia minta? Ya supaya nggak disalib. Nggak ada mana di situ dikatakan supaya tidak disalib. Itu kan perumpamaannya supaya Justru harus Lukman dijelasin gini. juga. Oke, justru Lukman gini. Pernyataan Lukman ini sudah pernah ditanyakan oleh Petrus kepada Yesus gitu. Jika Yesus itu beberapa saat lagi dia akan mengalami yang namanya penderitaan. Petrus mengetahui itu, mendengarkan itu, lalu Petrus berkata kepada Yesus, ini nih, sebentar ya. Sebentar. Di mana Petrus berkata, kalau bisa tuh nggak usah lah, jangan kalau memang bakal jadi. Nah ini, mana ini? Sebentar. Ini di Matius. Sorry, bentar ya. Ini ada di Injil Matius 14 ayat 23 ya jawabannya. Tetapi itu perbincangannya seperti ini kata Petrus. Tuhan, kalau sekiranya itu harus terjadi, bagaimana kalau menghindar aja gitu? Janganlah itu terjadi, itu kata Petrus. Lalu jawab Yesus apa? Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Artinya di situ tidak ada Yesus berdoa mengatakan supaya jangan itu terjadi padanya, tidak ada. Dan itu yang dipikirkan Lukman aja. Sabar, terlalu jauh. Kamu coba lihat dengar doanya. Lalu ia maju sedikit dan bersujud. Dengar doa pertamanya. Ya Bapakku, sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Nah, artinya di sini Put, dia meminta cawan itu berlalu. Nah, cawan ini apa Dia sih? Menurut diselamatkan. pemahaman Palopo, cawan itu apa? Peristiwa besar di situ. Salah, pantesan. Cawan itu Loh, bukan coba. peristiwa. Sebentar, cawan itu. Ayo, cawan apa? Ya, Ayo, cawan yang siswa beda. apa? Susah, Nah, gini. Pantesan Coba. nggak? Karena Pantesan pemaknaan nggak cawan nyambung. banyak. Oke, cawan
itu artinya tubuh roh itu. Kalaupun ini cawan ini harus berlalu, maksudnya gini, harus terlepas roh dari tubuh ini, biarlah itu terjadi sesuai dengan kehendakmu. Jadi bukan cawan itu bukan cawan itu berarti kejadian yang akan terjadi itu biarlah berlalu, bukan, itu salah, pantesan. Iya, tubuh terlepas dari roh itu karena apa? Tubuh terlepas dari roh itu karena apa? Penyaliban kan? Enggak, makanya sebentar, kalaupun harus ini terjadi biarlah kehendakmu. Artinya memang kehendak Allah itu terlepas. Iya kan? Sesuai nggak? Sesuai. Jadi doa dia apa? Sesuai dengan kehendak Allah aja deh yang terjadi. Sesuai nggak? Sesuai. Nggak ada, gitu. kehendak Allah nggak ada. Kehendak Allah tuh nggak ada. Yesus buat murid Sabtu nggak ada. Kehendak Allah tuh nggak ada. Apa? Kan tadi saya suruh cari ayatnya kehendak Allah supaya Yesus disalib itu di mana? Nggak ada. Oh, dari tadi Putri bisa-bisaan Putri aja, nggak ada. Jadi Putri udah bilang nubuatan itu adalah kehendak Allah. Kehendak Allah itu ada di nubuatan. Nubuatan itu ribuan tahun sebelum akhirnya memang Yesus itu ada di dunia, Lukman. Masa Tuhan dinubuatkan aneh aja? Enggak, ini kan nubuatan itu. Memang kita diskusi sepakat untuk tidak sepakat. Iya, udah saya mau ke warung Madura dulu nih. Puyeng saya mau beli bodrek dulu dah. Makasih Bapak Luko ya semuanya ya. Liur. Yang turun si Lukman. Makasih Pak Lukman. Assalamualaikum. Udah Kita lihat ganti aja ya. yang turun. Oke, tentang cawan udah tahu ya Lukman gitu. Nah, jadi nubuatan itu Pak Lopo bukan nubuatan tentang Tuhan dinubuatkan, tetapi tentang penebusan dosa. Itu nubuatannya seperti itu. Nah, siapa yang menebus dosa itu? Mbak Putri salah juga, cawan itu penghakiman. Cawan itu penghakiman, Mbak Putri salah juga, Mbak Putri mengertikan cawan. Ya sudah, terserah Bang Farid lah. Pasti yang jelas enggak. Boleh itu Bang Farid mau nyatakan seperti itu silahkan ya, tetapi bukan seperti itu. Oke, satu lagi ya biar Putri bisa turun. Yang tadi Bang Imrus bilang, apakah itu suatu tempat yang layak, yang kudus gitu kan? Itu kan gak layak kalau memang dia itu Tuhan. Betul. Itu salib itu adalah suatu bentuk kutuk ya, suatu bentuk orang yang sangat orang yang dikutuk itu memang matinya disalib gitu kan. Nah, yang disalib itu betul dia Yesus yang Maha Kudus. Tetapi sebenarnya balik lagi ke yang tadi kita baca di nubuatan, sebetulnya yang harusnya terkutuk itu adalah kita, karena manusia ini berdosa dan harusnya menanggung dosa itu mati di dalam maut gitu. Nah, tetapi karena dia yang menanggungnya segala kutuk kita ini, dia yang tanggung. Cukup. Makanya dia ada yang ada di salib itu. Gitu. Kesimpulannya sekarang, karena Putri udah mau turun. Ya, kesimpulannya, dengerin dulu kesimpulannya ya. Kan sekarang udah pada nggak ada di bumi nih. Semua udah pada di surga menurut kepercayaan Anda. Yesus sekarang udah ada di surga. Bapak di surga, Roh Kudus di surga. Kan begitu kesimpulannya. Yesus sekarang di surga masih berbentuk manusia, Bapak berbentuk roh, Roh Kudus berbentuk roh. Pertanyaan terakhir, kesimpulan nih, Mbak Putri ini yang Anda sembah itu siapa di surga? Yesus yang manusia anak Maria ini, atau Bapak yang di surga yang roh, atau Roh Kudus yang roh? Ada 3 sosok masih pribadi ini, yang manakah sebenarnya yang Tuhan yang asli di surga sekarang? Silakan. Yesus itu kan Tuhan. Yesus itu Bapa itu sendiri. Jadi nggak ada jadi 3. Oke, silakan Bang Juma. Mau disimpulkan Bang Juma? Sebetulnya. Ini ilmu dari mana? Dari ya, silakan. Perhatikan Ya. semuanya melawan Bible. Karena ya karena memang yang dia bertahta sekarang di kerajaan surga itu dia. Alamak. Yang menentukan, ya betul Bang Juma, karena Yesus tuh pernah berkata begini kan, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Artinya Bagi siapa? ya bagi umat manusia, bagimu yang percaya kepada aku. Aduh, Yesus berbicara kepada muridnya Bani Israel yang percaya dirinya utusan. Bukan bicara kepada Kristen yang menganggapnya Tuhan. Bedakan murid Yesus dengan pengikut Paulus. Itu harus dibedakan dulu. Kalau saudari Putri ini kan pengikut Paulus, wajar kalau bicaranya itu offside, semuanya dari ajaran Yesus. Pengikut Yesus itu hanya membatasi Yesus itu utusan, titik. Tak lebih daripada itu. Kata siapa? Kata Yesus sendiri. Kata Yesus sendiri, murid-muridku percaya aku adalah utusan Tuhan. Titik. Tidak ada lagi penambahan-penambahan. Siapa yang menjadikan Tuhan kemudian? Ya angkatan jahat. Angkatan jahat yang mengajarkan sesuatu di luar daripada ajaran Yesus.
Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala buas. Serigala buas itu ya Kristen, tak ada yang lain. Karena Kristen ini berbeda dengan ajaran Yesus. Nah tadi saudari mengatakan bahwasanya doa Yesus itu tidak dikabulkan atau dikabulkan. Sedangkan Paulus sendiri mengatakan di dalam Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia dia telah memanjatkan doa kepada Dia yang mampu menyelamatkannya dari maut, dan atas kesalehannya doanya dikabulkan. Artinya dia tidak mengalami kematian, doanya dikabulkan. Dan memang di dalam nubuatan yang Yesus katakan di dalam Mazmur, Yesus sendiri mengatakan begini, sebab Tuhan Yesus dalam Lukas 24 nomor 44 mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di Mazmur. Bukan di Roma, Galatia, Filipi, bukan, tapi di Mazmur. Di situ tertulis, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak akan meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara, itu jelas. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Tuhan ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Sedangkan orang fasik mengintai orang benar dan berniat membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Tuhan tidak membiarkan dia, orang yang dikasihi, dinyatakan terkutuk pada waktu dihakimi atau diadili. Nah, kemudian diterangkan bahwasanya Tuhan menolong dia dan meluputkan dia meluputkan kemudian orang yang benar, yang dikasihi. Dia meluputkan dari pengadilan yang curang terhadap dirinya. Tetapi pendurhaka akan binasa bersama-sama, dan masa depan orang fasik akan lenyap. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Tuhan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan dia sebab dia berlindung kepadanya. Jadi bagaimana ceritanya Yesus mau dibunuh? Yang pertama, orang Yahudi ingin membunuhnya karena orang Yahudi takut bangsanya dirampas kemudian oleh orang Roma. Orang Kristen mau Yesus dibunuh supaya dosa-dosa Kristen diampuni. Mana mau Tuhan mau kayak gitu? Tuhan tidak mau. Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Sedangkan orang Kristen maunya orang benar Yesus itu dibunuh untuk menyelamatkan orang yang bersalah. Kristen tak nyambung, bertolak belakang dengan firman Tuhan. Makanya coba Anda membawa tadi data yang Anda katakan Matius 14, Anda keliru, bukan data 14 itu adalah Matius 16 di data nomor 21 dan seterusnya. Pelajari lagi. Apa kata Petrus? Apa kata Petrus? Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling kepada Petrus. Apa kata Yesus kepada Petrus? Nyala iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Apa yang dipikirkan manusia? Ketika Yesus tidak kabur, maka Yesus mati disalib. Dah, itu yang dipikirkan manusia. Tapi yang dipikirkan Tuhan apa? Amsal 18 nomor 21. Tuhan mengambil orang fasik sebagai ganti kepada orang yang benar, dan pengkhianat dijadikan sebagai pengganti orang yang jujur. Itu yang Tuhan pikirkan. Sementara yang manusia pikirkan, Yesus ditangkap, habis itu dia kalau lari bisanya menyelamatkan diri. Akhirnya harus Yesus ini lari dari sini. Kalau tidak, Yesus mati. Itu yang dipikirkan manusia. Tapi Tuhan tidak memikirkan itu. Apa yang dipikirkan Tuhan? Yaitu tadi Amsal yang saya sebutkan. Ketika orang benar ini ingin digiring untuk disalibkan, Tuhan mengatakan apa? Aku akan menggantikannya dengan orang fasik. Aku akan menggantikan, menebusnya dengan orang yang berkhianat. Itu yang betul.
pikiran Tuhan itu. Pikiran Tuhan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Itu pikiran Tuhan. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian dalam hatinya. Apa itu? Menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Itu pikiran Tuhan. Maka Tuhan tidak akan mungkin membiarkan orang benar ini mati. Petrus mengatakan, jangan Yesus, kau bisa dong, lari-larilah. Jangan kau mau menyerahkan dirimu. Apa kata Yesus? Diam iblis, enyahlah iblis. Kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Yang kau pikirkan adalah, aku mati. Aku diambil, aku ditangkap, aku digantung, aku mati. Itu pikiranmu kan? No, Tuhanku tidak memikirkan itu. Tuhanku mengatakan apa? Tuhanku akan menggantikanku dengan orang fasik. Tuhanku akan menggantikanku dengan pengkhianat. Siapa pengkhianat? Siapa fasik? Siapa yang terkutuk? Yesus tidak terkutuk. Yesus bukan fasik. Yesus bukan pemakan suap. Yesus tidak berkhianat. Jadi yang digantung siapa? Tanyakan kepada Tuhan, wahai Tuhan, yang kau gantung itu siapa? Maka Tuhan menjawabnya di dalam kitab Amsal kemudian. Apa kata Tuhan? Coba Anda baca. Amsal 18, Amsal berapa? 21. Baca di sana. Apa yang dikatakan kemudian oleh Tuhan? Tidak akan mungkin, ya, tidak akan mungkin orang yang benar itu dijadikan sebagai tebusan bagi orang yang benar. Apa orang yang salah? Nggak mungkin. Amsal 21 nomor 18, coba Anda baca. Itu pikiran Tuhan, bukan pikiran manusia. Maka Tuhan mengatakan apa di sana? Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Ketika orang benar ini ingin disalib, ketika orang jujur ini ingin disalib, maka Tuhan menggantikannya dengan orang fasik. Tuhan kemudian menebusnya dengan orang yang berkhianat. Jadi yang diselamatkan itu Nabi, yang menggantikannya itu orang fasik. Itulah yang kalian sembah hari ini. Itu. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah, kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Tuhan memikirkan penyelamatan. Makanya dalam Matius 4, iblis datang mencoba Yesus. Kalau kau anak Tuhan, buang dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, Tuhan akan datang menyelamatkan engkau dengan cara mengutus malaikat agar malaikat menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Itu rencana siapa? Rencana Tuhan. Untuk siapa? Untuk anaknya. Jadi pikiran Tuhan itu Amsal 91, Mazmur 37, Amsal 21, Amsal 11, itu semua adalah pikiran-pikiran Tuhan. Mazmur 41, itu semua pikiran Tuhan tentang anak-anak yang dikasihi. Yang dipikirkan manusia, aduh Yesus ditangkap, matilah dia. Itu pikiran manusia. Pikiran Tuhan tidak. Tuhan punya rencana yang indah untuk nabinya. Jadi Yesus yang kami imani sebagai nabi dan rasul, itu tidak akan pernah bisa dibunuh oleh orang-orang kafir. Sampai hari ini beliau masih hidup. Silakan. Oke, kita sapa dulu Bang Bro Admin, sudah siap? Asyhadu. Selamat sore. Begitu. Astaga, ya selamat sore, selamat sore. Iya. Selamat sore Mas Bro. Saya pikir lama sekali saudaraku ini bergabung. Kenapa Bang? Ya ngikut-ngikut lah ini mumpung ada Bang Suma. Nah, mumpung ada Bang Suma, silakan. Silakan ditanggapi tadi Putri. Mbak Putri silakan. Ya, untuk kata perkataan jangan membunuh itu betul ya. Tetapi Yesus ini datang memang bukan untuk membunuh juga ya, tapi dia yang terbunuh gitu. Kenapa dia terbunuh? Apakah itu pikiran manusia, pikiran orang Kristen? Ya bukan juga, karena jelas itu di nubuatan-nubuatan itu bukan akal-akalan manusia. Karena di Yesaya 53 ayat 10 jelas, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana. Kehendak Tuhan. Buka lagi di Yesaya 52 ayat 13 sama 53 ayat 12 itu jelas. Yesus sang Mesias itu hamba Allah itu, yang disebut dengan hamba Allah, akan melakukan kehendak Allah. Jadi bukan melakukan kehendak manusia. Dia akan melakukan dengan sempurna, dan karena itu
akan sangat ditinggikan. Jadi pemikiran bahwa Yesus mati di salib itu menjadi rendah. Posisi Yesus itu adalah pemikiran yang salah. Karena justru pada waktu itu terjadi, itu dia malah ditinggikan. Kenapa ditinggikan ya? Bukan secara mata manusia, tetapi secara alam roh. Peperangan antara roh kegelapan dengan roh Allah ini, roh kegelapan itu dikalahkan dengan kematian ini. Nah, itu sesuatu yang tidak terlihat oleh mata kita. Mata kita melihat, oh dia mati, dia tidak berdaya. Tetapi bukan itu yang harus yang menjadi intinya yang dikehendaki Allah. Bahwa yang dikasihinya umat manusia ini lepas dari dosa. Itulah yang disebut dengan kemenangan untuk dia. Darah kudus, tubuh kudus itu dikorbankan untuk menggantikan umat manusia. Nah, makanya di situ bukan lagi kekalahan Bang Juma, tetapi itu adalah kemenangan untuk Allah. Kehendak dia terjadi. Dia tidak akan luput dari apa yang sudah dia firmankan. Nah, di Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Nah, balik lagi, kehendak Allah dari penyaliban itu bukan berarti kalau dia nggak disalib, berarti dia harus menang dan berkuasa. Justru karena ada salib ini, darah kudus itu memenangkan semua umat yang dikasihinya, supaya tidak sampai manusia ini jatuh ke dalam jurang maut. Karena jurang maut itu tempatnya hanya untuk si iblis dan para nabi palsu. Dia nggak mau kita nih yang dikasih sama dia, kita semua ini ikut ke sana. Karena pada dari awalnya si iblis ini memang kita pengennya jangan percaya deh apapun yang dilakukan Tuhan tentang keselamatan itu seperti cara itu, dia maunya jangan kita percaya. Nah, itu pemikiran seperti itu oke lah buat orang-orang yang memang tidak memahami apa sih di balik penyaliban ini ada apa gitu. Ya kalau secara mata kita lihat wah dia kalah, tetapi secara mata rohani dia enggak. Gitu. Apa yang dikehendaki Allah dia justru menang. Apa yang dia kehendaki itu terjadi dan itu adalah kemenangan untuk Tuhan kita. Gitu. Oke, terima kasih itu Bang Juma. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi karena Putri harus kerja malam. Jadi tinggal berapa jam tidur. Bang Juma ada satu ayat buat Bang Juma ini bagus banget. Jadi saya mengimbau sama teman-teman Kristen, jangan pernah menghujat Bang Juma dan teman-teman Islam yang lain dengan menghujat agama Islam. Itu tidak baik. Karena Yesus sekalipun tidak pernah mengajar kita untuk melakukan hal seperti itu. Jadi Putri berharap teman-teman Kristen kalau ada yang dengar di sini dan teman-teman Islam itu jangan berkecil hati ya. Kenapa kita melakukan hal ini? Tadi ini adalah satu bentuk apa yang diperintahkan oleh Yesus tadi, bahwa kita harus mengabarkan Injil ini. Nah, di Filipi 1 ayat 15 ada orang yang memberitakan Kristus ini mungkin karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Tapi yang lain karena kepentingan sendiri dengan maksud yang tidak ikhlas. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan baik ataupun palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu kita harus tetap bersukacita. Karena apa? Karena memang ini yang kita sama-sama sudah ketahui tadi, Injil ini memang harus diberitakan kepada banyak orang, dan semoga apa yang dikehendaki Allah itu yang harus kita mengerti sehingga kita tahu bahwa dari apa yang kita bicarakan tahun ke tahun ini kita mendapatkan makna dari apa yang dilakukan Tuhan untuk kita gitu. Ya, jadi kalau misalkan ada teman-teman Kristen yang nggak baik atau apa, mohon maaf. Ya, sudah jangan diingat-ingat lagi. Kalau bisa orang Kristen juga sama, jangan diingat-ingat lagi. Sudah, kita mengenal kebenaran itu lebih penting ya daripada melapor segala macam, dan itu menghabiskan banyak waktu. Oke, Put, poinnya sudah kita dapat ya. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Poinnya kan di situ. Terus kemudian saya udah cukup, terima kasih sudah mampir di room saya. Jadi masalah keimanan ya masing-masing lah. Saya satu titip ayat buat renungan bagi Putri. 2 Yohanes 1:7. Banyak penyesat yang datang dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui
mengetahui Yesus datang sebagai manusia adalah penyesat dan antikristus. Mudah-mudahan ini bisa ayat buat menjadi renungan ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Palapo, Bang Juma, Bang Hendy, Bang Ya, Horis. sama-sama. Wah, inspirasi dan double pamit ya. Boleh titip ayat juga nggak? Itu saya aja nanti gue DM lah. Oh ya nanti lihat Bang Palapo ya. Terima kasih. Saya tanggapi dulu yang tadi sebelum kita ambil alih yang lain. Boleh ya, teman-teman? Silakan. Oke. Silakan Pak Juma. Yang pertama, kelakuan penyesat itu senantiasa memutarbalikkan firman Tuhan, memutarbalikkan keadaan yang benar itu menjadi salah, dan keadaan yang salah itu diputar menjadi benar. Ketika mereka kemudian, saudara Putri tadi mencoba untuk melakukan penipuan dengan mengambil Yesaya 53, itu tipuan itu. Seakan-akan penyaliban itu dinubuatkan oleh Tuhan. Tidak. Yesaya 53 sedikit pun tidak berbicara mengenai Yesus. Penglihatan Yesaya itu hanya merangkum hal-hal yang terjadi terhadap raja-raja Yehuda. Yesus tidak pernah duduk sebagai Raja Yehuda. Raja Hezekia, Raja Ahaz, Raja Yotam, raja yang hidup di zaman Uzia. Jadi kitab Yesaya ini itu berbicara tentang penglihatan yang Tuhan berikan kemudian kepada Yesaya, yang mana Yesaya sendiri adalah anak laki-laki dari Amos. Penglihatannya ini hanya meliputi tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, Hezekia dan raja-raja Yehuda. Tidak ada penglihatan Yesaya untuk Yesus. Itu kebohongan dan cara iblis bekerja itu kayak gitu. Yesaya 1 coba saudara-saudara lihat. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang siapa? Tentang Yehuda. Dan tentang siapa lagi? Tentang Yerusalem. Kaitannya dengan apa? Tentang Raja Yotam, Ahaz, Hizkia dan raja-raja Yehuda. Ada dia bahas tentang penglihatan untuk Yesus? Tak ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak ada jalan untuk membenarkan penyaliban ini sebagai simbol keselamatan oleh orang yang berakal. Tak ada. Kenapa? Tuhan memagari larangannya. Tuhan memagari kemudian nabinya. Jangan kau bunuh, jangan kau sakiti, jangan kau aniaya, jangan kau tumpahkan darahnya. Itu perintah. Siapa yang dimaksud? Ya anak-anaknya. Apa yang dimaksud dengan anak? Hamba yang dikasihi. Jadi anak Tuhan, anak Elohim itu disalahartikan. Padahal anak Tuhan itu artinya adalah hamba yang taat mendengarkan didikan Elohim atau Tuhan. Amsal 3, nomor 11, nomor 12. Nah, tidak ada jalan di dalam kehidupan orang Yahudi mempersembahkan manusia untuk nebus dosa, itu tak ada. Karangan-karangan ini muncul belakangan terkait dengan kematian orang yang digantung di atas pohon. Ini muncul belakangan. Dia dengan kasihnya datang, mati di atas tiang salib untuk dosa-dosa kita. Itu karangan-karangan yang dibangun setelah kejadian. Padahal latar belakang terjadinya penyaliban terhadap oknum ini, itu didasari oleh kecemburuan orang Yahudi, kedengkian orang Yahudi, kekhawatiran orang Yahudi. Mereka iri, cemburu terhadap Yesus. Mereka was-was, takut bangsa mereka dan tempat suci mereka dirampas oleh orang Roma. Sehingga mereka berniat untuk menghilangkan Yesus dari kalangan mereka. Dalilnya Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Itu jelas itu. Bagaimana orang-orang Yahudi sepakat membunuh Yesus? Tak ada di antara mereka, kita kan ada Yesaya 53, ayo kita bunuh. Tak ada. Itu cuman cocokologi Kristen saja untuk melegalkan ajaran penyembahan kepada dewa-dewa mereka. Tak ada hubungannya dengan cerita itu. Tak ada hubungannya sama sekali. Baik menurut Al-Quran maupun menurut Bible. Nah, kalau dikatakan bahwa itu dinubuatkan Tuhan, bohong.
kematian itu adalah satu yang sudah direncanakan Tuhan. Bohong, bullshit. Mau bukti? Baca Yohanes 8. Nah, adik-adik yang dibawa baca Yohanes 8 mulai dari nomor 37 sampai 47. Kalau kematian Yesus itu adalah simbol keselamatan, maka Yesus adalah orang yang paling bisa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan konsep imannya saudara Kristen. Itu kebohongan. Yang menjelaskan kebohongan itu siapa? Bible. Mari kita lihat. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, pemilik kitab Yesaya. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Coba. Katanya menjalankan Yesaya. Kalau menjalankan Yesaya berarti menjalankan firman Tuhan. Loh, kok Yesus justru mengatakan karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu? Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan. Nah, loh. Kalau kematian Yesus itu adalah apa yang dikehendaki oleh Bapa, kenapa Yesus berkata seperti ini? Bukankah Yesaya itu adalah firman dari Bapa? Kalau Yesaya ini yang harus digenapi, kenapa Yesus mengatakan begitu? Kata Yesus, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Harusnya Yesus mengatakan, tetapi aku tahu kamu adalah keturunan Abraham, makanya kamu berusaha membunuh aku, karena firman Tuhan ada di dalam kalian. Nah, itu baru merujuk kepada Yesaya, karena firman Tuhan adalah Yesaya. Ini upaya-upaya membunuh Yesus, malah dikatakan orang ini tak ada firman Tuhan di dalamnya, karena dia berusaha membunuh aku. Berarti pembunuhan ini bukan nubuatan Tuhan. Pembunuhan ini adalah upaya setan untuk menyesatkan manusia. Saya ulang. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat kepada Bapa, itulah yang aku katakan. Dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari Tuhanmu, dari bapakmu, dari iblismu. Jawab mereka kepada Yesus, Bapa kami adalah Abraham. Yesus kemudian menimpali kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Faktanya, yang kamu kerjakan justru berusaha membunuh aku. Nah, berarti orang-orang yang berusaha membunuh Yesus itu bukan anak-anak Abraham. Itu bukan sedang ingin menggenapi nubuatan Tuhannya Abraham, tetapi sedang ingin melaksanakan propaganda setan. Ini jelas ini dalil. Jangan bawa Al-Quran dulu, terlalu berat. Cukup Bible. Jikalau kalian ini adalah keturunan Abraham, tentulah kalian tidak berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari ilah Abraham. Pekerjaan itu tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan Tuhanmu yang iblis itu sendiri. Lalu kata mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami yaitu Allah, Elohim. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Elohim adalah bapakmu, tentu kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Elohim, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu. Coba. Jadi yang ingin membunuh Yesus itu, bapaknya adalah setan. Saya ulang lagi. Yesus sendiri yang mengatakan, bukan Bang Suma. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Pembunuh. Jadi yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus itu adalah iblis. Artinya penyaliban ini terjadi.
pembunuhan ini terjadi, iblis berhasil. Ketika kemudian iblis berhasil membunuh pengganti Yesus, lalu kemudian ada sekelompok orang menerima hasil kerja iblis. Itu apa namanya? Iblis bekerja, berhasil melakukan pembunuhan. Iblisnya berhasil melakukan pembunuhan. Lalu kemudian ada sekelompok orang menerima hasil dari jerih payah upaya iblis. Mereka yang menerima upaya hadiah dari iblis ini apa namanya? Anak-anak Tuhan atau anak-anak setan? Ayo, kita jujur-jujuran aja nya. Iblis yang berusaha membunuh Yesus. Jikalau engkau adalah anak-anak Abraham, kenapa engkau ingin berusaha membunuh aku? Disebabkan kamu tidak memperoleh firmanku di dalam dirimu, karena engkau ingin melakukan keinginan bapakmu. Apa kata mereka? Bapakku bukan seorang pesina, Bapakku adalah Elohim. Jawab Yesus, jikalau Elohim adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar datang dari Elohim, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan atas karena Dia yang mengutus aku. Tapi kenapa kau tidak mengasihi aku? Malah justru kau ingin membunuh aku. Hayo, hayo, hayo. Atas kehendak siapa kau ingin membunuh aku? Atas kehendak Bapa? Hah? Tidak mungkin. Atas kehendak iblis. Lalu Yesus mengatakan apa? Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Ada? Ada aku melakukan dosa? Ada? Tidak ada. Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Elohim, dia mendengarkan firman Elohim. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Elohim. Siapa yang membunuh Yesus, dia tidak berasal dari Elohim. Siapa yang tidak berasal dari Elohim, berarti dia berasal dari setan. Siapa yang membunuh Yesus, pasti pekerjaan setan. Permasalahannya sekarang, itu sudah terjadi. Setan sudah melakukan pekerjaannya. Ini yang bermasalah adalah yang mengikuti dan menerima upah dan menerima hadiah dari setan. Siapa yang tepuk tangan atas tertumpahnya darah Yesus dan daging Yesus? Siapa yang bersuka cita? Siapa yang merasa menang? Siapa yang merasa dijamin surga? Siapa yang merasa diselamatkan oleh darah Yesus? Siapa yang menerima hadiah setan ini berupa darah dan daging di atas salib? Siapa? Ayo, mereka bukan anak-anak Tuhan, tapi mereka adalah anak-anak setan. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi, anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian yang ingin belajar kristologi untuk membentengi akidah kalian. Ketika ada misionaris yang mengajarkan kalian menyembah kepada korban yang dipersembahkan setan di atas pohon, tolak. Dengan Anda menunjukkan Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 47. Mereka akan malu ketika mereka punya otak. Mereka akan malu ketika mereka punya rasa. Mereka akan malu ketika mereka punya insting kemanusiaan. Tapi kalau mereka hanya monyet, kera, sapi, gorila, padale, pararang, mereka akan tetap ngotot mempertahankan keiblisan mereka. Orang yang berakal tidak akan mungkin percaya dan tidak akan mungkin menerima hadiah setan. Apa pembuktian setannya? Yesus sendiri menerangkan itu. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena kamu tidak memiliki firman di dalam dirimu. Firman yang aku sampaikan itu adalah apa yang kuterima dari Bapa, dan aku mengatakannya demikian sebagaimana apa yang perintahkan Bapa kepadaku. Jawab mereka, Bapa kami adalah Abraham. Yesus menolaknya. Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan dikerjakan Abraham. Tapi faktanya, justru kamu kerjakan adalah berusaha membunuh aku. Berarti pembunuhan terhadap Yesus adalah pembunuhan yang dilakukan, yang diprakarsai, yang didorong
oleh iblis. Terjadi pembunuhan meskipun yang dibunuh ini bukan utusan Tuhan tapi pengganti utusan Tuhan. Namun iblis tidak berhenti daripada itu. Iblis tidak berhasil membunuh anak Tuhan, tetapi iblis berhasil menjadikan keturunan Adam menyembah kepada pengganti anak Tuhan yang digantung di atas pohon. Keberhasilan iblis yang paling gol, yang paling top di dunia yang pernah terjadi bukan pada saat iblis menggodai Adam dan berhasil, tetapi yang terjadi yang paling hebat suksesnya iblis adalah ketika iblis berhasil mengajak manusia, membisikkan manusia untuk menyembah kepada korban yang dipersembahkan iblis di atas pohon. Inilah tingkat keberhasilan iblis yang paling populer di antara semua pekerjaan-pekerjaan iblis yang pernah dilakukan di atas muka bumi. Mereka iblis menghadiahkan kepada manusia-manusia lemah akal seorang korban di atas pohon sebagai pengganti Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, saya kira begitu menjelang maghrib anak-anak saya sekalian. Di bawah sekali lagi, ketika ada misionaris yang datang mengajak kalian menyembah kepada korban yang dipersembahkan setan, sampaikan kepada mereka supaya mereka membawa dan membaca Yohanes 8:37 sampai 47. Demikian sementara, silakan diambil alih. Sini udah mau maghrib. Ya, lanjut lagi sampo. Apa Jomai? Ya, taruh kian aku bongi, mangga. Oh ya, aman, silakan. Tapi anu sampo, ya naruh pembatasan laku sele akun. Betul mana Den? Tayo na bela Ya udah ditutup aja dulu. Iya akun teh pada masuk nak kapang le. Terok nak kan dek mati kong. Tidak bisa naik, kena tadi pembatasan. Aduh, tidak bisa naik. Iya, laku sele mangga akun, tapi tambah sih. Iya. Oke. Jadi artinya poinnya kita dapat di sini, Masya Allah Bang Sumaya. Jadi tadi ada poin yang kita dapat dari sesi terakhir bahwa yang menghendaki dan mengamini Yesus disalib adalah iblis. Mungkin begitu Sampo ya? Iya. Ya cocok yang kita tulis itu Yohanes 13 nomor 2. Mereka sedang makan bersama dan setan telah membisikkan rencana dalam hati Yudas anak Simon untuk berkhianat kepada Yesus. Cocok itu. Cocok. Makanya saya katakan upaya pembunuhan ini adalah upaya yang dilakukan oleh iblis. Coba kita lihat ya, imam kepala mahkamah agama, coba orang-orang Farisi semua melakukan apa? Tipu muslihat. Semua melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Untuk apa? Untuk menjerat Yesus agar Yesus dibunuh. Siapa yang memiliki konspirasi seperti ini? Ya setan, iblis. Orang dengki itu karena iblis. Orang melakukan tipu muslihat karena iblis. Orang melakukan kesaksian palsu, kebohongan karena iblis. Bukan karena siapa-siapa. Iblis. Iblis semuanya. Imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat, iblis semuanya yang merasukinya. Iblis. Termasuk Yudas. Bahkan Yesus meneguhkan kemudian dalam Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu adalah iblis. Iblis, siapa iblis itu? Yaitu tadi yang merasuki Yudas. Siapa itu? Setan. Tak ada pembenaran dari Elohim, dari Yesus, dari kitab para nabi terkait penyaliban itu, nggak ada. Tak ada sedikit pun. Itu adalah upaya setan menyesatkan manusia. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada orang Farisi. Waspadalah. Ini yang harus diwaspadai. Bukan orang Arab, tapi orang Farisi. Siapa pendiri agama Kristen? Orang Arab atau orang Farisi? Kisah para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan banyak orang Yahudi di dunia yang beradab. Dia adalah tokoh dari sekte Nasorios. Dah selesai. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Bro admin mohon maaf. Kita lanjut nanti setelah sesi ini. Kalau saudara
ingin menyangga pernyataan saya silakan, tapi pakai data. Kita diskusinya yang cantik. Sasaran saya adalah anak-anak saya, generasi muda berikutnya, supaya tidak kemudian disesatkan oleh ajaran yang berasal dari barat. Saya kira begitu, Bung. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Saya mewakili tim yang ada di sini untuk menutup. Ketika ada kata kalimat yang kurang berkenan, saya pribadi dan juga tim memohon maaf yang sedalam-dalamnya dan mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita lakukan bisa menjadi amal jariah dan penggugur dosa-dosa kita. Saya tutup, subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk juga yang ada di YouTube. Silakan. Termasuk juga yang ada di YouTube. Kita tutup dulu. Ketemu kembali pada Isa. Sampai jumpa. Segala hilap dari kami, kiranya ada, kami mohon maaf. Ini hanya edukasi, bukan provokasi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk viewers ya dari host ya, terima kasih banyak sudah menyimak ya. Mau kemana? Sabar dulu Bang Dalbo ya. Untuk teman-teman ya yang di bawah, tolong nanti masuk ke channel-channel YouTube ya, saudara muslim kita, terutama Bang Dalbo ya. Nanti di like ya di situ ya, ke channel YouTube ya, subscribe ya teman-teman ya. Silakan Anda kunjungi YouTube Bang Dalbo untuk update dialog-dialog lintas terkini ya teman-teman. Untuk informasi, insya Allah Bang Zuma akan kembali nanti pada Isa ya. Kita lanjut, cuman izin teman-teman, saya mau tutup juga ini. Saya kena peringatan pembatasan, penontonnya nggak bisa naik ya, kena pembatasan. Jadi nanti saya akan ganti di akun C6 ya, akun terpanas ya teman-teman ya. Tapi Bang Zuma, nanti saya pakai akun yang satu ya. Oke. Mungkin teman-teman ada Bang Darbo, mungkin silakan promo dulu lah. Saya kurang tahu apalah itu YouTube. Silakan Bang. Sudah paman, aku mau sapa paman. Paman mau kemana? Dia pura-pura ini dikasih Menurut ni maghrib ko eh. Ngari bapak kesini di kedomo ya sampai tomato sama tomato bicara pak pisau nih mbak. Dosa aku tuh. Iya. Paling aku baca. Iya. Oke, mungkin begitu Bang Handi ya. Sambil di close aja ya. Saya tutup juga Komal dulu. Kita sambil terakhir. Iya. Terus angkelin Mbok. Kau tomato sama bicara. Aja yo. Dari A sampai Z, udah itu aja. Aja yo lo, Bu. Silakan Kideng. Iya. Kau tomato sama bicara, Mbok angkelin jangan bicara mau apa masalah aku tuh. Nah, kau masalah lo makan nih. Lanjut, udah selesai. Makan betul lah bang na bago na yung mutan ini. Karena terlalu kiring. Terus semua dibuka karet dua lah. Ini Bang Dalbo, ini ada informasi sedikit. Oh iya. Oh masih ada. Iya. Jadi yang syahadat kemarin itu di Komal, sekarang alhamdulillah sudah diamankan dan sudah menuju ke Mu'alaf Center yang ada di Sumut di Medan. Alhamdulillah. Saya terus berkoordinasi sama di Sumut itu sampai saat ini alhamdulillah ada yang diselamatkan. Masya Allah. Yang cewek itu bang. Betul. Masya Allah. Jadi paling nanti sertifikat mualafnya paling di sana aja, biar lebih mudah. Karena udah ada tempat tinggal juga disediakan di sana. Itu sementara, Bang Andi. Ya alhamdulillah. Apa saya boleh nggak sedikit ini bicara. Serius ini serius ini. Saya mau bicara serius ini. Bismillahirrahmanirrahim. Begini ya. Karena ini udah mau memfitnah ya kan. Iya pura-pura nih. Bukan. Demi Allah ini serius. Demi Allah saya serius ini. Ya. Dia mau memfitnah api cuma lewat saya ya
dia bilang kenapa itu si Imrus itu nggak pernah masuk di api, nggak di aku atau bagaimana? Kan ada 2 orang ya. Apa nggak mampu bayar ya, kemarin 1 orang ya. Sebelumnya itu saya udah pernah bilang sama seseorang, bilang ini ada yang mau memfitnah saya ya. Saya tahu orangnya, yang ini Mbak Edi juga lah. Ya di satu grup ya. Yang pura-pura nih. Di sini lagi. Soalnya mereka memang kerjanya fitnah. Soalnya kalau dia mau fitnah nggak punya duit, terpaksa fitnah. Ya udah bro, sudah pura yang dikasih wae. Terlalu hebat aja ini ya. Padahal saya belum nyampe akhir, lu baru nyampe mana tadi? Belum ditutup. Ini ada penyampaian yang lebih penting ya. Penting sekali nih ya. Saya mau mengucapkannya teman-teman yang ada di bawah. Kita mari doakan saudara kita yang lagi ulang tahun. Ya, hari ini jatuh pada hari ini ya. Selamat ulang tahun ya Bang Impresi. Iya. Semoga sukses selalu. Kalau gitu saya ucapkan selamat ulang tahun Pak Imrus. Semoga dipanjangkan segala. Semoga tambah panjang itunya. Itu aja. Terus kemudian Bang Dalbo, ada juga netizen kita di bawah yang supporting selama ini apologetic. Mbak Ii ya, Mbak Ii dari Pangkalambun ya, tapi sekarang beliau lagi di Batam. Hari ini ulang tahun juga ya. Oh ya, Mbak Ii ya. Masya Allah. Semoga Mbak Ii dimudahkan segala urusannya ya. Ternyata abang kita ini hari ini ulang tahun juga ya Bang Handi. Selamat ulang tahun Bang Handi ya. Iya. Selalu Bang Handi. Masya Allah Bang Dalbo. Kalau apa kira-kira soalnya mau pakai kira-kira mbok masuk lagi teman-teman.